sawa. Mari kembali. Karena mereka mengenal. Orang Yahudi mengenal Allah, Nasrani mengenal Allah, tapi mereka berpaling dari situ. Mereka tinggalkan itu. Makanya Nabi disuruh panggil mereka kembali. Dan mereka ketika Nabi berseru seperti itu, mereka menjadi tidak ridha. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi, Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti lagi agama mereka. Jadi narasi-narasi ya bahwa Islam itu, Allah itu baru ada, nggak ada kayak gitu. Nabi Muhammad datang tidak untuk memperkenalkan Allah di situ, hanya mengajak mereka kembali lagi. Narasi dalam Al-Quran, Allah suruh tanya kepada mereka, siapa menciptakan kalian? Siapa memberikan kalian rezeki? Mereka berkata Allah. Mereka mengenal Allah. Makanya agama yang benar, agama yang hanya mengesahkan satu Tuhan saja, yaitu Allah. Qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Mereka bilang, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, nanti kamu dapat petunjuk. Tapi tidak, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim termasuk orang yang tidak mempersekutukan Allah. Makanya kita wajib waspada propaganda-propaganda sesat. Mereka menggunakan cara-cara yang sama sekali tidak menunjukkan ya kebenaran ajaran mereka. Melakukan apa? Plagiat-plagiat ya, hanya untuk menarik. Jadi yang saya bilang tadi bahwa Kristen tidak punya kepercayaan diri, sebab apa yang ada pada mereka bukan milik mereka. Ya, Kristen yang ada pada mereka hari ini bukan milik mereka, milik orang semua itu. Mungkin yang tersisa dari yang punya mereka cuma dua, Paulus sama salib, itu aja. Iya, betul kan? Yang punya mereka asli dua aja. Yang sisa itu punya orang semua. Salib juga ngutip dari Quran, Ustaz. Oh iya, itu itu parah ya. Parah juga berarti ya. Lalu apa yang tersisa dari mereka? Saya kadang-kadang memang bingung. Jadi betul, ketika ada hal-hal seperti begini ya, mereka panas. Orang mau masuk Islam, mereka panas. Kalau bisa jangan, mereka kalau bisa tembak dari bawah pakai Krishna, tombak Krishna, mereka tombak dari bawah. Nah, itu artinya apa? Tidak punya ini. Kalau Islam tidak, mau kafir silakan, mau beriman silakan. Allah bilang faman syaa falyu'min faman syaa wa man syaa falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Satu dunia tidak menyembah Allah, Allah tidak berkurang kemuliaannya. Satu dunia menyembah Allah, tidak bertambah kemuliaan Allah. Izin Bang Abu. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang da Zuma, mending kita langsung percepat aja ya Bang ya. Sebelum menjelaskan lagi. Ya, silakan tafadhal Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Yang mana? Yang Bible berjalan atau yang mana ini? Masa dua kali sunat? Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Kristianto ya, benar ya. Saudara Kristianto ini dari sekte mana sebelumnya? Saya dari Protestan. Dari prostat. Dari Protestan. Oh, Protestan. Sorry. Saya kira tadi dari prosetan. Protestan sesat itu maksudnya. Oh, Menang dari bom nih, makanya Bang Juma salah-salah ngomong ya. Host, izin monitor host. lagi clue soalnya. Ya monitor lanjut. Oke, mungkin kita langsung syahadat ya. Teman-teman, saudara Kristianto gimana? Oke, siap. Siap ya. Identitas aman ya, teman-teman. Aman, insya Allah. Aman, alhamdulillah. Oke, baik, saudara Kristianto. Boleh, silakan. Kristianto, pencamp Pak Kristianto. Iya, izin Belum Pak Kristianto. bisa kayaknya. Sudah bisa. Oh, sudah. Udah Oh, sudah. Oh, siap. lebih dari 3.000. Silakan, Bang, silakan. Bang,
Iya. Oke bang. On cam bang. Saya kemarin udah pesan tuh Mbak. Saya nggak bisa on cam. Di rumah nih masih ada tanda-tanda banyak ini. Izin host, jelaskan host. Sama abang. Host, monitor host. Ya, ya gimana Bang Kristanto? Memang kita harus on cam dia Bang Kristanto. Ya Bang Zuma ya. Saat bersahadat saja bang. Iya. Kalau ada hal yang tidak memungkinkan juga pun tak apa. Ya Tapi memenuhi. Ya, identitas KTP sudah ada. Iya. Iya. Gimana sahabat yang lain gimana? Saya, mungkin saya lebih sama baik juga. Bang. Iya. Nah gini Guru Lebih baiknya mungkin on cam, tapi kalau kendala darurat mau apa boleh buat. Enggak gini, sedikit saya jelaskan. Beliau ini murtad sebelumnya. Bunda. Murtad. Iya, beliau murtad itu karena ada sesuatu, karena ingin menyelamatkan anak di dalam kandungan saat itu. Beliau dipaksa. Kalau tidak anaknya akan tiada gitu, Bunda. Beliau sudah murtad sekitar 15 tahun ya tadi. Beliau ceritakan sama saya. Berarti identitas sudah Kristen kalau gitu. Ada apa kayak gimana Bang Christian? Ya gini Gurunda. Awalnya dia kan Muslim, KTP Muslim dia Bang Zuma, ya kan. Lalu dia menikah sudah lama, dia dimurtadkan, gitu dia Bang Zuma. Dan sekarang dia minta bimbingan mau disyahadatkan lagi, gitu dia. KTP-nya udah ada bang. Ada, KTP saya masih Islam kok. Nah, maksudnya udah dikirim belum? Saya nggak bisa ngirim ini buat. Ya tadi beliau keburu naik sini, tapi alhamdulillah beliau amanah orang yang enggak apa. Nanti saya kirim ke abang. Gimana Ahi? Iya. Ustaz Sugi ya, nanti saya kirim. Saya Itu ada nomor di- WA-nya bisa di ini enggak, minimal nomor WA. Iya, nomor WA ada sama saya. Nanti- Ini saya punya nomor Ustaz Sugi. Oh, iya. Nanti saya kirim ke Ustaz Sugi ya. Tadi saya dikasih Bang Dewa nomor Ustaz Sugi, tapi belum sempat saya chat Oh iya. Ustaz Sugi tadi. Iya, jadi kita nggak ada identitas. Iya. Belum ada identitas. Kemudian saudara kita ini KTP-nya juga masih Islam. Lalu kemudian 15 tahun meninggalkan Islam. Istri Kristen, Bang. Istri Kristen, Bunda. Nah, gimana ceritanya bisa KTP masih Kristen kalau ternyata suami istri Kristen? Masih Islam maksud gue KTP-nya. Oke, Bang Kristen bisa jelaskan Bang yang masalah abang dibaptis juga ada CD-nya soalnya sama dia juga. Ya waktu itu saya menikah itu tidak pakai KTP, hanya pakai surat pengantar dari lurah, terus surat dari gereja dibawa ke catatan sipil, terus keluar surat nikah kayak piagam itu. Kristen punya. Iya, KTP saya tetap nggak diminta sih. Waktu saya urus kedua tetap Islam, terus ketiga tetap Islam, sampai sekarang saya tetap Islam. Terus kemudian kartu nikah itu kartu nikah dari Departemen Agama Kristen. Iya, dari catatan sipil. Kristen. Betul ya, Kristen. Bentuknya Kristen, dari gereja juga ada surat kayak piagam itu buat ngurus ke catatan sipil Kristen. Oke, itu bisa nggak dikirim nanti di WA sahabat kita? Kalau surat nikah dipegang istri, saya coba nanti izin ke istri saya ya. Selain daripada itu, yang menandakan bahwa saudara memang pernah Kristen, karena ini berbicara mengenai identitas sahabat yang dipersyahadatkan kemudian oleh Apologet Islam Indonesia. Jangan sampai di framing kita mensyahadatkan umat Islam kembali. Ya, Bang. Orang berdosa gara-gara kita gitu maksudnya. Tadi katanya punya ini bang, punya surat baptis itu dia. Iya. Nah itu dia maksud saya. Surat baptis baptisnya ada. itu udah cukup itu bang. Dengan adanya surat baptis udah cukup. Iya, Ada dari nggak? GPIB. Itu bisa nggak dikirim ke teman kita di sini? Iya, nanti beliau Bisa, kirim nanti ke saya saya, nanti saya kirim ke Ustadz Sugi gitu, Bang Juma. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau Kenapa sekarang HP? bisa nggak? Bisa nggak Ustadz? Bang Ya, kita harus turun dulu, HP saya cuma satu ini.
Iya boleh. Gak apa-apa bang. Turun aja dulu, nggak masalah. Terus biar juga teman-teman semakin banyak hadir di sini untuk menyaksikan, gak apa-apa. Nah, nanti abang kirim aja ke Nata, nanti Nata kirim ke Ustadz Sugi gitu loh bang Christian. Gak apa-apa kan? Tadi kan gini Gurunda, tadi Nata sempat minta KTP dulu, tapi keburu beliau naik gitu kan di Komang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita kasih kemudahan kepada beliau. Silakan abang turun, kirim, habis itu ke sini lagi. Kami siap menunggu sini sampai sepekan ke depan. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Kalau saya turun lagi, saya rekom mertua ini. Semua berkas mertua semua. Saya cari Atau sana. open camp nggak bisa juga ya? Kenapa ya Pak? Ada kendala apa Pak kalau open camp? Apa takut dengan Allah? Iya, jadi ketika orang belum punya identitas, belum bisa nyetorkan identitas, setidaknya dia open camp. Kalau dia tidak mau open camp, setidaknya identitasnya harus jelas gitu, Bang. Baru kita bisa mensyahadatkan. Ini abang Christian, mungkin kata Tinggal beliau. pilih, Anda pilih menunjukkan identitas atau open camp. Ya, istilahnya gini Pak Kris, supaya tidak kita menghindari ya framing-framing nanti yang benar kata Bang Suma tadi, nanti Islam tuh kok disyahadatkan ulang, cuman rekayasa gitu Pak. Silakan Pak. Ya kalau surat saya harus ngambil ke mertua dulu ya. Iya, kalau open camp nggak bisa Pak, sama sekali nggak bisa. Tapi saya lebih lama ini nggak bisa katanya ini. Coba di panca apa di Aduh, apa Pak. disuruh open camp, coba dipancing istilahnya apa? Coba dipancing dulu open camp dulu Pak. Pak coba agak rapi sedikit Pak, pakai baju ya. Terima Bang Kristanto, ini kuundang untuk open camp ini. Pak Kristanto, udah diterima? Iya nggak bisa ini, habis saya kamera. Boleh saya izin saran ya, kalau memang 25 detik demikian, lagi nih bacanya di sini gini, bacanya di sini dia kameranya lagi dalam 20 detik. Maksudnya? Ada jangka waktunya nih Pak De, 12 detik. Baru bisa open camp gitu atau gimana? Iya. Iya. Kita tunggu coba. Nah, ini 3 detik. permintaan Udah itu diterima itu tadi. tutup. Gak diterima kiriman Nggak tadi diterima. ketutup dalam detik itu. Mungkin gini, saya saran sedikit, kalau memang beliau memikirkan maslahat mudarat untuk beliau, kan kita juga harus pertimbangkan itu. Mungkin dia bisa lewat WA saja ya, entah ke Bang Zuma. Identitasnya Bang. Enggak, maksudnya syahadat ya, mengikrarkan itu. KTP beliau aja dulu kirim nanti ke saya gitu kan. Surat baptis aja. Karena KTP-nya kan Kristen. Iya. Surat Islam. baptis aja, Bang. Iya, KTP-nya kan masih Islam. Tapi Ya udah, Bang, surat- kita tunggu Anda ngambil surat baptis aja dulu, Bang. Soalnya gini Bang, beliau ini ada di Surabaya, istri beliau ada di Medan. Beliau tidak satu rumah lagi sama istri beliau, tapi si beliau Nah, mengingatkan tadi kan. surat baptisnya di tempat mertua katanya. Mertua di mana? Ya di Medan Bang. Waduh. Itu. Agak berat. Tapi open camp ini gimana Pak? Apa yang ditakutkan untuk open camp? Lebih takut dengan open camp apa lebih takut dengan Allah? Ini agak bingung juga Pak Christian tadi. Apa yang ditakutkan open camp? Iya. Coba Bang. Ya itu saya bilang tadi, ada pertimbangan maslahat mudarat buat diri dia kan gitu. Yang saya Bagi- kan begini loh Bang. Ah. Mertua saya kan orang terpandang di Medan ya. Takut nanti ini saya juga ikut kegiatan orang-orang Batak itu sering. Nanti bagaimana Pak? Kalau ketahuan nanti juga Wah parah kalau gitu. jadi masalah Pak. Sebenarnya nggak masalah untuk ikrar syahadat itu kan, yang penting gini loh, ada saksi lah ibaratnya. Tanpa saksi juga mungkin lewat WA aja ya ke Ustadz Sugi atau Bang Agak Zuma. susah Bang. Agak susah Bang. Nanti di framing di bawah ini Bang Abu gitu loh.
Siapa yang framing? Biasalah. Bodoh amat sama mereka. Ini aja. Mungkin tadi kan Identitas di Medan, mertua di Medan, bini di Medan, nggak mau buka kamera. Ya sudah, solusinya mari sama-sama kita syahadat rame-rame. Semuanya yang ada di sini. Ikuti Masya saya, Allah. semuanya. Bukan cuman Abang Kristianto aja, semua. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada malam hari ini, sahabat-sahabat sekalian, di tengah-tengah kita semua yang mempersamai saudara kita Kristianto untuk bersyahadat karena Allah, karena niatan karena Allah, bukan karena ingin dikenal, ditenar supaya apapun itu, enggak, semata-mata karena Allah. Dipersaksikan dan diikuti oleh semua teman-teman kita, guru-guru kita yang ada di atas sini. Kita pun semua mempersaksikan kita sedang bersyahadat bersama-sama. Semoga nanti ke depannya saudara kita Kristianto kemudian bisa memberikan identitas kepada teman-teman yang ada di sini untuk supaya kami memberikan legalitas agar kemudian bisa lebih kuat lagi bahwa sudah Islam kembali dengan memperlihatkan sertifikat mu'alafnya. Saya kira begitu. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada guru kita Akhi Sugi untuk mendoakan kita semua di sini, bukan hanya mendoakan saudara Kristianto, tapi mendoakan semua umat Islam di dunia, baik yang masih hidup yang maupun yang sudah meninggal dunia. Kiranya diberikan kemudahan di setiap urusan sehingga dosa-dosa dihapuskan oleh Allah dan semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Akhi. Terima kasih Akhi. Kehormatan ini saya limpahkan ke Ustadz Abu Hadid. Tafadhol Ustadz. Padahal lanjut. Anda mau Isya udah masuk azan sini. Lanjut. Allahu Akbar. Oke saudaraku sekalian, alhamdulillah kita di kesempatan kali ini masih diberi anugerah yang tiada tara, yaitu berupa iman Islam. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang terus menyiarkan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa anzilu indal kitab.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita munajatkan minta diberi kesehatan, diberi rezeki, ya, dapat makfirah, dapat pengampunan ketika kita meninggal, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman begini Pak Kris, nanti kan kalau mungkin ini Pak Kris masih menyembunyikan identitas mungkin ya, setelah bersyahadat lagi kepada keluarga. Takutnya ada apa-apa nanti Pak Kris ini kalau nggak terbuka di ini loh, dimasukkan peti loh, nanti dipakai jas. Iya. Karena masih ada sertifikat itu Pak. Jadi nanti orang bingung, ini Islam apa Kristen ini? Itu yang tadi yang kita minta gitu loh. Tapi dia juga gini tadi Ustadz Sugi, katanya bagaimana nanti untuk sertifikasinya atau bagaimana gitu kan? Karena ini bisa menyangkut ke situ nanti Pak Kris. Kalau tetap disembunyikan nanti berarti Anda berjalan dalam kedustaan, kebohongan gitu loh. Sama aja sih kalau saya. Gitu Pak Kris. Saya rasa aman karena KTP-nya Islam. KTP Islam. Jadi nanti kalaupun misalnya saudara kita Kristianto ini udah mau jalan-jalan ke akhirat, kan bisa orang lihat KTP-nya, enggak apa-apa. KTP-nya ya. Iya. Ya. Ada KTP dan nggak ke gereja, apalagi habis ini beliau sholat taubat, sholat besok Jumat, sholat Jumat, puasa, nggak lagi berkelahi dengan babi. Udah orang tahu Islam. Gitu. Gitu saudara. Insya Allah aman, insya Allah aman. Saudara kita ini hanya mau meyakinkan dirinya saja bahwa saya nggak abu-abu lagi. Saya ingin ikrar benar-benar di hadapan umat Islam bahwa saya Islam, saya taubat dengan taubat dan nasuha yang sesungguhnya gitu. Silakan saudara Kristianto cari bini yang Muslim, yang bisa membimbing kemudian supaya bisa kuat Islamnya. Boleh nggak saya tahu anaknya berapa bang? Saya 2. Islam. Yang pertama ikut saya, yang kedua ikut istri. Kristen berarti. Usia berapa yang Kristen? Usia 14 tahun. Oh 14 tahun. Ada komunikasi bang dengan beliau? Iya, ya sering ke rumah ya, kalau hari raya itu sebulan di rumah ikut nyiapin puasa, ikut ya itu kadarus. Oh cewek? Iya cewek. Yang Kristen maksudku, ikut tadarus juga? Iya ya, kalau saya ke masjid dia ngikut. Tapi Kristen? Betul ya. Kok bisa ya? Karena takut sama opungnya sih, opungnya kan keras, jadi takut itu. Tapi betulnya kalau sama saya ya ikut Islam. saya. Iya betul. Ya udah nanti kalau misalnya beliau datang di ini aja dikasih pencerahan Islam itu seperti apa, dan kalau kita keluar dari Islam kayak mana, disampaikan aja gitu, seperti itu bang. Kasihan akidah anak kita, kasihan akhiratnya gitu loh. Mungkin kalau nanti terlagi lulus SMA kan ikut saya. Mungkin itulah saya akan menjelaskan semuanya. Sementara ini masih di sekolah opungnya, di pegang opungnya di Medan. Oh di Medan, iya.
Ya, tapi kalau misalnya sering komunikasi di Japri aja diingatkan anakku sholat, gitu-gitulah. Jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah. Ya kadang kalau saya lagi puasa gitu, dia yang bangunin sahur dan PA. Ayah sahur gitu. Ya itulah artinya ada peluang untuk kemudian beliau untuk istiqomah dalam Islam. Gitu bang. Gitu ya. Abang di Surabaya di mana bang? Saya di Surabaya Air Muhammad. Oh, dekat Tarakan berarti ya. Ada kerja atau gimana? Iya, saya lagi kerja nih. Oh ya, sip lah. Oke. Sehat selalu ya bang. Amin. Amin. Terima kasih. Oke teman-teman. Iya, sama-sama saudara Saya rindu Kristianto. Bang Suma. Padahal saya Iya. pengen selalu ketemu Bang Suma ya. Saya lihat dulu debat sama Bang kemarin. Saya salut sama Bang Suma ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, kebenaran akan selalu menang bang. Nah, saking kesalnya pihak sebelah, si Lidara nantang saya lagi nih, tema yang sama. Allahu Akbar. Tapi dia sudah punya jurus, dan jurusnya itu sudah dia bocorin. Jurusnya katanya nyerocos aja, jangan mau dikalah, jangan mau berhenti pada saat sesi sparring 30 menit itu jangan pernah berhenti. Pokoknya ngomong aja terus sampai gigi palsunya jatuh. Ya kayak mana orang debat ilmiah kok kayak gitu niatnya. Jelek itu namanya, niatnya kok sudah kayak gitu. Jangan mau dikalah. Si Suma itu jangan dikasih ruang bicara ya. Ini mau perang mulut atau apa? Dia marah karena bom kalah. Dia ingin menutupi, tapi dia ingin menutupinya dengan cara menggunakan mesin ketik peninggalan Belanda. Gimana itu? Yang lompat-lompat. Iya. Katanya jangan kasih ruang untuk berbicara. Kasih full volume semua, kasih full. Ini mau ngapain? Tambah hancur Kristen dibuat kalau gitu wakilnya. Maunya dia pelajari dulu di mana kelemahan bom, tutupi kelemahan itu. Karena Bang Suma akan selalu tampil dengan narasi itu aja, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tapi tergantung lawannya juga. Nah itu dia bro. Tapi kalau saya lihat tadi malam, kalau saya menganalisa bom menang pelanggaran. Betul. Dia, menang pelanggaran. Iya. Dan alhamdulillah beliau dimenangkan sama host. Untung hostnya kick. Kalau tidak malu sekali. Serius. Malu semalu-malunya. Tambah lagi 10 menit semakin malu ku buat. Untung hostnya ini kan ada yang katakan beliau ini Kristen, tapi karena sudah tak berdaya akhirnya dia tampil sebagai ateis gitu. Saya lihatnya andai saja masih dipertahankan, babak belur makin hancur. Jadi dia ditolong sama host. Itu menurut saya dia ditolong sama host. Andai tidak meleleh dia. Ini aja kata istrinya, nya ini nggak berwarna. Iya. Assalamualaikum Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sih minggu depan balik ke Toraja dia bom. Menjual gunung. Lesule mau. Katanya semalam Maki mau masuk IGD tapi tempat tidur di IGD nggak ada yang muat Aki. Ditolak. Wallah. Masya Allah. Tapi nanti ini, Deng, siapa kan saya pernah naik di room Superboy itu kan, sama siapa yang si Syair Berdarah apa siapa gitu ya, itu tuh. Itu sekali-kali itu dihajar juga itu sekali-kali. Iya, yang penting. Dia kan so akademis, Deng. Betul. Iya. Syair Berdarah itu, itu asik itu. Kalau di darah nggak ada kosong itu. Saya di-kick kemarin itu gara-gara 14-6 biasa ulangan ya kan, dari mana ini didapatkan. Di-kick lantai. Iya, Masya Allah. Ya ini sekedar saya informasikan juga teman-teman. Mungkin sekitar 30 menit ke depan saya ada undangan untuk mensyahadatkan lagi di koma sebelah
dari agama apa ini? Tunggu ya. Dibincai agama Kristen, teman-teman. Iya, tadi saya Sumut itu, udah, Ki. udah Iya. lihat. Di kamar siapa, Ki? Abu ya. Abu ya. Abi Astrong. Oke. Iya. Bang Kristianto, saya izin sedikit ya. Silakan, Ki. silakan Ai. Bang Kristianto, kalau ada butuh apa-apa, kebetulan tadi saya dengar anaknya di Medan ya? Iya, iya. Anaknya daerah Sumut ya? Nah, betul. Kalau ada butuh apa-apa, insya Allah kami dari Api Sumut siap bantu ya, Ki. Iya, masya Allah. Nanti tinggal DM-an aja. Nanti nomor HP supaya pembinaan mualafnya bisa jalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda. Siap. Izin bentar. Bentar. Ini pendeta Marbun ngapain lagi ada di sini? Ini cari sama Yuni. Enggak, kemarin lucu deh. Saya naik di Komal Kristen, ini bingung orang. Saya kan pakai nama Marbun Tandirero. Pendeta Marbun Tandirero. Assalamualaikum Bang Juma. Gimana kabar sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih flu. Masih ini tenggorokannya Itu gatal. kemarin Konohiri udah saya saksiin gitu apa sunatnya dia kan. Dia betul sunatnya di Rempanga di sini di daerah Tenggarong. Iya. Yang kemarin disunatin itu. Saya kirim tuh ke WA ya. Izin Ingat gak? Iya. Bang Juma? izin bentar. Ya, alhamdulillah lancar. Tadi saya udah kirim ke ini Ustaz. Nomornya Bang Kristan tadi Nata udah kirim ke nomor Ustaz Sugi ya. Nomornya Bang Kristan saya udah kirim semuanya sama beliau. Sama Ustaz Sugi ya? Iya, sama Ustaz Sugi tadi. Makanya mungkin Itu kemarin gini Bang Juma. Sebentar deh, Bang Juma kemarin itu waktu debat sama Bom, saya dengar Bom katanya lagi di WGD katanya. Kenapa ya? Kurus katanya sekarang badannya. Lemaknya agak turun dia. Enggak serius, ini bener. Ceritanya bener ini. Katanya pas kemarin itu masuk angin deg-degan dia. Keluar butiran-butiran keringat dan bercampur darah. Terus pas dilihat dia agak sempoyongan, dibawa ke rumah sakit. Gitu. Akhirnya dia diare, akhirnya lemaknya pada keluar semua. Jadi sekarang kurang lebih beratnya menurun jadi tinggal 170 kilo. Kemarin 280 kalau nggak salah. Sekarang tinggal 170. Ki Juma. Itu Iya, masya Allah. Saya lucu sekali waktu dia bawa ayat itu kan ada Assalamualaikum yang dia bilang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang waktu dia bilang lemak itu wangi di sisi Bapak gitu kan ada kan? Saya bayangin lemak dia. Ki. Bayangin lemak dia. Allahu Akbar, masya Allah. Dia bilang saya ingin Karena fitnah. lemak ya. Iya, dia bilang fitnah ini Pak Lopo. Enggak, saya kan bertanya. Bom sekarat. Oh ya Bang Juma, ini ada berita satu lagi. Bang Juma ini sering diisukan sama Mak Moza. Katanya itu Bang Juma itu kalau bisa nanti kita adakan pertemuan dengan Mak Moza. Jadi diisukannya gini katanya. Ya gimana Pendeta Marbun, gimana ngomongin Mak Moza itu? Kau ini. Lu yang marah kalau ada yang ngambil Mamosa. Gua tahu. Lu jangan kambing hitamin lagi Bang Suma. Saya lagi jadi sasaran. Iya Bang. Gua tahu itu dia. Bang, Pendeta Marbun, kalau Bang Jum lagi sakit kan enak kita cengin ya kan, dia nggak bisa balas, nggak akan bisa balas ya kan, ya nggak, ya hidung mampet ya kan, hidungnya mampet dia mau ngomong apa ya nggak bisa. Ya. Sekarang kita bully ya kan. Iya. Bang, tadi malam ini kan ada yang mau mualaf orang Australia, dia anggota ya istilahnya tentara lah di sana. Katanya jam 11, kita sudah standby jam 11. Roomnya rungkat kena tembak. Tadi malam tuh. Jadi
pacarnya itu orang Indonesia sudah 3 tahun. Nah laki-lakinya ini sudah belajar juga, dia sudah ragu dengan ini, tinggal mau syahadat. Tunggu jam 11 sampai setengah 12, tiba-tiba rungkat. Nggak tahu lah hari ini gimana kabar tuh. Itu urusannya. Itu marbun, urusannya kayak gitu marbun deh tuh marbun. Kagak, gue pernah bang, udah mau ini pindah rungkat hilang barang itu, hilang bang, pernah. Baru nongol langsung benet seminggu. Pak Kris kemana Pak Kris tadi itu? Kristianto mana Kristianto? Saya punya pandangan begini Bang Zuma. Beliau ini mungkin kan sudah balik Surabaya itu. Pandangan saya keluarganya dia yang di Surabaya itu. Nih pendem marbun ngapain gambar-gambar Ya. itu? Keluarga di Surabaya itu nggak tahu kalau dia itu sudah murtad. Itu pandangan saya. Karena tadi sebelum berangkat saya sempat dengar anaknya yang itu ikut dia ke masjid puasa. Dia ikut puasa tadarus berarti tahun lalu kan? Iya. Artinya sebelum dia syahadat dia sudah ke masjid. Itu tadi. Iya toh? Itu gimana Iya, itu ya? Nah itu dia makanya saya. Ataukah memang dia cuma butuh legalitas saja dengan resmi, mungkin ada sertifikat atau akta itu mualaf itu. Iya. Sertifikat itu karena kan anaknya Iya. kan katanya ke masjid. Makanya tahun Gimana lalu ceritanya? lagi kalau puasa itu. Tadi saya mau ngomong tapi sudah jalan akhirnya adalah Iya. nanti aja. Dia butuh legalitas tadi itu sebenarnya bang. Tapi iya. silakan. Ya kalau ada legalitasnya kan tadi kita udah Bang minta. Palko, izin sebentar lagi. Iya silakan. Mau nyampaikan minta bantu Izin, doa izin juga sebentar. untuk Ini beliau sebentar tadi turun. Izin sebentar Mbak Alex, minta bantu doa juga nih aki saya Muhammad Kamal sedang apa juga nih di rumah sakit, tolong dibantu doanya. Iya. Saya mau segera ke rumah sakit juga ini ya Ki ya. Iya siap. Dokter ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin tadi beliau tadi pakai paket data kan. Sebenarnya ada WiFi di rumah tapi karena beliau tadi kan dari luar, dia berkurang kerja jadi lupa pakai WiFi, makanya paket datanya habis kata beliau. Makanya kepental tadi. Ini saya WhatsApp beliau ada kirim foto KTP beliau, mungkin nanti sisanya yang kayak surat praktis beliau mungkin nanti akan beliau minta sama istri beliau kata dia tadi. Tadi saya udah kirim foto KTP beliau ke tempat Ustadz Sugi juga, Bang Juma. Oh baik. Ya, Ada foto dan- baptisnya ada. Itu di Medan, nah, mungkin nanti beliau mau ini ya minta ke istri ya. Paling tidak biasanya ada dokumentasi dia pernah di gereja atau kegiatan Kristen. Iya tadi nama beliau udah saya kasih sama Ustadz Sugi juga, terus chatan saya dari pertama tentang beliau menceritakan dari awal mula ya, malam tadi beliau ada ngechat saya, Dek, abang mau syahadat tapi bingung kata beliau kan. Oh, kenapa bang? Aku bilang saya kan aslinya Islam, KTP saya Islam, cuma dulu saya ada masalah waktu saya dekat sama seorang perempuan gitu kan, ada kejadian yang dimana saya itu harus tidak mau itu harus bertanggung jawab gitu. Dan tadi itu semua chatan saya dari pertama dari beliau sampai dari DM sampai ke WhatsApp saya kirim ke Ustadz Sugi semua. Mudah-mudahan Ustadz Sugi bisa ngerangkul semuanya, mengambil poin dari chatan itu gitu kan. Kenapa alasan beliau tidak berani on-cam tadi gitu Ustaz. Itu udah. Iya baik. Saya rasa bukan masalah itu. Iya, Tidak apa-apa lah. Ya. Cuman pelajaran buat kita semua ke depannya. Kalau ada lagi yang ingin bersyahadat, kita lebih utamakan identitas dulu. Identitas dulu apapun itu. Kalau misalnya keadaan seperti tadi, minimal ada foto dia pernah di gereja atau ada foto di rumahnya gambar salib, dia ada di situ juga, kayak gitu-gitulah. Iya, Bang Minimal. Zuma ya udah dikirim Bang Zuma fotonya. Oke, baik. Nanti ku kirim sama Pak Ustadz Sugi ataupun yang apalah nanti ya. Iya. Saya salam dulu nih buat ini. Assalamualaikum Ayahanda dulu Bang Budi. Bang Budi digedein host. Assalamualaikum. Agama Islam. Ini akun sisa satu nih. Coba pula. Lanjut. Iya, Waalaikumsalam. Musuhan banget emang. Assalamualaikum Ayah Rob Rambe. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Mana nih?
Oh, Raup Ragil, sangka Raup Rambe ya. Siap. Ada mau ditanya sama ini Pendeta Marbun tentang masalah sumur yang sempit atau sumur yang dalam? Silakan. Enggak ada. Silakan Pendeta Marbun. Oh, enggak ada. Oke, mungkin udah selesai acara. Silakan menikmati hidangan yang ada. Makanan berlemak sebelah kiri, makanan nasional sebelah kanan. Oh iya Bang Juma, ini saya ada komplain dikit nih. Bentar, saya mau komplain ya. Begini ya Bang Juma. Tolong kalau debat itu jangan terlalu keras-keras banget sama Oten. Kalau Oten mualaf kerjaan kami ngapain ntarnya? Habis. Kerjaan kita apa jadinya? Makanya jangan kencang-kencang banget. Iya gak? Pendeta Marbun. Iya. Kerjaan kita ngapain? Ngelawak jadinya kan? Iya, Begini benar, jadinya benar. nih. Nggak ada Oten. Coba ini Iya, Kak? Bang Gema, coba dicek dulu nih ke Ami ini apa nih? Oh ya. Ya salam. Lu lek ada aja lek. Lu cari aja lu janda-janda Kristus lek yang mau mualaf lek. Lu kan banyak. Ya Alek kayaknya minta ditumbak nih, ya kan? Pasukan congor, tumbak Alek, tumbak. Ini penghujat lagi naik ini. Penghujat lagi naik ini. Iya, ini. Benar ini. Ya, di sini berhubung ada guru saya sapa dulu ya guru saya. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Apa kabar? Masya Allah. Si Yusuf gua kali. Jadi saya Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ada yang mualaf ya Guru ya. Alhamdulillah barusan deh. Alhamdulillah. Yang mualaf KTP-nya di-store ke siapa Guru KTP-nya masih Islam. Oh gitu. Ya, jadi beliau cuman butuh penguatan akidah aja sih. Oke, siap Bang. Coba nanti di Abuya ada yang mau syahadat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bang Handi nanti store ke saya ya Bang Handi ya. Loh kok saya, orang saya baru nongol kok. Saya hanya datang mau melaporkan bahwa situasi terkini pasca bom kala debat, bom itu tidak mau keluar kamar ngambek. Gitu laporannya. Dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, untuk itu imbasnya oten semuanya banyak menyalahkan dia. Ngapain suruh nekat lawan Banyuma? Untuk itu malam hari ini saya minta Banyuma bertanggung jawab. Anak orang sudah tidak bisa lagi dikendalikan, tidak mau makan dalam seharian. Bagaimana kalau anak orang sakit? Siapa yang tanggung jawab? Silakan Banyuma. Nggak apa-apa, soalnya berat badannya kan udah hampir 300 kilo. Biar aja dulu biar turun. Iyalah. Biar dia nggak makan dulu, biar sehat gitu. Cuman ini Kita dia mau turun. Iya. Nggak, kita gini, kita seluruh umat Islam yang ada di media sosial minta tolong Bang Zuma nih. Kalau bisa jangan terlalu memualafkan oten-oten. Kasihan kita ini nggak ada kerjaan. Ntar siapa yang mau kita maki-maki Bang? Jangan dimaki lah. Jangan dimaki, disayangi lah, disayangi. Itu Bang Andi. Ini Pendeta Marbun sekarang ganti posisi mengganti pekerjaannya itu diganti sekarang. Kemarin sebagai debater, sekarang jadi ini Indonesia Idol ya. Gini bang, saya mengikuti arahan Bang Handi. Jadi kalau kasih tahu Oten itu kalau dimaki itu artinya disayang. Dia terbalik-balik dia. Kalau kita sayang, kirain dimaki. Oh, ya gitu kan? Ya, tapi aku pengen tanya Gurunda Zuma dulu. Gurunda, katanya dengar-dengar ada yang kepanasan ya, lidara Gurunda ya. Terus nantangin Gurunda. Iya, dengan tema yang sama, ya bagus lah. Tapi katanya tekniknya apa? Jangan biarkan Bang Zuma ngomong aja terus. Loh, ini mau ngapain? Jualan sayur kangkung.
Ya, gini Gurunda, kan sama yang dilakukan kepada saya kemarin kan Gurunda, tekniknya Lidara itu kan. Iya, aku lihat kemarin. Jangan biarkan Ardiansa bertanya. Kenapa? Kalau sampai Ardiansa tanya, dia mati berdiri. Kok saya sarankan sih nggak usah dilayani orang kayak begitu. Buang-buang waktu. Karena Lidara ini kita tahu kapasitasnya ya. Tadinya kan beliau itu mendukung bom-bom. Bom-bom kalah dia yang mau maju gitu loh. Tapi ini Bang Andi, kenapa saya tertarik nerima tantangannya? Karena dia katakan Waalaikumsalam. Dia katakan dia mau buka kamera. Kan selama ini kita penasaran lihat mukanya. Dia buka kamera. Jadi saya oke, ayo. Belakangan baru muncul, tapi saya nggak apa-apa pakai helm katanya. Sama aja. Buka kamera pakai helm, mana bisa tahu? Kan please. Tapi kalau dia memang dengan karakter dan tekniknya seperti itu Gurunda, terus kemudian tampilnya adalah tampil di Superboy dan itu melawan Gurunda Zuma H2H, ya saya pikir belum 1 jam udah ketendang itu Gurunda. Udah pasti gini-gini terus. Iya. Iya, udah pasti ketendang itu Gurunda. Kalau tekniknya dia ngomong aja terus. Kalau nggak gitu gini Gurunda. Kalau nggak ngomong ya, percaya sama saya. Dia nggak akan jawab pertanyaan Gurunda, nggak akan. Itu di situ. Iya. Makanya gini, Deng. Kemarin kan saya buka room juga, Super Congor namanya, itu room dialog tanpa data. Mungkin bisa masuk ke situ aja. Pokoknya congor aja. Cocok di situ. Bang Ardi, aku kemarin di situ. Jadi syaratnya harus merepet, nggak boleh ada spasi. Ada spasi langsung tet. Kalau aku pernah masuk ke situ ya kan, terus aku tensi darahku, waduh naik loh, jangkrik. Karena gini Bang So, saya terinspirasi. Selama ini seolah sia-sia kita kasih data kan, udah siapin aja room modal congor apa di situ terserah. Udah congor. Itu yang paling parah itu ya si Bombong. Udah dikasih peringatan 2 kali tanpa kartu. Terus peringatan lagi kartu, peringatan lagi. Dia nggak sadar-sadar ya. Memang ya kalau kebiasaan begitu ya nggak bisa, pasti melanggar. Saya bilang ini orang ini nanti pasti melanggar. Karena congornya terlalu lebar. Nah, kena penalti. Diturunkan. Lu tahu nggak pasti diturunkan? Baju mah nggak tahu. Apa tuh? Langsung dia jual kulkas di rumahnya. Tapi gini Bang Andi, yang salut dari Gurunda Zuma pada saat tampil kemarin itu pembawaannya tenang, santai, tenang, tidak ada beban sama sekali. Coba ada nggak yang berpikiran sama kayak saya? Nggak, soalnya memang nggak ada jawabannya Bang Ardi. Nggak ada jawabannya. Nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. biasanya kan Gurunda Zuma kan berapi-api gitu kan. Lo kemarin itu loh. Kita lihat dulu, iso tenang, santai gitu kan. Terus si Bombong kayaknya kebakaran jenggot gitu loh. Akhirnya kena pelanggaran 2 kali, ditambahin lagi 1 kali habis. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada hujatan. Iya betul. Nah, itu di situ. Mati dia kalau nggak ada hujatan, mati. Andalannya kan Bombong selama ini hujatan. Anak setan. Iya, kalau nggak gitu gini, hei babi, dasar kau babi turun kau gitu. Itu. Selama ini kan Bom-Bom itu andalannya menghujat personal. Kata-kata yang tidak pantas keluar. Itu takut sekali mengeluarkan itu. Nah karena terbiasanya begitu, terus dia berusaha untuk sopan, santun, diskusi baik-baik. Ya nggak bisa. Karakternya hilang. Hilang. Bisa nggak sih orang diskusi karakternya dihilangkan dulu? Nggak bisa Pak. Pasti nggak ngikut bisa. dia. Akhirnya karakternya nongol sedikit, kena penalti. Terlalu turun pingsan jual kulkas, kan gitu. Iya. tapi pas abis apa dibubukin sama Gurunda kan dia kan buka komal tuh Bang Andi ya kan.
dia buka Komal itu untuk apa coba? Untuk menjelaskan bahwasanya saya tidak kalah dengan Zuma, tapi saya kalah dengan peraturannya Superboy. Loh, bukankah saya gini loh. Ini orang gila ini orang udah. Wong diskusinya apa Bang Zuma, ya kan? Dan sudah disepakati di roomnya Superboy. Tahu sendiri kalau di room Superboy itu sudah ada peraturannya dan sudah diberitahu peraturannya begini sudah diberitahu. Loh, lah kok masih bilang kalahnya dengan peraturan? Kan kucluk. Lagian juga jawabannya nggak nyambung, omongannya dia tuh. Gini loh, padahal sebelum laga dimulai kan peraturan diiyakan kedua belah pihak. Tanda tangan aturan kan gitu. Kenapa mesti menyalahkan lagi ya? Begitulah orang yang terbiasa diskusi tidak sopan akhirnya masuk diskusi yang ada aturan, ya nggak bisa, karakternya kan dihilangkan dulu. Ibarat kata ini di bom ini disunat dulu ubun-ubunnya pas masuk ya, kayak apa ya? Kayak kucing keseleo, keseleo lagi. Makanya Bang Andi saya dengar bocoran. La Sule muka daerah kotor aja. Kande bobo. Saya kande apa? Sule bakal. Kande batitong. Kande di duku. Sudah mau kotor aja le. Kande tidak datang pancek ah. Nggak ngerti, bahasa mana itu? Suruh pulang ke kampungnya di kantor untuk merawat ternaknya. Iya. Tapi kemarin aku udah ucapin selamat loh Bang Handi ke Bom, dinaikin loh aku kemarin. Tapi kasihan menghina. Ucapannya menghina, bikin dia emosi malah. Pas waktu aku minta naik dinaikin kan Gurunda ya, terus aku Bom selamat ya atas kekalahannya, emosi dia Gurunda. Aduh ya Allah. Kabar berita baru gini nih Bang Ardi. Jadi hari ini jam 10 Bom baru pulang dari rumah sakit. Kagak salah itu, seharian nggak keluar kamar kok. Izin host, monitor host. Ya. Bom seharian nggak keluar kamar. Ngambeknya kenapa? Bukan ngambek kepada Banyuma. Setelah dia kalah, buka Komal. Netizen di bawah ini semuanya hampir 90% nyalahin dia. Ngambek total bener. Bang Jalbo, izin Bang, sapa kamu kita Bang. Oh ya, Sophia. Halo, Sophia. Kristen atau Muslim? Muslim. Oh ya, silakan, ada yang mau disampaikan? Enggak, kepencet itu mah. Apanya yang salah juga nih Pak Palopo ini? Ada yang mau tersampaikan gitu loh. Oh, Ada yang mau sampaikan kakak sebelum turun? Kin? Silakan Mbak, ada yang mau tersampaikan? Udah, makasih. Oke, kan sudah tersampaikan juga ya. Makasih Pak. Makasih Bu. Makasih. Assalamualaikum. Bang Palopo nggak ngerti tanya orang. Yang mau dia sampaikan, yang mau dia sampaikan sudah tersampaikan, gimana sih? Tapi saya begini Bang Handi, saya puas kemarin di roomnya Bom kan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dari Bima NTB. Dombojo. Astagfirullahaladzim, bisa bahasa Bima Bang Juma. Hehehe. Piring mawa. Ya, belum ada tabli. Insya Allah besok saya kirim. Udah habis. Bang Juma sebut nama Bom 3 kali Bang Juma biar dia mati. Jangan. Nggak ada lagi mainan. Jangan. Ya, nada cuma ini banyak mah. Mati rasa. Alay makir asa. Kau tahu bahasa Bima Bang Juma? Boto dong ha. Ini lagi makan sekarang, lagi makan. Uta Ngaha.
Ini Bang Juma itu jangankan bahasa Bima, bahasa Roh Kudus saja jago dia. Coba tanya Bang Bima. Bang Bima, Bang Juma, coba tanya. Bahasa Roh Kudus jago dia. Bang Juma orangnya ha. Au. Enggak. Ura, bukan au ya. Au itu Lombok. Ura. Saya tetanggannya Habibah, kayak suaranya Habibah, Bang Juma. Tetangga istrinya yang dari Bima. Iya. Iya, silakan Bang Mulis. Ada lagi? Enggak, itu aja Bang. Oke. Ini Ramatama ya, sebelum izin dulu sebentar. Halo. Ya. Bentar dulu. Halo. Tidur. Iya, di ngorok. Kenapa ngorok? Tidur istirahat toh. Kenapa? Capek kah dia? Iya, dari pagi tuh. Dari pagi kenapa Tidak dia? tidur gara-gara dia begitu sudah. Oh, Tidak. Gara-gara kalah. Terus. Gara-gara kalah sama Dia Banyuwa. makan. Tidak, dia makan banyak kah? Oh, terus. Makanannya banyak. Dia makan, dapat berkat daripada Tuhan Yesus. Oh. Jadi tapi nggak sakit dia orang. Untuk apa sakit? Memangnya pikirin. Untuk apa? Mau sakit kecuali dapat 5 miliar kah? Tapi saudara Pak, semalam koin banyak tuh. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tapi nggak sakit toh? Tidak sakit. Ya udah bilang. Sehat selalu dia tidak pernah sakit. Karena orang di sini tidak pernah sakit. Bagus. Senang terus, tidak boleh sakit. Tapi kenapa seharian nggak Karena keluar? sakit itu mahal. Tapi kenapa seharian nggak keluar kamar? Tidak, dia ada tuh. Dia ada di depan sana. Habis kan dia orang gemuk begitu. Salam Jaya dari kita, dari Banjuma, salam bilang. Oh iya, salam baik. Semua baik-baik saja. Oke, makasih ya Tante. Assalamualaikum. Oh ya, assalamualaikum. Ya. Kenapa gue assalamualaikum? Biasa gue. Itu istrinya. Bener kan gue bilang? Saya itu nggak pernah bohong. Saya ada informasi dari istrinya, nggak mungkin gua ngarang. Dan lu lagi sempat-sempatnya Bang? Lagi tidur katanya. Lagi tidur, habis makan banyak. Oh, tidak percuma namanya B2 ya. Iya. Habis makan tidur. Saya itu ada update status dari istrinya. Nah, istrinya kan ngangkat kalau saya nelpon. Banjuma, dadah. Sakit dadaku. Lagian gini kan semua sempatnya ada nomornya istrinya bom. Oh dari dulu saya kan semua saya berteman baik. Mulai dari dulu gitu. Jadi ya itulah masih dipercaya sama orang-orang. C katanya netizen. C. Ya. Kristal, semangat malam. Selamat malam, assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup mic-nya tadi ketawa gara-gara Bang Hadi. Semoga cepat sehat Bang ya. Iya. Bisa-bisanya telepon istrinya orang. Ada info katanya Pak. Ada info katanya Bom pura-pura mengalah itu sengaja buat kesalahan dia biar Kristen nggak rusak kata dia. Oh yaudah nggak apa-apa. Itu istrinya barusan bilang dia masih tidur. Enggak. Bisa goyang katanya. Biasalah orang gemuk katanya. Soalnya katanya kalau diteruskan dia semalam berdebat, wah bakal banyak yang ngamuk itu katanya pendeta sama dia katanya.
Entahlah. Tapi gini Bang, kita masih merasa bersyukur Bang tidak ada apa-apa, masih kuat makan, istirahat gitu ya. Pasca kalah debat gitu. Amin. Tapi sempat saya hampir tertawa Bang Andi ketika saya bernarasi, beliau matikan mic. Habis itu ada orang yang temani dia ngobrol, dia sempat marah. Istrinya itu. Cuman dia marah, aku tengok sama orang itu. Mungkin maksudnya jangan ganggu saya lagi stres ini, kayaknya sih gitu. Ada nggak yang lihat? Ada nggak yang nge? Ada, iya. Saya? Iya kan? Dia tutup. Ya, dia marah kan? Dia tutup mic-nya baru dia ngomong. Ya Gurunda, terima kasih banyak lah ilmunya yang telah Gurunda berikan kepada kami yang di bawah-bawah ini. Semoga Gurunda sehat terus ya. Amin. Semua komal-komal Gurunda tambah kuat dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Gurunda ya. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pencet. Berisik, berisik. Masya Allah. Sebentar dulu, ada lagi nih, tunggu. Halo. Ya. Berisik dulu itu, di mute dulu Halo. Iya. Itu di mute dulu tuh, si Masya itu turunin lah. Halo, Her. Ya. Bagaimana pendapatmu mengenai bom sama Bang Juma semalam? Itu sudah bagus Bang Juma itu. Jadi gini bro. Iya. Saya sih lebih ke Bang Zuma itu. Bang Zuma pakai metode tentang molok. Itu lebih efektif menurut saya. Kalau mencuri kitab itu boleh, poinnya bagus. Tetapi kurang strong untuk menghantam Tritunggalnya. Tapi tentang molok ini sangat strong. Tritunggal kan percaya Yesus manusia. Nah harus dibantah dengan Alkitab. Woi, kamu mengorbankan manusia, kok itu molok? Tidak ada Alkitab mengorbankan manusia. Begitu, itu lebih strong. Maka ya kemungkinan banyak Kristen yang berguguran. Tritunggal banyak yang berguguran pasti. Itu diperdalam saja tentang molok. Itu lebih menarik. Oke, Her, merdeka. Oke, jangan lupa direkam lalu diupload ini video telepon ini supaya Tritunggal juga tahu. Ini lagi live dengarkan semua. Lagi live. Oh siap. Ya udah. Oke, ada pesan sama Bang Juma lagi, ada pesan. Semangat Bro Zuma, hantam Tritunggalnya. Kemarin Bang Her. Saya lihat kemarin Bang Herdi ini sama si Pendeta Dede, Pastor Dede. Dibikin malu sama Bang Herdi semalam itu. Iya kan? Lucu. Iya dengan Dede itu. Betul. Emosi tapi dia pura-pura nggak emosi ya. Iya, tapi dia maksudnya begini. Yesus itu tubuh, jiwa dan rohnya ciptaan. Gila memang gila dia. Ya sudah, kalau sudah begitu kan tinggal Bang Zuma naik masuk. Ya oke, kapan Pak kita syukuran? Saya mau sadarkan Anda. Oke, lanjut Bang Herdi, lanjut, semangat terus. Hantam rahangnya semua yang Tritunggal ya, lanjut, yes. Tapi Her, itu kan tadi ada satu kampung sama Ngana itu. Iya, nggak masalah. Namanya orang itu kalau dia bertentangan, ada Kristen ya, yang bertentangan dengan Alkitab itu pasti akan berbenturan dengan Maliki dan kawan-kawan itu pasti ya. Sudah aja dulu ya. Sehat-sehat Jongana. Salam sama Metewo dong. Oke. Selamat malam. Iya, selamat malam. Salam Her. Ya udah selesai deh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar ini sebentar saja, habis ini diturunkan nggak apa-apa. Saya mau minta sama Gurunda dibagi-bagi ilmunya. Seumpama kalau tidak melanggar hukum, bagaimana keilmuan Gurunda itu dibuat sebuah buku. Dibuat sebuah buku. Oh ya, itu kita sudah wacanakan itu Bang, dari pihak API. Masya Allah. Iya.
yang itu kita nantikan Bang, kita sebarkan seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat buat menahan akidah anak-anak cucu kita. Ada lagi satu nih, tunggu. Pak Pendeta Henry. Iya Bang. Ya, Semalam nonton nggak Bang Juma sama Bom Bom? enggak tuh. Waduh, sayang banget mau minta komentar. Oh. Tritunggal mah kayak gitu, udah tahu saya. Oh ya udah. Jadi no komen ya Bayang karena nonton ya Pak Pendeta ya. Iya. Ya udah oke. Makasih Pak Pendeta. Selamat malam. Oke. No komen dia nggak nonton. Pak Lamsen. Ya Pak Lamsen coba. Lanjut dulu yang lain. Kadang-kadang ini aki-aki kalau ditelepon sulit dia. Dia di masjid biasanya bersihin Di masjid. Lagi bersih-bersih halaman dia. Izin, selamat malam, Lawar. Monitor. Followers, Sampaikan. monitor. Lawar. Halo, ya. Muslim Kristen Pak. Salam kenal, Pak. Lalu. Ya, Muslim Kristen Pak. Sinyalnya lagi jelek banget. Muslim. Sinyalnya lagi jelek banget ini, ngelek mulu. Oh, oke lah kalau begitu ya Pak ya. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke, mau mikir barangkali bergeser deh, ke roomnya Abu ya. Iya boleh. Boleh. Ya. Beliau sudah menanti di sana. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita di sini. Insya Allah ke depan ada hikmah ini semua. Mudah-mudahan channel ini makin besar dan menjadi tempat perkumpulan orang-orang yang baik dan orang-orang yang ingin bersyahadat mengenal Islam lebih jauh. Ya gitu ya. Mohon izin ya, sahabatku semuanya. Iya, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Juma ya. Sama-sama sahabatku, barakallahu fikum. Mari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Saya juga ya. Saya ke sana ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, siap. Izin dulu ya keluar ya. Ini ada pengajian juga kita. Nah, alah pengajian di Momosa lu paling. Ini Bang Kristanto monitor. Benar. Ya makasih Bang Gema Islam. Iya sama-sama Bang Alek ya. Oke. Nata semuanya. Assalamualaikum. Iya. Jadi di roomnya Abuya, di room Abuya tuh ada yang mau mualaf lagi malam ini, Masya Allah. Iya, tadi Nata ada dikasih tahu juga sama ini kan sama Bang Dewa, ada dikasih lihat juga malam ini katanya. Mungkin nyempatin lah nanti naik ke Komal katanya. Iya. Bang Host, monitor, Kristanto, host. datanya nanti dikirim aja ya Bang Kristianto ya. Sudah saya kirim. Iya, kirim aja semua Ya, nanti. sudah kan. saya kirim. Iya. Ini apa namanya surat baktisnya mungkin ya Bang ya. Mungkin nanti kirim ke Nata nanti biar sama Kak Sugi juga nanti kan. Cuman jadi masalahnya kalau Yesus tidak sedang diurapi di mana? Saya pikir ini ada pertanyaan di bawah, kebanyakan ini bertanya, oh jangan-jangan Yesusnya di panti pijat gitu loh Bang. Juga kan narasinya itu kan jelas bahwa ia sedang makan bersama muridnya, tiba-tiba datang itu perempuan membawa buli-buli berisi minyak. Itu minyak sangat mahal loh. Itu Iya, betul. diperkirakan itu hasil gaji 1 tahun untuk di Indonesia misalkan ya, untuk ukuran UMR misalkan ya. Ya, puluhan juta itu minyak, dan itu yang dia langsung pecahkan dan diteteskan ke kepala Yesus, dan itu sebenarnya lebih kepada bentuk kasihnya kepada Tuhan Yesus oleh karena dia sudah mengalami suatu perubahan, pemulihan hidup
Sehingga oleh karena begitu kasihnya kepada Yesus, dia berani langsung ya membeli sebuah minyak yang sangat mahal harganya dan langsung dipecahkan. Makanya kan waktu itu si Judas Iskariot dia langsung kayak protes, ngapain dia pecahkan itu minyak, itu mahal banget kan? Itu harusnya bisa dijual untuk dibagikan, untuk hasilnya itu bisa dibagikan ke fakir miskin begitu. Tapi Yesus protes di sana. Protes dengan apa yang dimaksudkan oleh Judas Iskariot, yang diharapkan oleh Judas Iskariot. Nah, jadi di sana aku pikir apa yang mungkin aktivitasnya sama, ada minyak yang diteteskan ke kepala seseorang, tetapi ada makna yang berbeda di sana. Ya, karena yang meneteskan minyak itu posisi sosialnya lebih rendah, posisi jabatannya lebih rendah. Ya, karena umumnya dalam tradisi pengurapan itu yang mengurapi adalah wakil Tuhan ya. Seorang kepada Bang Romen, aku potong orang yang sebentar. akan diangkat Gurunda di bawah sebuah host. jabatan. Bentar Bang Romen, bentar Bang Romen, izin. Ada Gurunda di atas host, coba dicek di bawah. Host. Gurunda, kita mute semua. Ada, nggak multi. Jadi gini ya, saya ulang lagi. Dia nggak multi. Oke. Jadi di sini teman-teman, di sini Yesus diurapi. Kita kan tidak boleh merubah-rubah nih. Konteksnya apa? Diurapi, kan gitu. Bolehlah kita asumsi bahwa ini konteksnya beda-beda, tapi kan kita lari ke konteks Yesus diurapi. Apa itu makna diurapi? Islam tidak paham apa diurapi. Nah di sini Yesusnya diurapi nih ya. Kemudian apa yang diurapi di sini menurut Bible nih ya, apa diurapi ini di sini dijelaskan. Sorry. Kita harus tahu apa diurapi nih maksudnya. Kita Islam tidak boleh menafsir ya. Apa diurapi, karena Islam tidak paham itu diurapi itu apa. Sebentar. Sorry ya. Nah, di sini urap atau pengurapan itu melambangkan karya Roh Kudus dalam menguduskan. Loh, ini kok ceritanya apakah perempuan itu jelmaan dari Roh Kudus? Bisa saja, kan? Dia feminim yang tadi kalau dari bahasa gramatikal itu kan linguistiknya itu kan bahwa dia perempuan gitu. Feminim ya. Bisa saja perempuan ini sebenarnya Roh Kudus juga jelmaan. Kan gitu. Nah, Anda tidak percaya, Anda tidak meyakini bahwa ini Yesus sedang dikuduskan. Ini kan menguduskan tujuannya nih. Menguduskan karena di ayat ini dikatakan kemudian dituangkannya sedikit minyak urapan ke atas kepala Harun. Ini imamat ya. Diurapinya lah dia untuk apa? Menguduskannya. Ya betul, berarti cocok. Berarti pengurapan ini tujuannya menguduskan. Yang jadi masalah, kenapa Yesus dikuduskan oleh perempuan gitu loh. Dan tidak satu kali loh Bang. Ini perikopnya ada lagi di lain tempat. Seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Dan perempuan berdosa ini bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi loh. Cewek panggil, kalau bukan orang Yahudi, cewek panggilan berarti Bang. Karena urapan ini hanya dikenal oleh orang-orang Yahudi. Tanya Bang, kalau perempuan itu bukan orang Yahudi. Oh baik. Baik ya. Mungkin kita harus rajin-rajin baca itu Bang. Ya kita memang harus rajin membaca literasi ya. Kadang-kadang di sini kita baca sebentar ya. Saya juga cewek micet lah itu. Cewek-cewek micet lah, COD-an. Sebentar ya. Aduh, ngeblank Bukan orang Yahudi loh Bang. Ngeri nggak Bang itu? Kalau bukan orang Yahudi, bagaimana bisa ngurapi Yesus? Wah, cewek panggilan saya bilang ini. Bisa saja kan? Oh, berarti bukan Yesus sedang diurapi nih. Betul Abang bilang bukan sedang diurapi atau dikuduskan ini. Berarti bisa aja di tempat dipijat lah. Mungkin saja seperti itu kan. Karena memang di dua tempat yang berbeda lagi oleh perempuan-perempuan. Seperti itu Bang. Nanti kita bukan nih ada nge-lag Bang. Sebentar Bang. Nge-lag Bang. Sebentar Bang. Nge-lag Bang. Sebentar ya. Nah ini teman-teman harus tahu nih cewek pesundalnya siapa gitu kan. Nah ini harus tahu nih. Ngeri loh Bang. Kalau di Yesus Tuhan, dianggap Tuhan, kalau diurapi, oh bukan orang Yahudi. Sebentar Bang, nah ini sudah mulai bisa.
Islam tidak boleh menafsir ya. Islam tidak boleh menafsir ya. Jadi kita hanya berdasarkan literasi dari Kristen sendiri. Silahkan Kristen yang menafsir. Nah di sini saya baca di Sarapan Pagi Biblika ya. Yesus diurapi perempuan berdosa ini kan penjelasannya. Ini di Ibu Rita Wahyu. Kita pada tahu semua lah siapa Ibu Rita Wahyu ya. Sarapan Pagi Biblika ini ya. Ini pakar bahasa Yunani Ibrani ya. Di sini penjelasannya tentang Lukas tadi ya, Lukas 7 36 sampai 50. Di sini kita cek, coba cek. Perempuan berdosa ini siapa gitu kan? Siapa dia? Nah, Islam tidak tahu nih, nggak boleh tafsir saya bilang. Nggak bahaya nih. Nah, nih. Oke, di sini penjelasannya, Bang. Nah, di sini penjelasan tindakan si perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak. Nih. Rasa hormat yang mendalam ditujukan kepadanya oleh seorang berdosa yang penuh penyesalan ketika ia sedang duduk dimakan di rumah orang Farisi. Perempuan itu berasal dari kota itu, seorang yang berdosa, seorang bukan Yahudi, Bang. Bukan orang Yahudi loh. Padahal pengurapan ini berlaku untuk orang Yahudi nih. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Seorang perempuan apa di sini? Sendal jepit, Bang. Ngeri nggak, Bang? Tuhan ini istilahnya pakai cewek panggilan gitu gimana, Bang? Betul, berarti kalau saya setuju dengan Bang Rom ya bahwa itu sedang tidak dikuduskan karena tidak mungkin Yesus memanggil cewek panggilan gitu, Bang. Oke. Sedang dikuduskan berarti Yesus sedang di mana dia, Bang? Kalau ada pertanyaan di bawah, oh berarti Yesus sedang di panti pijat. Setuju nggak kira-kira, Bang? Lalu di situ udah dijelasin kok bahwa mereka lagi sedang makan di rumah seorang Farisi dengan murid-muridnya mereka makan. Bandel emang Yesus ini bandel Yesus. Enggak, maksudnya atau di rumah apa nih? Rumah panti pijat atau rumah makan atau kita nggak tahu, Bang? Di rumah seorang Farisi kan itu ada orang Farisi yang mengundang Yesus bersama murid-muridnya untuk makan. Iya, kalau di rumah makan kok ada pijat-pijatan, Bang? Nggak usah asumsi, kan sudah ada secara letterlek di situ dituliskan secara eksplisit. Ngapain berasumsi-asumsi liar gitu loh. Nggak boleh gitulah, harus hormat juga lah sama kisah kitab suci ya. Ya nggak, masalahnya gini, Bang. Yesus ini sampai dua kali di dua tempat yang berbeda oleh perempuan juga ya, Bang. 2 kali loh, Bang. Itu sebenarnya peristiwa yang sama. Oh beda, Bang. Beda saya kasih tunjuk ya. Izin tadi sudah dijelaskan ya. Berbeda, Bang. Ini ya. Bernaum sama Betania. Itu ditulis di beberapa Injil kan. Oke, baik, saya jelaskan ya. Di Markus 14 ayat 39 ya. Yesus diurapi. Di mana? Di Betania, Bang. Nah, Betania. Yang satu lagi di mana? Di Kapernaum. Di mana Kapernaum? Nah, kita lihat di sini, Kapernaum itu adanya di mana? Kalau Betania di Israel Selatan. Di sini Betania nih, Bang, petanya. Kapernaum dekat danau. Kapernaum di utara. Beda tempat, Bang. Sama perempuan lagi nih. Ini sedang di panti pijat atau sedang diurapi, kita tidak mungkin lah saya bilang. Makanya timbul kalau berujuk kepada ayat-ayat tadi, nah Yesus ini sedang di panti pijat enggak? Karena apa dia bilang? Dia bilang seluruh tubuhnya. Mungkin saja deh ada full body relaxation massage oil. Kalau mungkin pernah ada orang Thailand ke sana, bisa saja kan? Karena di sana bilang orang perempuan itu bukan orang Yahudi, bisa saja dari Thailand, kan itu kita tahu. Itu imajinasi liar, bukan lagi asumsi, udah imajinasi liar ya. Karena mungkin sering melakukan kegiatan yang sama, jadi otaknya langsung traveling ke sana gitu loh.
langsung. Oke, dilanjut yang lain teman-teman ya. Gitu. Kita kan hanya bertanya aja Bang, karena di sana katakan bukan orang Yahudi, bisa saja orang Thailand sedang datang ke sana, kita nggak tahu ya. Oke, lanjut yang lain. Terima kasih ya. Kita hanya menyampaikan data aja, tidak memframing, hujat ataupun nggak boleh Islam ya, menafsirkan. Silakan lanjut. Nggak ada lagi nih yang ngomong nih. Ya nggak ada lagi. Abang juga nggak bisa nerangkan itu perempuan dari mana gitu, asal negaranya, RT berapa gitu. Ya, aku sendiri memang untuk bagian itu nggak terlalu mendalami. Jadi saya memang nggak bisa memberikan penjelasan yang komprehensif ya. Oke, siap. Sebentar. Mantap. Oke. Ada sapa tamu baru dulu, Bang Nunung. Bang Nunung monitor, Bang Nunung. Selamat malam. Bang Nunung. Mungkin lagi... lanjut aja dulu. Bang Nunung. Mungkin lagi... lanjut aja dulu. Tapi aku pikir Bang Anggur tadi yang memberikan penjelasan data-data tadi, ya, sembari dia bilang orang Islam nggak boleh menafsirkan, tetapi dia sendiri sudah menafsirkan gitu nah. Jangan-jangan orang Thailand di panti pijat itu kan menafsir, Bang. Menafsirkan Itu secara namanya liar. Menebak. Bedakan menafsir dengan menebak. Beda, Bang. Bedanya di mana? Prediksi interpretasi. Itu penafsiran. Menafsirkan. Bukan, itu prediksi. Bukan menafsirkan, itu prediksi. Kan ada kata jangan-jangan. Ya, namanya tafsiran ya kemungkinan-kemungkinan kan. Kan nggak di ulti langsung Bang. Kan nggak ada ulti. Bukan di ulti ya Bang itu tadi. Itu prediksi, jangan-jangan. Kalau tafsiran ya seperti yang tertulis itu, gini tafsirannya itu. Ini enggak kan, jangan-jangan. Mungkin kan begitu. Abang masa nggak tahu bahasa Indonesia sih? Jadi begini loh, kan pada mulanya firman bersama Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Ya memang. Apa yang salah di sana? Gak ada. Hanya saja banyak orang yang menolaknya sebagai kebenaran. Ya udah, nggak apa-apa. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu sangat baik. Kalaupun kita ini ciptaannya suka berontak, ya kan? Sudah diberikan penjelasan, sudah diberikan segala hal, fasilitas supaya kita bisa mengenal kebenaran. Tapi kita memilih untuk menolak kebenaran itu, ya terserah, ya. Tanggung saja risikonya. Jadi begini Bang, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Jadi begini. Jadi begini. Ya kalau begitu ya begitu ya sudah. apa yang perlu dipermasalahkan kan? Kalaupun susah, Gak ada masalah itu Bang. susah Gak diterima, apa-apa. ya Gak ada nggak apa-apa. masalah. Iya memang. Gak ada masalah, Bang. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kan keimanan Tuhan, Iya. keimanan Anda kan ada Tuhan menyembah Tuhan lain, Bang. Keimanan Anda. Ya itu kan asumsi Anda sebenarnya. Kalau Anda betul-betul secara rendah hati mempelajari kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, maka saya yakin ya. Cobalah baca dari Kejadian sampai Wahyu minimal 10 kali saja. Pasti nih saya bisa pastikan Bang Helel itu akan memiliki satu kesimpulan yang sama, yang mungkin Justru nyaris kan sama dengan baca kita. itu Bang saya Bang. Sekarang saya tanya ke Abang, Yesus Tuhan bukan Bang menurut Abang? Yesus itu Tuhan. Ya Tuhan ya. Saat Yesus mengakui dia menyembah Tuhan, Tuhan mana lagi yang dia sembah Bang? Kok dia mengakui menyembah Tuhan? Maksudnya?
Ayatnya ada loh bang. Di mana? Yohanes 4 nomor 22. Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Masa iya Tuhan mengaku menyembah Tuhan? Di mana itu bang? Ditulis bang, jangan asal ngarang-ngarang. Yohanes 4 nomor 22. Di sini bukan pelajaran bahasa Indonesia ngarang bebas. Yohanes 4 nomor 22. Buktikan aja saya Nomor ngarang. 2. Atau Anda yang memang nol. Nggak ngerti Yohanes itu. 4. Iya, Meskipun nomor Yesus sendiri tidak membaptis melainkan 22. Nomor 22. Nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lah, Jadi kami saat siapa dia di bilang sini? kami menyembah itu apa bang? Jadi begini Itu bang. bukan Yesus. Begini bang. Jadi pada mulanya Baca firman. dari ayat sebelumnya. Gimana sih? Apa Anda bilang ini? Awas terguncang. Awas. Pegangan. Itu dia sedang berdiskusi dengan seorang perempuan Iya. Di situ di Yesus Samaria. mengaku menyembah nggak? Saya Ya tanya. kan? Jadi itu bukan pernyataan Yesus, melainkan itu suatu Baca dari ayat sebelumnya. sesuatu kepercayaan yang berkembang di daerah Samaria itu. Bang, yang Gitu ngomong loh. di situ siapa ya? Dua-dua saya tanya. Yang lagi bicara siapa? Yang lagi bicara dengan perempuan Dia Samaria sedang siapa? mempertegaskan tentang kepercayaan orang-orang sana. Jadi kayak Iya. mengkonfirmasi gitu loh. Benar. Begini kan kepercayaan Di situ orang dia sini. mengaku Kalian punya kepercayaan menyembah. begini kan? Tetapi sekarang jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu memberikan Tapi satu sekarang hukum baru. kamu tidak akan menyembah. Hukum baru bahwa kamu akan menyembah ya di dalam roh dan kebenaran. Di situ loh. Betul. Di ayat 22 Yesus bilang apa bang? Ada nggak dia mengakui kami menyembah bang? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Terus? apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Kira-kira dia nyembah siapa bang? Tetapi saatnya kami ini maksudnya itu kan bukan Yesus maksudnya di sana. Orang dia yang ngomong kok gimana sih ya bang? Kalau dia yang ngomong kenapa dia pakai kami? Kami itu berarti dia bersama yang lainnya. Dia sedang berduaan Abang gimana sih? di sumur Abang Yakub. kerobat depan saya. Dia sedang berduaan di sumur Yakub. Ya, Muter ngobrol lagi. dengan perempuan sundal di sana. Dia ngobrol dengan dia itu siapa bang? Dia perempuan sundal Samaria. Ya dia di situ ngobrol dengan perempuan Samaria siapa? Dia yang lagi ngobrol dengan perempuan Samaria. Yesus. Yesus toh. Iya, Nah, Yesus. Terus baca lagi. Ya, Terus itu maksudnya dia sedang mengkonfirmasi bahwa ada kepercayaan berkembang di sini begini. Iya, makanya dia bilang ke perempuan Samaria bukan itu, berarti ya, walaupun itu keluar dari mulut Yesus, tetapi maksudnya bukan dia sedang mengakui tentang dirinya sendiri menyembah Allah, bukan. Kami itu artinya apa bang? Termasuk yang bicara nggak kami itu bang? Itu kata kutipan lagi. sebenarnya. Itu frase. Itu frase Mau apa namanya. lagi bang? Frase gimana bang? Dia sendiri bilang kami menyembah bang. Itu memang Anda keluar tuh dari kok mau mulutnya. aja sih. Terus menipu terus Anda di depan banyak orang. Bukan seperti itu. Saat ada orang Anda bicara saja yang salah kami, keliru menafsirkannya, Gak pakai nafsir bang saya bang. gitu. Ayatnya jelas bang. Saat ada orang bicara kami, itu termasuk yang berbicara atau tidak bang? Jujur. Kami itu dia kan di sana seorang diri. Nah, berarti dia kan, Yesus kan? Yesus iya memang. Berarti Yesus mengaku menyembah nggak di situ? Dia nggak mengaku menyembah di sana, Bang. Loh, kami menyembah Melainkan itu dia bukan sedang Bang. memberikan suatu keterangan, penjelasan tentang apa yang berkembang di sana. Tentang kepercayaan orang-orang di Samaria. Bang, bahwa mereka semakin akan Anda akrobat, menyembah Anda di gunung di segala ditertawakan macam. di bawah, Bang. Ya, lalu Saat kemudian ada orang Yesus bicara, memberikan suatu keterangan lagi terus atau bahkan menjadi memberikan suatu hukum baru Bang kepada jawab si dengan perempuan jujur. ini, pencerahan gitulah ya. Bang, Bahwa sekarang ada kamu orang bicara harus menyembah ya Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran gitu. tergoncang rupanya. Saat ada orang bicara kami menyembah, berarti termasuk orang yang bicara itu atau tidak bang di situ?
kawan, tidak semua apa yang kita ucapkan dari mulut ini merupakan perkataan kita. Bisa saja kita mengutip perkataan orang. Di mana di situ dikatakan mengutip, Bang? Coba tunjukkan saya. Dia kan hanya mengkonfirmasi bahwa iya, kepercayaan orang-orang di Samaria itu begitu. Ayatnya sudah jelas. Di situ Yesus mengatakan, kami menyembah. Kok malah Anda pelintir-pelintir? Ketika ada orang bicara kami menyembah, berarti termasuk orang yang berbicara. Justru pengakuan Yesus mengatakan kami menyembah. Kami itu artinya kan ada banyak orang, ya, bukan tunggal. Jamak. Kami itu apa, Bang? Untuk kami. Artinya ada banyak orang di Samaria itu yang memiliki keyakinan yang seperti itu. Bukan hanya si perempuan gitu loh. Kami itu termasuk orang tadi yang aku bicara, bilang, Bang. segala apa yang keluar dari mulut kita, ucapan yang keluar dari mulut kita, belum tentu itu ucapan kita mewakili kita. Bisa saja kita sedang mewakili orang, kayak misalkan kita dapat pesan dari orang tua. Misalkan makin lucu di sini, Bang. Kalau ada orang bicara kami itu apa, Bang? Bang, kalau ada orang bicara kami itu termasuk orang yang bicara atau tidak, Bang? Kami itu menunjuk kepada orang banyak yang menuju orang keyakinan banyak yang seperti itu di orang-orang di sana gitu loh. Maka kemudian kan kalimat selanjutnya dikatakan tetapi saatnya akan datang gitu loh. Fokus Bang. Kami bukan itu kan merujuk orang sampean banyak. aja yang nggak bisa memahami kalimat yang sesederhana itu. Makin Anda akrobat makin ditertawakan di bawah, Bang. Ada istilah kutipan langsung, kutipan tidak langsung ada. Di mana Yesus mengutip? Iya pernah belajar bahasa Indonesia enggak? Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Di mana di situ dia? Jadi itu makanya aku bilang, segala apa yang kita kata-kata yang keluar dari mulut kita belum tentu, tidak selalu itu merupakan ungkapan hati pikiran kita, bukan. Bang, bisa saja Anda tunjukkan ke saya di mana di ayat sebelumnya dikatakan ucapan orang gitu loh. Jadi Yesus dalam konteks itu dia memfrafrasekan, mengucapkan ulang dari apa yang selama ini telah diucapkan oleh orang-orang gitu loh. Di mana? Tunjukkan di ayat sebelumnya. Di mana? Ya itu ceritanya begitu di sana, bukan di mana. Jangan dongeng, Bang. Lah, kalau mengutip ini abang kalau aja. Mengutip, misalnya gini nih. Kayaknya nih abang nih waktu belajar bahasa Indonesia dapat justru Anda yang nggak tahu nih kalau mengutip, Bang. Misalnya Yohanes 15 kutipan langsung tidak langsung itu ada. Bang, jangan terguncang. Anda kalau menipu jangan depan saya, ketahuan Anda. Ini saya kasih tahu jenis kutipan. Justru aku memberikan ayat kutipan. pencerahan kepada Bang Helel nih, ya kan? Jangan terguncang. Jangan dongkol otaknya. Bang, di sini semua tahu kok siapa yang dungu dan tidak, nggak usah menghibur diri. Ini saya kasih contoh mengutip, Bang. Kutipan Yohanes 15:25. Sebab apa yang tertulis dalam kitab Torah mereka harus digenapi. Titik 2, mereka membenci aku tanpa alasan. Itu baru kutipan, Bang. Ayat 22 itu bukan kutipan, Bang. Yang mana itu? Saya kasih contoh kutipan itu seperti itu, Bang. Ada yang dikutip, di depannya dikasih tahu. Lalu orang Yesus lagi ngomong sama orang Samaria, kok Anda bilang itu kutipan? Anda itu kalau mau nipu mau ya pakai otak. Malu-maluin aja, ditertawakan Anda di bawah itu. Udahlah, nggak nyambung. Ya nggak nyambung Anda, Bang. Orang sudah tertulis jelas kok mau akrobat. Ada frase, frasenya mana? Mana tertulis dia ngutip? Tunjukkan. Dia kan sedang ngobrol-ngobrol dengan perempuan Samaria di orang ngobrol itu berarti ngutip atau bicara, Bang? Dia memang berbicara, bercerita, bukan bercengkrama ya. Bercengkrama ngutip, kan? ya. Kalau orang saya tanya sekali lagi, dia sedang berbicara ngobrol atau sedang mengutip? Orang kita Banjar bilang bapandir, gitulah. Nggak apa-apa, bapandir. Ya, bapandir mereka di Sumur Yakub itu. Ya. Iya. Nah, dia sedang berbicara atau sedang mengutip sebuah statement? Ada. Jujur? Dia kan sedang mengkonfirmasi. Iya, mengkonfirmasi kan bahwasanya orang Samaria itu menyembah di Gunung Gerizim. Makanya Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Itu konfirmasi.
Terus dia melanjutkan, kami menyembah apa yang kami kenal. Dia mengaku menyembah, Bang. Jangan nipu lagi depan saya, Bang. Nggak Karena begitu. ditertawakan di bawah, Bang. Kalau Anda coba-coba nipu. Saya coba menjelaskan tentang prinsip penulisan kitab suci, ya. Kalau menyangkut Yesus itu selalu pasti ya dipakai huruf pertamanya besar, ya. Huruf Bang, huruf bahasa besar. Yunani nggak ada huruf pertama besar, bahasa Ibrani nggak ada huruf besar. Ini kan terjemahan yang kita lihat. Ini kan terjemahan. Kamu kan Saya tanya sekarang, menyoroti Abang kami. jawab dengan jujur. Kamu, Bang, Anda kan ketika orang menyoroti bicara kata kami itu berarti termasuk yang berbicara atau tidak, Bang? Itu frase. Kok frase? Saat orang bicara kami, misalnya Bang Baal nih, kami bangsa Indonesia, berarti termasuk yang berbicara nggak, Bang? Anda Kalau jangan kamu coba-coba merasa- nipu. Ya, Anda kalau tahu, kamu merasa ikut terlibat di semakin dalam Anda kami itu, ya menipu, udah nggak Bang, apa-apa. Tapi dalam semakin konteks banyak yang ini, mualaf, Bang. Yesus tidak terlibat di antara kami itu, nggak ada. Dia hanya sedang memfrasekan Frase tentang apa, Bang? apa yang diyakini oleh kebanyakan orang di Samaria. Dia mengkonfirmasi, bukankah begini, bukankah begini? Anda nipu, Kan begitu cerita. Nah, Anda lalu nipu. kemudian di ayat 23 dia bilang, tetapi saatnya akan tiba. Saatnya akan Mau datang. sampai kapan Anda nipu? Aduh, Bang. Romen, tunggulah diam dulu Romen, apalah kau diam nih Romen? Dari tadi kau dibiarkan aja loh. Ngomong kayak Jangan coba-coba nipu lah kalau dituduh muslim. Ian Ketika ada orang bicara kami, itu ya termasuk yang berbicara lah. Mana ada kami termasuk yang nggak berbicara, yang berbicara tidak masuk di dalamnya. Makin Anda akrobat, makin banyak yang mualaf, Bang. Lanjut tuh nih. Nggak, aku malas aku kalau orang kayak gini bahasa gagal paham loh. Mana ada Gak jujur itu loh yang aneh gak demen. Heran Yesus pula aneh. ngutip apa Yesus? Yesus ngutip apaan Yesus? Ngutipan langsung apa? Emang Yesus ngutip. Giliran Yesus Eli lama sabaktani dituduh pula. Dia lama-lama Yesus ngutip. Padahal di original teksnya nggak ada loh, Uni. Sabaktani itu nggak ada, Uni. Azaftani itu di original teksnya itu. Ngutip dari mana dia coba? ngutip aja Yesus dibuat orang ini ada kalian ini. Dari tadi aku dengerin si Romen ini tahap apa aja. Berat emang, jujur itu berat. Tapi ya itu loh yang tertulis. Memang kalian susah untuk menerima kebenaran karena hati kalian kayaknya sudah digelapkan sama si jahat. Ya netizen Sama si jahat. pendidikan kepada Roma. Digelapkan muka lu gelap. Nanti kamu pula digelapkan muka kau yang gelap. Kasih si Romen air jeruk ya. Kasihan ya kalian. Tolong kasih si Romen air jeruk. Dia butuh kasih sayang guys. Ya Dengan kau yang kebenaran kasihan. yang sederhana ini kalian Ya, nggak ngerti. kau pula kasihan sama kami. Kebangetan. Ya, Kebenaran kebangetan. apa? Kebenaran kibinirin. Memahami Penipuan gitu cerita dibilang begini kebenaran. doang kalian nggak paham ya. Sejak Memahami kapan cerita kebenaran yang berdiri di sesederhana atas ini, kebohongan? Kalian nggak paham. Ya nggak paham apanya? Ya nggak paham apanya? Kami itu di sana tidak termasuk Yesus. Loh, itu sejak sebuah kapan kami itu konfirmasi. tidak termasuk yang berbicara, Bang? Dia sedang mengkonfirmasi kepada perempuan itu bahwasanya orang-orang di sini akrobat nih, lagi, ya, akrobat lagi. kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi kayak seolah-olah memang ada beberapa kubu di sana yang merasa bahwa Mau nipu mereka sampai kapan lagi kau, nak? Yang namanya kami, saat orang bicara kami, berarti termasuk dia yang sedang berbicara. Gak ada kami itu tidak termasuk yang berbicara. Mau nipu kau? Nipu terus kau kerjaan kau di sini. Itu frase. Frase di mana? Dia ngutip dari mana? Saya tanya. Frase. Isu-isu yang berkembang di sana seperti itu waktu pada zaman dia ngobrol dengan si perempuan itu
isu yang berkembang tentang kepercayaan orang-orang di sana itu begitu. Bang Romen. Maka Bang dia Romen. ya. Bang Romen, dari debater Kristen sampai debater Islam yang hanya bisa mengutip Kaisar Nero, Bang. Mengutip apa itu? Saya yang bisa mengutip. Oh, Kaisar Nero. Merangkum, mengutip tuh saya tuh. Baru nanti terjadi nubuatan. Kalau yang tadi itu enggak, Bang, gitu loh. Jadi bukan kebenaran yang Abang sampaikan, tapi pembenaran doang gitu. Bukan pembenaran, itu penjelasan ya, penjelasan daripada apa yang kalian tidak pahami, maka saya jelaskan. Hanya kalian hatinya mungkin sudah dibutakan. Bang, di sini itu yang susah dungu semua orang tahu memahami. kok, Bang. Gak usah menghibur diri, Bang. Yang dungu tahu, Bang. Di bawah teman-teman juga tahu, Bang, siapa yang dungu. Ketika kata kami itu artinya termasuk yang berbicara. Anda sekolah di mana, Bang? Segitunya Anda membela keimanan Anda sampai Anda rela jadi dungu di depan banyak orang. Itu kalau dia sedang mewakili orang-orang. Dia kan tidak sedang mewakili orang-orang banyak itu. Jadi kami Siapa di yang situ diwakili? siapa, Bang? Siapa yang diwakili, emang? Kami Siapa di di balik situ Tuhan siapa, Yesus Bang? di situ? Enggak ada. Kami di situ siapa, Bang? Itu frase. Frase itu apa, Bang? Coba saya mau tanya, apa itu frase? Dia mengutip secara tidak langsung omongan banyak orang yang ada di sana. Di mana dikatakan dia mengutip omongan banyak orang? Di mana? Tunjukkan. Ya nggak ngerti ya. Loh, nggak ngerti. kok asumsi. Nggak ngerti. Itu nipu Anda, Bang. Bukan nipu, tapi nggak ngerti tata bahasa. Loh, di mana dia mengutip? Coba tunjukkan redaksionalnya. Dia mengutip omongan orang lain. Di ayat itu. Atau ayat sebelumnya, di mana? Jangan coba-coba menipu Anda di Hero Muslim. Debat aja udah nggak jujur. Semakin Anda nggak jujur, semakin banyak yang mualaf. Ya nggak jadi masalah kalau bagi gua mah. Karena masalah keselamatan itu ditanggung masing-masing ya. Ya, karena Tuhan juga sejak dari awal sudah memberikan free will, kehendak bebas kepada tiap-tiap orang. Dia bebas untuk memilih apakah dia memilih hidup atau mati. Silakan. Ya. Bukankah demikian juga yang Joshua menyampaikan pada waktu dia pidato terakhirnya kepada bangsa Israel. Sekarang kalian pilih kepada siapa kalian akan mengabdi. Apakah kepada Allah, orang Amori yang kepadanya nenek moyangmu menyembah? Bang, tapi kalau aku dengan keluargaku, Bang, sejak kapan Hashem, Tuhan Bani Israel itu datang menjadi manusia untuk mati menembus dosa? Itu di mana ceritanya, Bang? Ceritanya gimana? Ya di Injil lah. Mana ada di perjanjian lama Tuhan mengatakan bakal datang menjadi manusia untuk mati menebus dosa. Banyak ada, jangan ibul-ibul. Bang Helel, makanya tadi aku sarankan Anda untuk membaca ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mel, kita ada acara mau ada yang mualaf ini. Tadi barusan orangnya sudah nelpon Dewa. Ada nggak namanya di situ piston di bawah? Tolong naikin. Ya? Oke, taruh saya lihat dulu. Abuya, monitor Abuya. Abuya monitor, silakan dipandu Abuya untuk yang sahadat. Abuya. Adanya Vito. Hah? Adanya Vito, bukan Fiston. Piston. Oh, nggak ada, belum. Ini Typing di bawah, suruh typing di bawah Bang Dewa. Suruh typing di bawah. Iya, suruh typing di bawah. Iya, baik. Pak Piston, kalau sudah hadir di sini silakan ya kirim permintaan. Abuya kemana Abuya? Lagi ke madrasah. Ini gara-gara si Roman nih banyak yang lagi ke madrasah sebentar. Baik. Namanya Piston pokoknya Piston. Namanya ring piston bukan? Ya, betul. Betul itu. Ring piston. Naikin. Ah, ini kan? Ya, betul. Ya, Assalamualaikum Oke, Pak Ring. alhamdulillah sudah di atas. Assalamualaikum Pak Ring, piston. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Ring Piston? Sudah siapkah? Ya, sudah. Tengah, bapaknya taruh tengah Mel, bapaknya Mel. Nih,
Baik. Ya. Udah bisa buka kamera nggak, Bang Ring Piston? Udah Bu, udah mungkin Bu. Maaf Bapak, Udah ya, boleh buka kamera Bapak? nggak apa-apa dibuka aja. Nggak apa-apa dibuka aja, biar buat kesaksian kita nanti dia di Yaumul Hisab bahwa Bapak benar-benar seorang Muslim dan saudara kita. Iya, dan kami saksinya, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh Bapak, ini saya pernah berapa kali lihat ini di Komal ini Bapak ini debat sama teman-teman Muslim Bapak ya, Bapak pernah Enggak, ya? bukan beliau, anaknya. Oh beda. Anaknya, ya. Iya. Jadi ceritanya begini ya. Beliau menikah dengan seorang mualaf, dan istrinya ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian beliau menikah, tetapi anaknya masih Kristen. Diasuh sama dia selama 3 tahun Pak ya, 3 tahun. Dan sekarang alhamdulillah anaknya mau bersahadat sekarang. Kartu pengenalnya sudah di Dewa, sudah di Pak ini Desugi, kalau sudah di Dewa. ada Abuya, ada Pak Desugi ini. Abuya Afan monitor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau mualaf lagi? Masya Allah, banjir mualaf di mana-mana. Takbir guys, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Pak De yang diceritain sama Dewa ini. Oh iya. Ntar saya bikin thumbnail dulu bentar ya. Nunggu Bang Zuma kan? Ya. Iya, nunggu Bang Zuma. Satu Siap. slot lagi untuk Bang Zuma. Nih Abuya panggil dulu lah, telepon dulu Abuya. Apa sambil nunggu itu ya? Nunggu siapa? Bang Zuma kah atau siapa? Abuya kah? Di mana Ibu kalau boleh tahu domisili Bu? Maaf. Dia masih sekolah Bang Ben. Oh, maaf. Nggak dengar. Halo sayang, Mbak dengar suara kita nggak Mbak? Bisa Bu. Dengar? Iya Bu. Dengar. Oh ya itu abang Helel tadi bertanya itu domisilinya di mana? Mau Domisili di mana, Adek? Ini usia berapa ya? 19 tahun Bu. 19 tahun. Domisilinya tinggalnya di mana? Tinggal di mana daerah? Bu. Di mana? Di Riau Bu, Riau. Oh, di Riau. Oke. Dekat Pak Desugi ini. Rionya di mana? Ini Pak Desugi Riau juga ini. Kuantan Singingi. Oh, di jauh. Kuantan sini jauh. Saya di Siak, Bang. Oh ya. Siap berapa itu Pak? Ya, si Sri Indra. Oh iya. Jauh Jadi kalau apa? Jadi ceritanya nih Pak. Ya. Jadi kan saya dulu kan nikah sama ibunya. Dia udah masuk waktu itu Kristen kan, udah masuk juga ke Muslim. Nikah sama saya. Jadi waktu itu dia masih ikut sama ayahnya. Jadi karena di sana nggak terurus, saya ambil. Jadi udah 2-3 tahun sama saya. Nah dia waktu itu juga udah mau minta, cuma saya belum mau kasih. Kenapa? Karena dia masih di bawah umur kan. Takut nanti ada tuntutan dari orang tuanya kan, dari ayahnya kan gitu. Jadi sekarang ini dia minta lagi, gitu, mau dimasukkan lagi. Nah jadi semalam kan saya hubungi Bang Dewa, gimana ini Bang? Gue bilang kayak gitu. Nah, karena di sini agak sulit ya. Masalahnya kemarin aja saya itu udah 3 tahun pun Muslim, tapi agamanya nggak di Dukcapil sangat susah merubahnya gitu. Jadi minta ke kantor agama
dia bilang harus ada surat pernyataan ini segala macam. Jadi udah kita buat, masih ada juga apa sampai ribut saya semalam di kantor agama. Itu yang untuk istri saya semalam, Pak. Makanya saya ini minta dari sini gitu supaya enak keluar surat apanya untuk merubah status agamanya nanti gitu, Pak. Iya. Yang penting dipersiapkan aja. Misalnya belum ada KTP, paling tidak kartu pelajar. Iya Pak. Kartu pelajar ada? Di sini nggak ada mungkin kartu pelajar. Nggak punya kartu pelajar, Dek? Enggak, Pak. Pakai kakak aja Pak D, kalau yang masih di bawah Kakak umur udah gitu. masuk dia ya? Iya, di bawah umur pakai kakak cukup. Oh ya udah. Sama tanda tangan ya, tanda tangan di kertas putih ya, nanti dikirim ya. Gimana Bang? Gimana Pak? Sama tanda tangan di atas kertas putih. Nanti difoto dikirimkan untuk sertifikatnya. Oke. Ke WA Bang Dewa aja nanti ngirimnya ya. Siap. Assalamualaikum guruku. Pagi Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana mengatakannya, di mana dan kepada siapa? Silakan. Ini adik kenapa? Siapa yang marahin kok dia mau nangis? Enggak, Pak. Oh, kirain ada yang marah. Nangis katanya. Namanya siapa? Heti Basaria Bakara, Pak. Abdul Bakar. Heti Basaria Bakara. Oh, iya Masya Allah. Oh iya, kartu keluarganya tadi udah sampai sama saya. Iya. Dari Kristen mana, adek? Protestan, Pak. Protestan. Jadi sekarang ini sudah mau masuk Islam ya? Iya, Pak. Ada paksaan? Enggak, Pak. Usianya berapa sekarang? Kalau boleh tahu. 16 tahun, Pak. 16 tahun, Masya Allah. Ya syukur alhamdulillah. Bagaimana teman-teman? Aman kita eksekusi? Atau ada yang masih mau ditunggu? Lanjut aja Bang, langsung. Kita syahadat ya. Adek, saya panggil apa namanya? Baskara. Hesti. Iya, Pak. Oke baik, Dinda Eti, kita syahadat langsung ya. Ikuti saya. Boleh tangannya yang kanan. Tangannya. Yang kanan simbol tauhid. Pakai telunjuk. Yang kasih contoh juga telunjuknya nggak bisa lurus kayak itu, telunjuknya tegak. Yang kasih contoh telunjuknya tegak, jangan kayak orang minta nasi ya, tegak, Masya Allah. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, Udah, di hadapan turunin, Dek. kita Nah, tangannya turunin udah. kita sudah menyaksikan bagaimana Udah dek, tangannya diturunin dek. Udah tangannya diturunin dek. bagaimana Ananda Heti kemudian sudah mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul utusan Allah. Nah, demi untuk meyakinkan sepenuh hati ya kita semuanya supaya kemudian kita melihat bagaimana beliau meninggalkan keyakinan yang lama. Boleh ikuti saya sekali lagi? Bisa, Pak. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Silakan akhi didoakan Ananda kita ini kiranya bisa istiqomah dan kuat. Semoga beliau bisa menjadi tokoh untuk agama Islam ke depan. Demikian, silakan. Amin ya rabbal alamin. Abu ya. Monitor Abu ya. Sugi aja. Abuya lagi ngajarin ngaji. Oh ya. Oke, saudaraku sekalian, masya Allah, sore ini ya, malam ini aja kita sudah mensyahadatkan 2 orang ya. Tadi yang pertama Pak Kristianto dan sekarang siapa Kak Boru Bakara. Subhanallah, saudaraku sekalian, semakin lama Islam semakin bercahaya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tapi inilah faktanya. Untuk itu saudaraku sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon kemurahan rezeki, mohon diberi hidayah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Allah, di malam ini hambamu mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah, mengakui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusanmu yang mulia ya Allah ya Rabb.
Kekalkanlah hidayah yang ada di dalam hatinya ya Allah. Berilah hidayah juga terhadap orang-orang yang dicintainya ya Allah ya Rabb. Demikian juga kami ya Allah yang terlahir dalam keadaan Islam. Mohon tetapkan iman di dada kami ya Allah. Jangan buang iman dari dada kami ya Allah. Kami semua ingin menghadap Engkau dalam keadaan Muslim ya Allah. Kami tidak mau mati dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang Maha mendengar, jadikanlah lisan-lisan kami senantiasa mengabarkan kebenaran agama-Mu ya Allah. Selalu membincangkan keagungan-Mu ya Allah. Selalu membincangkan belas kasih-Mu terhadap seluruh makhluk-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah, bukan menjadi asbab turunnya murka-Mu ya Allah ya Rabb. Jagalah lisan-lisan kami dari perbuatan ucapan-ucapan maksiat ya Allah, apalagi perbuatan-perbuatan kami yang melanggar aturan-Mu ya Allah. Engkaulah yang menjaga kami ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengampun, ampunlah segala dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah, dosa anak kami, istri kami, dosa saudara muslimku seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terhimpit ekonomi ya Allah. Lapangkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring lemas ya Allah, yang sedang keuji dengan penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku meminta, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku sekalian, kita telah berdoa bersama. Semoga apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Unirifa mohon diterangkan soal fikih wanita Unirifa. Dulu semua pilih Nisa Soto. Gua Rel. Ini soto pilihan gua. Lo juga kan? Dari Wingsfood. Unirifa. Ini kok ada noise ya? Ada suara TV ya? Kecilin dong. Ini soalnya di live di YouTube nih. Dikecilin aja apanya, TV-nya atau dimatikan. Baru nanti setelah selesai nontonlah sepuas-puasnya. Unirifa, mantau. Ya nanti gini dek ya, minta diajari sama ayah ya, apa-apa yang harus dijalankan di dalam Islam. Dan nanti juga minta dipandu oleh ibu. Ibunya baru mualaf ya. Udah berapa lama ibu mualaf? Anu kemiut. Dibuka mute-nya. Iya. Ibunya udah lama mualaf. Udah 8 tahun. Udah 8 tahun. 8 tahun. Iya. Nanti anaknya diajarin mandi wajib ya, Bu ya. Setelah ini anaknya disuruh mandi wajib. Ya. Tentu sudah tahu lah, udah 8 tahun. Kecuali kalau kemarin sore ya nggak tahu. Terus diajak sholat, diajak sholat berjamaah, gitu. Iya. Halo Pak. Ya. Jadi ini udah selesai ya Pak ya?
Sudah selesai, alhamdulillah. Ya, saya terima kasih banyak ini Pak. Karena ini kemauan dia, keinginan dia. Alhamdulillah. Karena keinginan dia yang mau masuk kan, bukan saya yang memaksanya. Ya. Nah, bilang terima kasih. Terima kasih Pak, Bu. Ya, Baik, cium tangan anaknya. Cium tangan di bapaknya, Dek. Bapaknya peluk. Ya. Peluk bapaknya. Ya. Masya Allah. Walaupun Mamanya. posisinya itu sebagai anak tiri ya Pak ya. Sayangi beliau Pak ya. Sayangi beliau. Ya, dicium Bu, anaknya Bu, diucapin selamat Ibu. Masya Allah, udah sama-sama di Islam. Masya Allah, barakallah. Subhanallah, alhamdulillah, saudara sekalian. Ada lagi saudaranya yang masih Kristen? Masih ada Pak, tuh orang lagi abangannya. Oh, abangnya ya, didoakan ya, didoakan. Minta kepada Allah agar diberi hidayah ya. Iya. Tapi nggak kumpul satu rumah ya Ibu ya? Iya, abangnya sama bapaknya. Iya. Ya, siapa tahu nanti dapat hidayah. Itu anaknya nanti diajarin Bu, cara mandi wajib itu seperti apa, diajarin ya? Iya, insya Allah Pak. Ya. Ya, kasih Pak. Assalamualaikum. Kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira udah cukup ya. Ya, ditutup capnya nggak apa-apa. Ya, oke, Bang Dewa makasih ya. mau pesan ada? Ya, Bang Dewa. Apa mau nambah Bang Dewa? Sudah cukup tadi Pak Ade ya. Tinggal nanti kita nunggu surat mualafnya saja nanti dari pihak kami. Siap. Yang penting dikirim tanda tangan di atas kertas putih. Nanti kita berikan ke Bang Ardiansah supaya dibuatkan. Siap Pak Ade. Terima kasih banyak Pak Ade. Paring, terima kasih banyak Paring ya. Ya, sama-sama Bang Dewa. Baik, jaga anaknya dan diusahakan doakan untuk kakaknya. Semoga kakaknya pun menjemput hidayah sama ayah kandungnya ya. Ayah kandungnya masih Kristen kan sampai sekarang? Iya. Doakan juga untuk beliau ya. Mudah-mudahan beliau juga menjemput hidayah nanti menyusul. Ya Pak ya? Ya Bang. Amin. Baik. Siap Pak. Nanti kirim tanda tangan itu ya. Tanda tangan anaknya di atas kertas kosong ya. Sama namanya, nama lengkapnya. Ya Bang. Baik. Di kertas HPS. Di kertas HPS kan? Ya, betul. Oke. Besok pagi lah mungkin ya Pak ya. Tunggu dibeli dulu kertas HPS-nya. Boleh Pak, siap Pak. Siap. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada Kristen dinaikkan supaya kita bisa diskusi. Tadi ada yang minta naik katanya minta naik sebentar. Siapa tadi? Mel? Iya, ini saya udah jambak. Bang Juma suaranya habis toh? Bang? Makan biji kedong dong Bang kalau bisa Bang. Insya Allah tambah udah habis Bang. Udah ketelan. Udah kemarin saya pesen itu Bang Dewa. Sadri sudah tadi biji kedong 10 saya bilang
diikat sama benang, ditelen tarik gitu, sembuh itu nanti Iya. saya bilang gitu. Udah dicoba pun 3 kali nggak ada ada hasilnya. Cepat ke rumah bapak itu. Tetangga aku bilang jangan biji kedondong, besi berani, tahu nggak? Magnet. Iya. Mel, naikin Oten kata Bang Juma kata Pak Ade. Iya, ini lagi cari. Kalau Melani suaranya normal ya dari dulu ya, nggak ada perubahan. Selamat malam, anak kebun. Selamat malam. Anak kebun, selamat malam. Enggak ada suaranya. Yang Oten silakan naik kalau mau diskusi ya. Oh ya Allah, Bang Juma, Bang. Naon? Ya Allah, Pak De ada Bang Juma toh. Dewa pikir nggak ada, baru nyadar Dewa. Sehat Bang? Nggak. Kabuh gilanya. Itulah. Datang gilanya lagi. 27 tahun nih baru nih ngobrol. Baru ketemu. Sapa tamu baru, Dede. Pak Dede, selamat malam Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, saya salam-salam buat idola saya semua, Bang Juma, Bang Dewa, Bang ini Bebel berjalan semuanya sehat-sehat selalu, tetap istiqomah dalam perjuangan Islamnya. Terima kasih ya Bang. Salam dari Sukabumi ya Bang. Oh di Sukabumi Pak, di Sukabumi. Iya Pak. Sukabumi. Oh, ongkos kirim 10.000 ke situ Pak. Iya ongkos kirim. Apanya Bang? Kalau pesan Apanya, Bang? kaos, ongkos siap kirim. Bang, nanti aku 10.000. DM. Siap Bang. Oke, Siap abangku. Ya sehat-sehat selalu Bang Juma ya. Iya, Dan semuanya. Ya, Assalamualaikum. Segitunya Dewa nih kalau usaha. Ya, selamat malam Bang Skylar. Selamat malam Bang Skylar. Bang Skylar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bapak, silakan. Entah ngucapin doa semua, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Amin. Amin, terima kasih Pak. Ada lagi, silakan. Enggak, saya lihat debatnya Bang Juma tadi malam sama bom-bom itu. Saya senang itu. Senang, alhamdulillah. Bang Juma jadi pemenang itu. Dapat piagam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dari Lombok Bang Juma semuanya. Oh, pantas bohong pagi-pagi ke UGD ya. Oh, habis babak belur ternyata. Oke, itu aja Pak. Dan Bang Juma sehat-sehat, ada angkat penyakitnya. Tadi malam kan Bang Juma tenggorokannya sakit. Iya, benar Bang. Betul. Oke, ada lagi Bapak? Tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran itu, siapapun yang lawan pasti kita yang menang. Iya. Oke lah gitu saja semuanya, mudah-mudahan sehat semua. Saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau salam-salam boleh Kak?
Silakan Bang. Salam-salam. Ini juga Esra mau mualaf ini Bang, tapi belum ada kabar ya Bang Esra. Sudah berapa hari ini tidak ada kabar, mungkin dia masih ketakutan dengan keluarganya. Kita doakan aja ya, mudah-mudahan aja beliau itu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena masih sama keluarga ini, masih bingung dia itu, masih ketakutan. Iya. Masa yang namanya laki-laki takut gitu kan? Orang kalau sudah menerima kebenaran ngapain mesti takut? Mesti berani lah, mesti berani. Bang Juma contoh tuh berani. Jangankan Oten, orang tua aja dilawan sama Bang Juma. Berani Bang Juma. Nekat ya. Ada Bang Juma tuh. Bang, kemana aja Bang? Cangkrik. Cuma kalau bisa di sounding di sini pengalaman bagaimana mengalahkan bom-bom dan apa sih sebenarnya bom-bom sampai kalah telak gitu ya dinyatakan oleh juri. Kita kan tidak mengklaim di sana, Bang Juma tidak mengklaim menang, tapi ternyata di sana moderatornya mengatakan Bang Juma sebagai pamannya bom-bom ini gimana kok bisa cemen begitu Bang Juma? Silakan Bang Juma. Mohon maaf, sebelumnya saya izin sapa tamu baru, ini kayaknya mau ada berita. Bang Baim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan? Kami dari keluarga, organisasi keluarga besar di Kota Padang, kami dapatkan informasi bahwasanya Dr. Muhammad Kamal Saleh meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung semuanya mungkin bisa cari informasi lebih lengkapnya karena kami cukup jauh juga di Kota Padang kan. Tapi di keluarga kami yang di Kota Padang sudah tahu, sudah rata-rata udah tahu, sudah ada beritanya. Mungkin teman-teman apologet yang lain mungkin banyak yang belum tahu, bisa bantu cari informasi, bantu doa aja. Amin amin. Ya. Kiranya Allah memberikan tempat yang terindah diberi, kemudian nikmat keselamatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nanti coba kita cari informasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal? Saya baru dengerin lagi nih. Siapa yang meninggal? Ustadz Soleh siapa tadi? Dokter di sana. Muhammad Kamal Saleh. Kamal yang sering diskusi. Ya mah. Apologet itu yang jenggotan. Ya, Pak Dokter. Kemarin masih 2 hari lalu masih di koma loh. Bang Kamal yang dokter itu? Iya, Ustadz Kamal, Muhammad Kamal yang dokter. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. 2 hari lalu masih ketemu di koma loh, Pak De. Masya Allah ya, semoga dimaafkan segala kesalahan dan diterima segala amal baiknya sehingga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Ya memang beberapa hari ini jarang di Komal saya lihat. Ya udah lama sih aku juga nggak pernah ketemu dia di Komal, Pak De. Semingguan inilah. Saya 2 atau 3 hari yang lalu masih ketemu. Ini ada yang nelpon nih Bang Andi Star. Makasih Pak. Dilanjut tadi Bang, pertanyaan tadi Bang. Kenapa Abang bisa sampai mengalahkan bom-bom? Sebenarnya bukan Bang Juma ya yang mengalahkan bom-bom, tapi Islam. Karena Islam itu benar. Gitu ya. Silakan Bang. Ceritain Bang. Apa itu? Kemarin pada saat diskusi Abang benar-benar telak gitu ya. Itu luar biasa lah Bang. Walaupun Dewa nggak nonton, tetap luar biasa lah pokoknya.
Apanya? Diskusinya bang. Mah ceritanya nonton tapi luar biasa teh. Yakin soalnya. Nggak nonton aku. Macam mana orang nggak nonton bisa tahu luar biasa ini? Itu makanya gue tanya apanya. Kadang-kadang ini. Bang Juma, Bang Juma. Iya, Hi. Ini ada pesanan Bang Juma diminta 1 ayat, 2 ayat. Biasa dari mualaf kita. Oh iya, iya. Ya. Apa? Insyaallah. Silakan. Oh, Dr. Muhammad Kamal, abang dari Akhi Saiful, Ketua API Medan. Iya. Siap, Masya Allah. Abang beliau. Iya, iya. Abang kandung beliau itu kayaknya. Jadi pertanyaannya tadi, Mahadewa, Al-Quran menjelaskan ke kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama. Kenapa dengan mudah kita bisa kemudian memenangkan pertarungan? Karena itu berbicara mengenai inti daripada agama. Apa itu? Kitab suci. Bukan berbicara mengenai konsep syariat, berbicara mengenai hukum-hukum yang ada di dalamnya, tetapi berbicara mengenai kitab suci. Maka dengan satu kali tarikan napas aja, Islam, Rasulullah, Al-Quran akan diunggulkan di atas segalanya. Nah itu, kenapa mudah? Ya emang, karena kita berbicara mengenai kitab suci. Siapa yang mengambil kitabnya orang Yahudi? Ya umat Islam gak mungkin. Semakin kemudian Pak Bombo mengulas tentang isi daripada kitabnya orang Yahudi, semakin jelas. Bahkan dia mengatakan, di dalam kitab kami diterangkan, nah, ketahuan pencuri. Terjawab sudah. Dia katakan seluruh rasul-rasul adalah orang Yahudi, PK. Itu tidak, itu salah. Lukas itu bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Begitu juga Markus. Nah ini teman-teman. Jadi kalau masalah seperti itu dipertanyakan, insya Allah Islam akan tetap unggul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Yang benci terhadap Islam akan semakin benci, tetapi yang ada keraguan terhadap keyakinannya akan berubah. Lambat laun cinta kepada Islam. Itu patokan, itu adalah kaidah. Sudah penggarisan Allah, sudah dituliskan kemudian sebelum langit dan bumi dicipta. Allah sudah menyatakan itu, bahwasanya Islam akan menjadi agama yang diunggulkan di atas seluruh agama. Itu cerminan. Siapa yang tidak kenal bom-bom di Indonesia ini? Penikmat debat lintas agama yang tidak mengenal Pak Bom-bom itu siapa? Dengan demikian orang-orang kenal dia bermulut besar, sombong, angku, sok paling pintar, sok paling menguasai, sok paling akademi, sok paling hebat. Ya, artinya apa? Dengan keadaan semalam, karena dia di-kick, karena dinyatakan kalah, sebenarnya itu bukan sesuatu kekalahan bagi Bom-bom, itu kemenangan. Dengan dia di-kick, dengan dikatakan dia kalah, itu kemenangan baginya. Maksudnya menang ya, karena tidak dipermalukan begitu mendalam. Untung diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya mau sampaikan bahwasanya benar berita abang saya Muhammad Kamal Saleh, Pak Dokter, telah berpulang Pak Dokter lagi. ke rahmatullah. Innalillahi wa inna Pengelapan tadi, saya mohon maaf kepada kawan-kawan, saudara-saudara di sini
Kalau ada kata-kata beliau yang salah, saya minta maaf sebagai adiknya dan mohon dimaafkan. Insya Allah kami dari keluarga sabar menerimanya. Insya Allah besok siang kita akan kebumikan beliau di perkuburan keluarga di Masjid Gaudia Medan. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan yang jumpa dengan saya itu, akhi? Bukan, akhi. Bukan itu abang nomor 2, akhi. Tapi ada pernah saya video call waktu itu, tunjukkan ke akhi. Waktu kita jumpa itu, akhi. Saya video call, saya tunjukkan ke akhi yang janggutnya panjang. Iya. Ya, ingat. Masya Sering Allah. ikut debat beliau kok. Iya, ingat. Insya Allah orang baik akan ditempatkan pada tempat yang baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku sekalian, sebaiknya kita kirimkan Fatihah untuk abangnya Bang Saiful, yaitu saudara kita yang sudah kita kenal juga. Beliau juga termasuk jamaah di dalam memerangi para teritung itu ya. Dan beliau juga jamaah tabligh, insya Allah Pak Saiful ya. Ya. Untuk itu saudaraku, mari kita kirimkan Fatihah untuk beliau supaya diperingan segala urusan nanti, dimaafkan segala dosanya, diterima segala amal baiknya. Ila hadiratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadirati Habati Rasulillah ajma'in, tabi'in wa ulama'in mutammikin, sahabat Rasulillah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadirat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa sahabat wa ila hadirati jamil muslimin wal muslimat wal muslimat ma ila hadirati Pak Muhammad Kamal Saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ngafin imah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bigi di jalali wajihika wa qantib sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'undana wa tadru'ana wa khosana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa nasati minan nar wa aghsilu indal hisab. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw ahtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa la tajina qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la tuqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila hadirati Ahmad Kamal Saleh ila
Ahmad Soleh ya Allah ya Rob, ampunlah segala dosanya ya Allah. Beliau orang baik ya Allah, selama ini kita bersama-sama mendakwahkan agamamu ya Allah. Jadikanlah amal baiknya ya Allah, terimalah segala amal baiknya ya Allah, ampunlah segala dosanya ya Allah ya Rob. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Terima kasih ya Allah, saudara sekalian. Semoga kepergian Pak Kamal, Ahmad Kamal Soleh ya bukannya membuat kita semakin kendor berdakwah, tetapi justru kita semakin giat berdakwah. Insya Allah orang-orang yang wafat dalam keadaan berdakwah dia mati syahid. Allah Akbar. Amin ya Allah, amin. Jangan hanya Pak Ahmad Kamal Saleh saja yang beliau meninggal masih peduli dengan agamanya. Jangan sampai kita meninggal tidak seperti itu. Jangan-jangan kita mati dalam keadaan minum miras. Astagfirullahaladzim. Ya, mari kita memohon kepada Allah agar kita wafat pun dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana Pak Ahmad Kamal Soleh. Dan untuk Pak Saiful, saudaraku, ya, sabar, tabah, karena memang semua yang hidup itu pasti mati, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan alhamdulillah urusan beliau di dunia sudah selesai. Justru kita ini yang khawatir, ya. Kita sudah ketahui Pak Saiful, Pak Ahmad Kamal wafat dalam keadaan beriman. Itu yang paling membanggakan bagi kita. Sedangkan kita belum tahu entah kita mati dalam keadaan apa, kita nggak tahu. Tapi kita tetap bermohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu saja Pak Saiful, pesan dari saya, tetap semangat, jangan sampai kendor, tetap berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ki. Ya, saya turut berduka cita ya, Bang Saiful. Ya, Bang Ben. Dikubur di mana, Bang? Di Gaudia besok, Bang. Kalau dapat hadir, Bang. Insya Allah, Bang. Bang Erik. Disemayamkan di rumah? Disemayamkan di rumah? Semayamkan nggak di rumah saya, di rumah Makcik, Bang. Di Alfred juga, di Karya 1. Oh, Karya 1, oke. Di rumahnya Makcik. Besok insya Allah zuhur kita kuburkan, Bang. Insya Allah, Bang. Kami hadir. Api Medan, jangan lupa, ayo hadir Api Medan. Insya Allah, Ki. Ya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Semua. Baik, Ki. Saya turun dulu ya, Ki. Oh iya. Izin. Udah nyampe. Udah nyampe jenazahnya? Jenazah udah tadi sama-sama saya tadi. Saya bawa ke tempat Makcik. Saya tadinya dirawat di Medan? Dirawat di Medan? Iya, di primer, Bang. Di rumah sakit yang biasa. Iya. Ya, kalau boleh tahu sakit apa beliau? Beliau ada penyakit diabetes. Kalau kemarin gara-gara diabetesnya mungkin menyebabkan gagal ginjal ya. Jadi tadi siang itu dilakukan cuci darah. Harusnya cuci darah itu 5 jam, tapi 3 jam aja dia udah nggak sanggup ya. Jadi dihentikan, kembali ke kamar, posisinya udah lemas. Jadi tadi kemudian maghrib tadi dipindahkan ke ICU. Saya juga pas pulang sholat maghrib ke rumah,
nggak lama tadi lagi sama Ki Juma di roomnya Alex tadi, tiba-tiba dapat telepon, detak jantungnya udah hilang gitu, makanya saya segera ke rumah sakit, udah nggak ada. Berarti nggak sempat lama di rumah sakit ya? Mau berapa hari? Enggak lah, udah sebulan ini ya Ki. Udah sebulan. Sebulan. Tapi perasaan masih sering ikut debat. Iya di rumah sakit karena beliau di dalam rumah sakit. Ya Allah ya Rabbi. Pernah beliau itu open camp, sedang dalam posisi di nebu. Iya di nebulizer. Masya Allah, dalam keadaan sakit pun masih berdakwah, ya Allahu Akbar. Subhanallah. Makanya tadi saya bilang pada 3 hari yang lalu masih satu komal saya sama beliau tuh, kalau saya tidak salah ingat gitu. Ya di tempat Rosifa apa siapa itu kayaknya. Ya mungkin, pokoknya 3 hari yang lalu saya masih satu komal, 2 atau 3 hari yang lalu. Saya juga ada lewat nengok, tapi nggak ada tempat. Saya biasanya kalau ada beliau saya ikut naik juga tuh. Saya malah baru tahu kalau beliau itu abangnya Bang Saiful. Kapan tahunya Ki? Baru ini tadi diberitahu, ada yang WA ke saya kan. Iya. Abang kandung itu Ki, abang paling besar. Umur 57 ya? Iya 57, pas hari ini pas itu di ke 58 dia, umur 58 ini hari. So, jadi lahirnya tanggal ini, bulan tanggal ini gitu. Iya. Meninggalnya sama tanggal ini juga. Allah. Iya. Insyaallah. Ya saya izin dulu turun Aki semuanya. Oh iya. Terima kasih Bang Saiful. Yang tadi udah jadi mualaf yang dari Binjai? Dari Binjai siapa? Yang nggak jadi Aki? Udah tadi, ayah udah tadi. Udah ya? Oh, udah. Izin nanti ayah minta kontaknya ya, Melania. Bukannya di Riau dia? Binjai atau Riau? Di Sengingi, di Kuantan. Oh, Taekwondo Sing. Ya, Kuanting. Oh, ya udah. Kalau gitu nggak apa-apa. Kirain dari Binjai tadi. Ya, saya izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita tinggal ngantri, tunggu giliran. Tunggu giliran, apakah kita seperti beliau atau tidak, kita nggak tahu. Justru yang udah wafat ini, yang udah selesai urusannya di dunia, tinggal menyelesaikan urusannya nanti di akhirat. Nah kita ini belum tahu gimana. Insya Allah beliau husnul khotimah. Sampai izin tamu baru, Stamos, selamat malam, Stamos. Malam. Islam atau Boleh Kristen bertanya? Kristen. Iya, Kristen. Oke, silakan. Ya, bertanya ya, seperti yang Muslim timba, silakan siapa aja. Tanya Muhammad dalam pengakuan kepada Aisyah dalam air Muslim bahwa dirinya ada setan dan setan masuk Islam. Pertanyaan saya, kenapa Muslim mau seagama dengan setan seperti pengakuan Muhammad? Silakan. Setan mana setan ya? HR Muslim. Muhammad mengaku pada Aisyah bahwa dirinya ada setan. Setan, jin beda bang. Bukan, setan karin. Aisyah mengatakan setan, ada setan gitu. Ya, setanku masuk ke Islam itu. Jadi pertanyaannya, kenapa saudara Muslim ini mau seagama dengan setan? Silakan. Anda apa nggak ngaca diri? Bukankah Anda juga sesembahannya sama seperti sesembahan setan, nyembah Yesus? Bukan, gini, kita nyembah Yesus. Bentar. Iya, saya sedang mirror nih. Jadi Anda jangan hanya melihat keluar, tapi nggak melihat ke dalam. Sementara yang mengajari nyembah Yesus itu adalah iblis. Aku jawab. Ya, ada iblis nyembah Yesus tuh. Sebentar. Ya, apa yang mau memerintahkan mereka menyembah Yesus? Nyembah putra Elohim, menyembah firman Elohim yang menjadi manusia. Itu perintah Yahweh sendiri. Yahweh bentar. Di mana? Tak diberani baca bentar. Satu berani bentar.
Ibrani 1, sebentar ya. Ibrani 1 ayat berapa? Di mana di situ iblis disuruh nyembah? Bukan iblis, malaikat disuruh nyembah Yesus semua. Malaikat suruh nyembah Yesus. Ini Ya. iblis. Bukan. No. Kamu salah ya. Ada orang kerasukan iblis. Sebentar. Gantian ya, gantian. Kamu tahu? Udah saya belum selesai. Gantian. Iya, Ada oke, silakan. orang kerasukan iblis nyembah Yesus. Yang saya bilang iblis bukan malaikat, iblis. Sudah. Aku jawab Apa ya. ayatnya? Oke, jawab ya. Bentar, aku jawab dulu. Gantian ya. Dalam HR Muslim, Muhammad mengaku bahwa setan masuk Islam. Jadi pertanyaan kenapa kamu mau HR Muslim berapa? HR Muslim berapa? Sebentar ya. HR Muslim nomornya berapa? Baca aja. Baca pengakuan. Ya, apa yang mau dibaca? HR Muslim 4 panjang ribuan. Enggak. HR Muslim pengakuan Muhammad Dauda Aisyah. Nomornya. Apakah kode setan? Ngomong ditanya nomor berapa? Bentar ya. Sebentar ya. Dan Air Muslim. Kau pikir air Muslim itu pendek? Sebentar. Dan Allah itu menginginkan penyembahnya berbuat dosa. Tuh enggak di dalam yang ditanya nomor berapa udah masuk mondar mandir. Sebutkan nomornya. Hadis riwayat Muslim nomor berapa? Jangan pindah dulu. Kalau saya kan jelas ada orang yang kerasukan iblis nyembah Yesus. Di dalam Markus 5 kau baca atau dalam Lukas 8 itu kau baca. Apa bedanya kau sama iblis? Ada. Orang naik kok langsung belajar goblok, aneh. Iya. Orang kita lagi berduka cita, saudara kita sedang berpulang. Orang Kristen ini nggak ada adabnya apa? Gimana sih? Memang di Kristen diajari adab? Enggak sih. orang Yesus aja nggak punya adab sama ibunya nyebut perempuan. Wajar lah kalau Kristen nggak ada adab. Kapan Yesus pernah nyebut ibunya ibu gitu? Enggak. Hai perempuan. Emang ada adabnya? Nggak ada. Ya, dikira mereka itu Ustaz, jin-jin itu iblis juga gitu menurut mereka. Itu kan baru dengar saya ada setan yang Islam. Korin, Bang, yang dimaksud Rasulullah itu setiap orang itu kan ada jin korinnya. Itu katanya Pauzong ya? Itu tadi bukannya Pauzong ya tadi? Bukan. Jin korin yang ada pada Rasulullah itu sudah ditaklukkan, dia masuk Islam. Ya karena memang Allah sendiri berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada ayatnya. Beda lagi sama Yesus. Kata Yesus, nyahlah iblis sebab ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja kau berbakti. Nah ini di sini Yesus ngibul. Karena tidak kecuali ada wa ma khalaqtul syaiton. Ya, karena ya. tidak ada perintahnya iblis disuruh nyembah Tuhan. Yesus ngomong nih, iblis ditipu sama Yesus nih. Masa iblis aja ditipu sama Yesus? Nyahlah iblis. Sebab kau ada tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ditipu iblis. Di mana ada iblis disuruh nyembah Tuhan? Iya, kecuali ada dalil wa ma khalaqtul syaiton. Ya, yang ada di wa ma khalaqtul jinna. Jinna wal insa illa liya'budun. Oten. Kalau setan ini dari si Haleluya nih pas ini. Dari Haleluya kemari pindah. Kalau setan itu sifat. Ya, sifat setan ini bisa ada pada jin, bisa ada pada manusia. Itu sifat itu. Makhluknya bisa iblis, bisa manusia, bisa jin. Iblis itu dari golongan jin yang ingkar. Izin sapa tamu baru Bang Heru. Selamat malam Bang Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heru selamat malam. Waalaikumsalam. Oh Islam Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan silakan. Alhamdulillah Islam. Ya. Mau menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya mujahid kita di tengah-tengah kemenangan kita kemarin. Tak lupa saya sampaikan salam takdim pada guru-guru semua, pada Ustadz Suki,
pada semuanya, terutama Gurunda Zuma yang mana banyak memberikan kita ilmu, kita yang dari bawah, meskipun sebagai Bani Padaiping ini ya, semoga diterimalah ibadah kita. Amin. Amin. Okay. Tidak lupa juga yang paling utama, semoga ada calon pengganti kayak Gurunda, Ustadz Sugi, semuanya apologet Islam Indonesia ini. Amin, amin bang. Amin, amin, amin. Banyak bermunculan. Banyak bang. Amin. Semua kita nih titisan Bang Zuma pokoknya bang. Insya Allah. Amin. Amin. Terutama untuk generasi selanjutnya, itu yang paling utama. Ya. Karena dari jangan sampai ada penangkalan akidah yang sampai menerobos ke umat muslim, itu yang paling utama. Dan yang paling terutama, saya yakin banyak yang punya kompetensi ya di sini, di mana seperti kayak apa ya, punya kekuasaan yang bisa mengatasi kayak apa ya, punya kuasa untuk mengatasi kayak seperti STT Nias dan pakar-pakar hukum. Nah itu mungkin bisa diperhatikan. Oke Mungkin Pak, gitu ada aja lagi yang dari lain kami. Pak? Ya. Udah gitu aja dari kami. Nggih, Ya. izin turun. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Ya, saya izin Assalamualaikum turunkan warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Prabu. Pak Prabu, selamat malam. Pak Prabu, monitor Pak Prabu. Selamat malam Bang Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Tadi katanya siapa tadi, Ustadz Sugi tadi ya yang meninggal itu kan posisinya di Medan. Boleh tahu saya alamatnya daerah mana? Bukan Ustadz Sugi Pak yang tinggal Pak. Yang siapa tadi? Oh, Helvet, daerah mananya? Ini wah bahaya ini. Ini Pak Sugi yang ada nih, yang suara ini Pak Sugi masih Oh iya, Pak. iya. Tadi Ustadz siapa? Yang dari Apologet Medan? Muhammad Kamal Saleh. Oh, Pak Kamal. Ya. Oh, Helvetia dekat mananya Bang? Mana tahu nanti bisa saya ikut juga, kan besok dikebumikan ya? Bang Erik tahu itu. Oh iya, bentar. Oh gitu. Terus yang kedua masalah tadi kan mungkin Gurunda juga lewat tadi di Edis TV tadi tuh. Dia punya topik apa? Wajibkah menuhankan Muhammad sebagai Tuhan katanya. Cuma saat tadi saya pas masuk jawabannya nggak sesuai dengan dia, saya diturunkan gitu. Nah kan gitu istilahnya. Apa sebabnya? Kemudian posisinya kita ibaratnya kayak mereka gitu mendeklarasikan Tuhan itu gitu. Nah seperti itu tadi dia Gurunda tadi ku tengok lewat juga di situ gitu. Cuma mungkin nggak naik gitu kan. Nah jadi bisa dibantah lah dia itu di situ di TV 2 ya kalau nggak salah saya itu. Itu tadi yang mau saya sampaikan. Oke. Jalan Sumarsono Karya 1 Bang. Karya 1 ya. Oke. Ya, Sumarsono saya ya. itu. Nah. Abang di mana domisili Bang? Medan Johor Bang. Oh Johor. Di mananya Johor Bang? Di dekat asrama haji lah.
Wisata Karya Budi. Karya Budi. Oh iya, oke. Pas di belakang pizza itu saya. Iya, iya. Jadi kadang-kadang kan nengok juga nih ada api Medan, mungkin nggak tahu saya sebana sekretariatnya gitu. Kadang-kadang mau merapat pun nggak tahu kemana gitu. Oh gitu bang. Ya kita juga ada komunitas juga gitu di Medan, mana tahu bisa kami main-main ke api gitu ya kan. Nah, ikut juga membantu program dakwahnya kan gitu. Ya boleh insya Allah. Itu juga. Itu kan di foto saya tuh profil saya kan lambangnya itu gitu. Kami Medan apa ini bang? Medan Sumbagut. City. Gaul Sumbagut. Medan Gaul Sumbagut. Kebetulan terdiri 4 cabang. Kami di Medan Kota ada, di Binjai ada, di Lubuk Pakam ada, di Tebing Tinggi ada. Kadang-kadang mana tahu kan program-programnya itu kan bisa kita ikuti, kita bantu, juga kita berdakwah dapat pahala gitu juga. Saya tengok juga debat-debatnya ini seru juga gitu. Ibaratnya bisa menambah iman juga, ilmu. Nah, seperti itu ya perdebatannya gitu. Iya bang. Betul itu, betul. Memang kami ini ya haus bang, haus ilmu. Apalagi ilmu kristologi ini luar biasa, memang sangat menantang memang bang. Nah terus saya tengok juga mereka juga mendebat kita gitu, mungkin posisinya ya ibaratnya mungkin ya kalau kami sih gimana ya kita bilang kurang, cara mungkin komunikasinya kurang, mungkin juga ayatnya juga nggak hafal awak ya kan. Nah kadang-kadang mau terjebak kita di situ gitu. Juga kita tengok juga masyarakat juga kayak gitu yang awam-awam seperti itu gitu. Nah jadi mungkin kadang-kadang ya dengan saya kayak gini kan bisa mengarahkan gitu, oh, kalian dengar ini gitulah jadinya saya Kalau dulu saya gini di bang. Medan gitu. Mohon maaf para guru, saya baru monitor. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Medan ada lagi yang mau disampaikan? Ya, Abang Medan. Itu aja lah tuh, cuman itu edisinya itu yang bahaya kali itu saya tengok itu. Ya teman-teman. Abangku, terima kasih pengalaman abangku. saya. Terus Ya, Bang Medan. mana tahu nanti saya bisa ada waktu, mudah-mudahan langkah ada bisa saya melayat ke sana besok, ikut nguburkan juga kalau bisa. Mudah-mudahan nggak ada Itu kerjaan bang, besok. pemakamannya itu di bawah tuh ada typing. Pemakamannya di Gaudia Zainul Arifin. Iya. Nanti di belakang saja mungkin bisa DM atau WA ya, bangku ya. Oke. Abang tahu kan? Abang tahu kan masjid yang di dekat Sun Plaza? Pak Ferdin, selamat malam Pak Ferdin. Ya, selamat malam. Oke, gimana kabar lo, sehat bro? Ya, sehat selalu. Kemana aja lo baru muncul? Biasalah sih. Ya salam. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Gimana bro? Kira-kira malam ini enaknya kita bahas apa? Coba lo angkat tema biar kita bahas dua arah. Mumpung ada Gurunda nih, ada Bang Zuma. Iya, diskusi sama Gurunda. Silakan. Silakan. Apa kira-kira? Ya, nggak ada sih. Tapi dalam masalah penyaliban itu lo meyakini bahwa yang disalib itu Yesus atau siapa bro? Ya, kalau menurut keyakinan saya ya Yesus. Siapa? Yesus dong menurut keyakinan. Oh, berarti lo sepakat ya bahwa Yesus itu terkutuk ya? Ya, itu kalau terkutuk kan persepsi Anda. Kalau mungkin Fadol Gurunda mungkin bisa sedikit dibahas biar Bro Ferdin ini menambah pengetahuan ya. Fadol Gurunda. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya orang yang senantiasa memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi ini, itu yang disalib
Itu yang dibunuh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa'u minal ard dzalika lahum hizyum fid dunya wa lahum fil akhirah azabun azim. Jadi Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang senantiasa memerangi Allah pencipta langit dan bumi dan memerangi utusannya, semisal memerangi Nabi Isa alaihi salam yang adalah rasul bagi Bani Israel. Ini poin pertama. Mundur ke belakang, Kristen agama yang muncul sebelum Islam mengaku sebagai agama samawi, agama dari langit, bukan karangan manusia. Tapi yang terjadi di sana adalah cakupan penyaliban untuk menebus dosa manusia dengan menjadikan manusia suci sebagai korban. Mundur lagi ke belakang, di ujung ada Yahudi. Jadi sebelum Kristen ada Yahudi. Yahudi memiliki pola sama seperti Islam. Apa polanya? Kita lihat kemudian di dalam kitab Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 23 dan juga nomor 22 dan 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi yang mengutuknya adalah Tuhan. Jadi yang dikutuk ini adalah pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Dan itu jelas juga dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi, bahwasanya yang disalib adalah pendosa besar, yang mana dosanya itu adalah memerangi pencipta langit dan bumi. Jadi Yahudi datang depan mengatakan yang disalib itu adalah orang terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan, pelaku dosa besar. Islam datang terakhir mengatakan yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Tuhan, orang yang memerangi utusan Tuhan. Ada di tengah-tengah antara Yahudi dan Kristen, yang disalib justru adalah orang benar. Nah, masalahnya di mana kemudian? Masalahnya muncul, ternyata oknum yang dikatakan tergantung tersalib ini pernah menasihati Bani Israel, pemangku Taurat, pemangku pemegang kitab Ulangan, bahwasanya kalian harus waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ini cikal bakalnya. Nasihat ini cikal bakalnya munculnya penyelewengan pengajaran. Yang disalib orang yang berdosa, yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, tiba-tiba berubah. Yang disalib adalah orang yang bersih, orang yang suci, demi untuk membebaskan para pelaku maksiat dari dosa-dosa mereka. Lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi yang lebih dulu muncul daripada Kristen, mengatakan kemudian, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Berarti Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Siapa yang membunuhnya? Orang mana yang membunuhnya? Apakah mereka orang taat perintah Tuhan atau orang-orang kufur?
Ternyata yang membunuhnya adalah orang kufur. Mau ndak kemudian Tuhan orang yang suci ini dibunuh untuk kemudian membebaskan dosa-dosa para pelaku dosa? Nggak mungkin mau. Berarti ada penyelewengan sejarah, ada penyesatan di situ yang terjadi, di mana Yahudi mengatakan yang dikutuk adalah orang pendosa, Islam mengatakan yang dikutuk adalah pendosa, Yesus bukan pendosa, tapi ada fitnah yang mengatakan dia mati untuk menebus dosa-dosa para pendosa. Muncul pertanyaan kemudian, apa dosa Yesus? Apa sebabnya sampai dia dikutuk oleh Tuhan sehingga ia kemudian disalibkan? Adakah otoritas Kristen yang bisa menjawab? Waktu dan tempat, silakan. Masya Allah, Gurunda. Gimana, Bro Ferdin? Bisa dipahami? Silakan ditanggapi, Bro. Pertanyaannya di mananya yang mau ditanyain? Pertanyaan saya, saudara, karena Anda mengulang pertanyaan, siapa penyesat yang muncul setelah Yesus dan gelarnya apa? Silakan. Itu inti pertanyaannya. Iya, betul. Siapa penyesat setelah Yesus datang ya? Menurut Yesus, apa gelar penyesat itu menurut Yesus? Menurut Yesus saya nggak tahu. Boleh saya bantu dengan dalil? Silakan. Wah, Oke. jujur ini Gurunda bagus, ini jujur jarang-jarang. Lanjut, Gurunda. Yesus kemudian sebagai guru disebut Rabam Wamaran dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Beliau dipanggil kemudian sama pengikutnya Bani Israel, sesama Bani Israel, sebagai guru, sebagai dosen, pengajar, gembala, pembimbing, konseling, dan seterusnya. Yesus dipanggil dengan panggilan itu. Murid-muridnya dipanggil dengan panggilan domba. Orang yang tertuntun oleh gembala dipanggil, dinasihati. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut Yesus, murid-muridnya Bani Israel harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, aku Kristus. Nah itu. Jadi sudah terjawab, siapa penyesat yang datang setelah Yesus dan bergelar apa? Jawabannya, penyesat setelah Yesus terangkat bernama Yesus dan bergelar Kristus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Nah ini yang kita perlu tahu. Karena satu-satunya kelompok manusia, anak keturunan Adam yang mengaku sebagai pengikut Kristus hanya Kristen. Nasihat Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Artinya penyesat Kristus ini, penyesat yang bergelar Kristus ini akan banyak kemudian pengikutnya yang disesatkan. Dan pengikutnya sudah tentu adalah pengikut Kristus. Ini data, Bung. Lari ke Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syairul bariyah. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir tugasnya hanya menyesatkan dan tidak berhenti menyesatkan sampai kiamat. Yesus berkata, hati-hati dengan penyesat. Penyesatnya bergelar Kristus, pengikutnya bernama pengikut Kristus. Pengikut Kristus di dalam ajaran Islam disebut kafir. Al-Quran mengatakan kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Silakan Bang, kita bicara mengenai data. Silakan. Bentar, saya ambil yang terakhir dulu ya. Kafir artinya dalam ajaran Islam, kafir itu halal darahnya ya. Di dalam Islam yang halal darahnya itu adalah orang yang memerangi
orang yang tidak bersalah. Itu halal. Ya. Berarti kafir gak halal darahnya ya? Tidak semua kafir halal darahnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti orang kafir, itu sama halnya dia menyakiti aku. Itu Nabi kami yang menerangkan itu. Berarti mantap dong Nabi. Oh iya, namanya ajarannya rahmatan lil alamin. Tidak ada sejarahnya Islam itu kemudian memerangi, kecuali ketika Islam itu diperangi. Kenapa Islam itu membalas ketika diperangi? Karena tujuan orang di luar Islam memerangi Islam adalah membumi hanguskan ajaran Islam. Sedangkan ajaran Islam harus sampai pada akhir zaman. Karena Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Salah sendiri ketika Islam sudah datang tidak masuk Islam. Jadi kita kembali kepada tema saudara, siapa penyesat yang Yesus katakan yang muncul setelah dia? Apa gelarnya dan apa nama pengikut-pengikutnya? Itu. Nah, ya, silakan. Saya nggak tahu penyesatnya itu siapa. Sekarang menurut Zuma siapa? Yang datang kepada Paulus bergelar Kristus. Dan pengikutnya kemudian bernama Kristen. Kalau Anda kandidat lain, mari tunjukkan kepada saya. Saya tidak menuduh nih, saya tidak menuduh, tapi saya berdasarkan data. Oke. Oke. Data di mana yang mengatakan Paulus itu bergelar Kristus? Oke, kalau itu yang Anda minta, saya katakan kepada saudara, di dalam Matius 24 nomor 24 jelas dikatakan bahwasanya penyesat itu datang dengan memakai nama Kristus. Ada oknum yang datang kepada Paulus mengaku Kristus, dan itu bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1, apa yang diterangkan kemudian oleh Paulus di dalam suratnya. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nomor 11-nya diterangkan, sebab aku menegaskan kepadamu wahai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Maria melahirkan apa? Bayi Yesus. Manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Sampai sini saudara paham? Kan pertanyaan tadi masih pertanyaan Maria melahirkan siapa? Ya, Maria melahirkan manusia. Yesus sementara manusia yang dilahirkan oleh Maria bernama Yesus kan? Ya. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria, tetapi dari Yesus yang bukan manusia. Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada Yesus yang bergelar Kristus yang adalah penyesat. Berarti Yesus yang manusia menubuatkan munculnya penyesat yang bernama Yesus yang bukan manusia. Simple. Dan akan menyebabkan banyak orang tersesat. Dan Yesus yang bukan manusia ini memiliki banyak pengikut bernama Kristen. Ini fakta. Oke. Makanya kalau jadi kesimpulan Zuma, siapa itu penyesat? Siapa itu penyesat? Penyesat itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus untuk mengkristenkan manusia. Oke. Kalau bukan dia, lalu yang mana? Sebentar. Kalau silakan. Ada Kristus asli dan Kristus palsu. Yes. Benar. Oke.
Yang menurut Zuma, Kristus yang asli yang mana dan Kristus palsu yang mana? Kristus asli adalah manusia anak Maria. Oke, sepakat? Waduh, kacau. Ya Allah, kena culik. Aduh, ting oten. Kenapa sih caten-caten ini kagak jelas sekali? Teman-teman bantu di tap-tap komal klip. Naik Ya, lagi, Bro Bang Admin, Suma. selamat malam Bro Admin. Selamat malam, Bang. Ya, saudaraku jangan sampai yang punya host ini yang kena tombak. Kalau host yang punya tombak semuanya terdampar Jadi, ini. Tap. Paulus itu yang mendirikan ajaran Kristen sebagai pengikut Kristus yang palsu. Sebentar Bang. Ya, memang itu kenyataannya. Paulus mendirikan ajaran Kristen yang artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus itulah yang palsu, kata Yesus. Waspada terhadap Mesias. Kristus yang baru. Tadi pertanyaan saya tadi belum sempat dijawab. Mohon maaf Bang Udah, Zuma Bang Zuma jangan udah naik, dah. digerein ya. Bang Zuma jangan digerein, silakan. Ya kan belum selesai dijawab Zuma. Oke. Jadi Kristus asli adalah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Kristus palsu adalah yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar Paulus mengajarkan seluruh bangsa untuk menyembah dirinya. Pertanyaannya, adakah Yesus yang asli mengajarkan menyembah dirinya? Tidak ada. Tidak ada, benar. Nah, lalu siapa yang mau disembah selain daripada Tuhan? Nah, kan begini. Menurut Zuma kan ada Kristus asli sama Kristus palsu. Yes. Benar kan? Betul. Sekarang tolong Zuma tunjukkan siapa itu yang Kristus palsunya. Kristus palsu yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Oke, menurut Zuma apa? Kalau bukan manusia? Iblis. Siapa lagi? Oke. Coba Anda lihat. Di dalam Lukas 4 nomor 6. Saya nggak mau lihat kitab. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 atau Yohanes 12 nomor 31. Saya nggak pegang kitab sekarang. Lalu gimana ceritanya saya harus ngajarin saudara? Saya cuma ketika Anda menyatakan bahwa ada asli sama palsu. Ya itu pasti. Buktikan dong. Apa yang harus saya buktikan? Ya, buktikan yang asli sama palsu. Oke. Yang asli itu manusia. Yesus manusia enggak? Yesus manusia. Yang datang kepada Paulus manusia enggak? Menurut Zuma? Menurut Paulus? Bukan menurut Zuma. Menurut Paulus, jangan menurut saya, saudara. Menurut Zuma kan. Menurut Paulus. Loh, kenapa harus menurut saya sih? Yang saya tahu kawan, Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Oke. Yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Benar nggak? Loh, yang menyatakan asli sama palsu kan Zuma. Yang asli yang manusia kan? Sekarang Zuma tolong buktikan yang palsunya. Saudaraku, yang asli yang manusia kan? Ya. Yang palsu yang bukan manusia kan? Iya dong. Sabar. Iya Sabar dong. dulu, oke lah. Sekarang Iya saya mau dong. tahu. Iya dong. Iya dong. Menurut Zuma. Gimana saudara? Ketawa, jangan ketawa dulu. Enggak Menurut apa-apa, Zuma, biarin yang asli aja Bang itu Zuma ketawa. Dia lagi lega. Iya, kenapa? Menurut Zuma yang asli itu masih ada atau sudah tidak ada lagi? Masih ada sampai sekarang, masih ada. Yang membimbing kalian itu loh, yang ngajarin kalian makan babi, makan anjing, tidak menyembah kepada Elohim, itu masih ada sampai sekarang. Yang membimbing kalian ke gereja, nyanyi-nyanyi, minum khamar, makan babi dan seterusnya, itu dia masih ada sampai hari ini kawan. Kepanjangan lo ngomong tuh. Lah kan Anda bertanya sama aku kan, Ketika jadi aku Anda bilang jawab. masih ada, tolong buktikan di mana kalau masih ada. Yang Anda sembah siapa?
Saya bertanya kepada Anda. Kan Anda bertanya sama saya. Anda ingin saya buktikan. Yang Anda sembah siapa? Kalau Anda bilang masih ada, buktikan dong adanya di mana. Namanya iblis mana bisa dilihat? Loh, kok larinya ke iblis? Paulus lihat Yesus gak? Kutanya dulu saudara. Ketika ada makhluk datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus, Paulus lihat gak? Cuma, saya tadi bertanya. Saudara, saya ulang lagi. Anda, Saya ulang lagi. Masih ada atau enggak? Anda bilang ada. Di mana? Paulus lihat nggak ketika dia datang berupa suara? Akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus lihat nggak itu? Paulus lihat nggak? Aku tanya sekali lagi. Paulus lihat nggak? Ketika Anda bilang ada, tunjukin dong di mana. Saudaraku Ferdin, iblis hari ini di tengah-tengah kita ada atau tidak? Ada iblis. Bisa kamu tunjukkan? Bisa. Silakan. Mana itu iblis? Iblis itu sekarang yang lagi menyesatkan manusia di bagus adalah si pintar. Nah itu ngomong seenak perut. Yesus berkata, aku manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama atau tidak? Sama enggak? Lu jawab dulu tadi. Kawanku, kawan, kita sedang berbicara mengenai kebenaran ini, sahabat, saudaraku Kristen yang saya kasih. Benar atau salah, lu harus pegangan omongan lu tadi lah. Katanya masih ada. Ayo tunjukin dong. Anda sendiri mengatakan iblis itu masih ada. Betul? Iblis itu masih ada, betul? Ada. Makanya itulah Tapi kita tidak mampu menunjukkan iblis itu. Tapi cara kerja iblis itu adalah memiliki pengikut. Pengikutnya senantiasa membantah, melawan perintah firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus mengajarkan bersunat atau tidak bersunat? Itu kau jangan dulu lari ke situ. Mulai. Identitas iblis Anda gak mau kebongkar. Kau mengatakan bahwa ada Kristus. Ya iyalah kawan. Alamak, gimana ini teman-teman? Gimana ini? Mau dilanjut gak? Gimana ini? Ferdin, kamu jangan ngoceh mulu, malu-maluin kalau gak tahu apa-apa. Bertanya, diam, dengarkan. Kecuali kamu tahu ada datanya. Ini kamu ngoceh. Oke, atau gini saja deh, atau gini. Kamu ada Bible, ada yang bisa buka data di sini? Karena saudara kita ini Kristen tapi nggak paham Bible. Ada yang lucu di situ. Teman-teman ada nggak? Kenapa Monitor Babal. Ada yang bisa buka Bible? Kenapa saudara Kristen itu jauh dari Bible? Karena sebenarnya Bible ini bisa menjadi petunjuk sekiranya mereka paham Bible. Bisa buka Bible? Coba minta tolong bantuannya. Dibuka Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Paralel. Saudara Ferdinand, atur duduknya yang sopan, atur napas, jangan tegang, santai bro. Kita lagi edukasi. Silakan saudaraku Anggur Asam dibuka. Jangan lupa pasang biji mata ya bang. Pasang biji mata sama telinga dipakai. Siap. Bro Ferdinand dibaca ya. Tuh sudah ditampilkan betapa baiknya umat Islam. Coba. Silakan baca Bro Ferdinand. Oke. Ayo. Ini paralel ya. Terjemahan Oke, sip. Ke atas lagi. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa orang ini adalah Mesias. Dia membuktikan dirinya Mesias. Bahasa Yunaninya di sana apa? Kata Yesus di situ nggak ada. Coba tunjukkan nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ? Mana Yesus? Mana Yesus? Ada. Ada Yesus. Ada. Coba Yesus. Tekan. Yesus nggak? Yesus nggak? Apa bahasa Yunaninya Yesus? Tekan. Yesus nggak? Hostas. Mulai. Ngeri ya. Kok bisa ya? Lembaga Bible Indonesia ada apa dengan dirimu kawan? Kenapa kau berbuat seperti ini?
Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara orang kafir dan orang fasik, penolong-penolong setan dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Fakta real. Bersyukurlah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam hadir. Kalian bisa tercerahkan dan bisa mengenal kebenaran itu seperti apa. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo kau buktikan dulu yang asli sama palsu, Kristus yang asli sama palsu. Nah ini yang mengaku Kristus barusan siapa? Ini yang dibicarakan kisah para rasul 922 ini siapa? Mana-mana. Yang mengaku Kristus ini siapa? Ini siapa nih? Itu namanya tuh. Itu tuh. Minggir sedikit lagi. Akan tetapi bukan di atas. Akan tetapi siapa ini? Siapa ini? Kata ketiga siapa? Tuh. Siapa itu? Lengkap dong. Tunjukin lengkap. Apakah di situ itu siapa itu? Siapa itu? Saulus. Tuh. Ini orang Kristus. Ini Kristusmu ini. Ini Kristusmu. Ngakunya Kristus di mana itu? Lah ini buktinya. Akan tetapi semakin besar pengaruhnya, dan dia Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Mana bahwa dia adalah Mesias? Loh, tadi mana nama Yesus tadi? Tadi Yesus bahwa Yesus di terjemahannya ada kata Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal kata Yesus itu tak ada kata Yesus di situ. Tuh, itu di atas nggak ada. Nah, itu tuh originalnya. Tekan bang, tekan. Cikluk ya muncul. Oh my God. Anda kurang yakin? Mari sini, tak ajarin. Abangku, saudaraku, anggur asam, tolong tunjukkan 1 Korintus 11 nomor 1. Please. 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa pinter-pinternya ya Islam ini ya? Kita diajarkan untuk belajar. Ini ya? Ya. Apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original teksnya coba. Ke bawah. Original teks. Ada nggak kata seperti di situ? Sama seperti. Coba tekan. Cikluk, piau. Katos artinya apa? Katos artinya seperti. Seperti kan? Ya. Mana? Itu seperti kan? Mana kata seperti? Nih. Di atas, katos di atas. Kenapa kau bilang seperti? Itu katos tuh. Artinya seperti. Masuk lagi. Kembalikan sahabatku. Kembalikan. Nah, oke. Jadilah pengikutku seperti aku. Terus yang menjadi kata pengikutnya apa? Bahasa Yunaninya? Yang tulisan yang di mana Juma? Kau jangan ngarang kau Juma. Apa di situ? Ada nggak? Kristus. Jadi terjemahan yang sebenarnya apa? Jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Itu mah. Dia lucu. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Betul? Ada Kristus palsu, betul? Betul. Anda tadi sudah membaca Paulus mengaku Kristus, betul? Mana ada? Nggak ada di situ. Kau jangan ngarang aja kau. Nggak ada, Pak. Belum. Terpampang datanya. Kotus kan beda itu. Saya mau bahasa yang bahasa Indonesia. Nggak usah kau bawa kutus-kutus itu. Udah. Itu gitu. Bahasa asli kitabmu kok aneh. Salahkan lah. Kenapa pakai bahasa Yunani? Saya orang Indonesia. Saya harus gunakan bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia. Oke. Kembali lagi ke tema. Menurut saudara, penyesat yang muncul setelahnya gelarnya Kristus atau bukan? Menurut Yesus.
Nggak ada yang namanya Kristus penyesat selanjutnya. Bagus. Ini Kristus kalau dia menyesatkan banyak orang sesuai dengan pengakuan saudara, pengikutnya disebut apa? Menurut Anda? Jangan tanya saya, nanti menyakitkan. Saya tanya Anda, Kristus yang sabar, Kristus yang menyesatkan banyak orang, pengikutnya nanti digelari apa? Kata bom SAW bang. Kata bom. Ayo jawab saudaraku. Ayo Bang Ferdin, ayo kamu bisa, Ayo kamu bisa bang. Penyesat ini yang bergelar Kristus ini, ketika sudah banyak kemudian pengikutnya sesuai dengan nubuatan Yesus yang dinubuatkan Yesus, maka pengikutnya ini digelari apa? Pengikut Kristus itu gelarnya apa? Hah? Apa menurut kau? Kardoba. Gelarnya Zuma. Ayo saudara, kalau Kristen ini apa? Artinya apa Kristen ini? Kristen adalah pengikut. Kristen adalah pengikut Kristus. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Kristus palsu tapi. Masya Allah. Saya kira kelas saya sudah selesai, saudara Ferdinand. Silakan lembutkan hati saudara menerima kebenaran. Karena sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang pelaku dosa, pemaksiat yang dikutuk oleh Tuhan. Bukanlah Tuhan yang dikutuk sama Tuhan. Demikian, silakan teman-teman diambil alih. Saya bikin kopi campur masako dulu. Ferdinand, pesan saya, lembutkan hatimu kawan. Silakan. Silakan Bang Erik, Bang Bibel berjalan. Gimana Bang Ferdin, bisa Anda menerima bahwasanya Kristus palsu itulah yang menyesatkan kalian? Ini nubuatan. Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11. Terbukti. Umat manusia di muka bumi ini yang beragama Kristen itu paling banyak. Nah, apakah setelah iblis mendengar pernyataan Paulus bahwasanya akan datang roh kebenaran dan seorang penolong, iblis itu diam-diam saja, tenang-tenang saja, ongkang-ongkang kaki, dia terus bertobat gitu, dia terus pensiun gitu jadi iblis untuk menyesatkan? Tidak bang, dia membentuk kerajaan. Membentuk kerajaan, menambah pasukan untuk menyesatkan Kristen. Buka mic-nya bang. Oke, sebelum ditanggapi izin sebentar. Assalamualaikum Kang Ardi. Kang Ardiansyah, Waalaikumsalam Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut diskusinya. Assalamualaikum. Ya, Iwan Pilah ya, sambil di tap-tap kalau bisa ditembusin 1M ya saudaraku semuanya, dan jangan lupa di follow akun narasumber muslim di atas yang belum follow. Terima kasih saudaraku semuanya ya. Sambil follow akun saya ya, ini akun saya yang ketiga. Ya, saya juga, saya butuh 500 lagi biar bisa open cam. Saudaraku ya. Terima kasih semuanya. Izin di follow. Terima kasih. Silakan Ferdin, silakan Bang Ferdin. Yang di mana yang mau saya tanggapin tadi? Macet. Kok macet? Gimana? Apakah Anda tidak sadar yang menyesatkan banyak orang itu adalah Kristus palsu? Kalau kita hitung secara nominal, manusia di muka bumi ini yang paling banyak memeluk suatu agama itu adalah Kristen. Matius 24 nomor 11 kata Yesus, Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu banyak menyesatkan orang. Itu buktinya. Perkataan Yesus itu semuanya yang menggenapi kalian. Seluruh dari perkataan Yesus itu yang menggenapi kalian. Apalagi di Matius 15 nomor 24. Itu jelas. Oke. Terus menurut pertanyaan saya tadi,
Ya. Ketika pernyataan Zuma bahwa ada Kristus asli sama palsu, Anda sekalian belum jawab yang palsunya yang mana? Dijawab Yang palsu itu yang datang kepada kalian, yang datang mengaku bertemu dengan Paulus. Terus? Kan sudah dijelaskan Bang Zuma tadi. Dia, iya. Lalu yang asli ada di mana? Yang asli berada di langit, terangkat ke langit. Kata siapa? Loh. Kata Bibelmu lah. Emang selama ini Terangkat ke langit kata siapa? Kata Bibelmu. Kata malaikat mengatakan. Bingung saya. Kata malaikat Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, sabar. Ketika Yesus terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya atau tidak? Sabar kawan. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, kita tanya jawab. Ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia lengkap jasad atau tidak? Lengkap. Ketika datang untuk kedua kalinya, lengkap atau tidak? Lengkap. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Kenapa kamu kesini? Udah, akui kebenaran itu kebenaran. Jangan nipu diri Anda. Yesus datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus palsu, bukan asli. Dah, selesai. Masya Allah. Kurang apa lagi penjelasannya? Mau terjun ke ujung kiamat. Di ujung kiamat, Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku karena menyangka aku ini yang mereka sembah. Yesus, ya paman, bukankah kami yang telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah selesai kan? Karena kalian menganggap yang palsu itu adalah Yesus. Ketika yang turun kedua kalinya yang asli datang, aku anak manusia, utusan Tuhan, Mesias untuk Bani Israel. Kalian datang kepadanya bersungut-sungut, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus heran, siapalah ini? Kepalanya botak semua, matanya satu. Kalian siapa? Aku yang bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Yesus mengatakan, oh sorry aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Penyahlat daripadaku. Di mana mereka pergi? Di mana mereka pergi? Matius 13:90. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka kekal di dalamnya. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas itu. Gimana? Tadi kau bilang yang palsu siapa? Yang palsu itu yang bukan manusia, Cak Ayu. Anda ngerti Kristus? Apa arti Kristus? Kristus adalah manusia yang diurapi. Betul atau betul? Kristus manusia yang diurapi. Aduh. Betul atau betul? Betul? Betul apa? Betul atau tidak? Jujur. Betul nggak? Betul nggak? Sarungnya dinaikin dong, jangan dibuang. Sarung dinaikkan kembali. Kristus artinya adalah orang yang diurapi. Mesias dalam bahasa Ibrani artinya orang yang diurapi. Sedangkan orang manusia, Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus, tapi bukan manusia. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Gimpeulu kalau Anda tidak percaya. Yes. Gimana saudara saya ini? Yang disebut Mesias dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia yang diurapi. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Kristos artinya orang atau manusia yang diurapi, yang datang kepada Paulus. Menurut Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Kristus. Karena Kristus itu adalah manusia, wajib manusia. Yesus dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Dia diurapin. Kenapa? Dia adalah Mesias. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti bukan orang, berarti bukan Kristus. Kalaupun dia mengaku Kristus, berarti palsu.
Malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya seperti kalian melihat ketika ia terangkat, lengkap dengan jasad. Makanya dalam Matius 24 nomor 23, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua, apabila kau melihat Anak Manusia. Coba Yesus menerangkan di data nomor 27-nya, nomor 30-nya, apabila kau melihat Anak Manusia turun bersama dengan awan, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Coba, Yesus datang sebagai apa kata Yesus? Sebagai Anak Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Siapa dia? Tanya diri Anda sendiri. Tanya. Tanya. Oke. Saya nggak bertanya itu. Sekarang saya mau tanya. Menurut Subhanallah. Jangan dulu ketawa. Menurut tolong, Anak Manusia bisa turun bersama para malaikat? Yes. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Anak Manusia siapa? Anak Manusia Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua Hamasya. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak, saudara? Jangankan beliau, orang di dalam kitab Wahyu, malaikat Mikail berperang bersama dengan iblis ular naga tua bersama dengan pasukan malaikat-malaikatnya. Apa yang salah di situ? Nggak ada. Jangan jadi alasan karena dia malaikat maka dia adalah Tuhan. Jangan kayak gitulah kawan. Jangan memperbodoh diri. Saya nggak ngomong gitu. Kau yang ngomong gitu. Jangan memperbodoh diri kawanku. Jangan memperbodoh diri, saudara. Jangan gengsi terhadap kebenaran, ya. Lembutkan hati saudara. Lembutkan hati saudara. Lembutkan. Saya hanya sebagai pemberi peringatan sebagai saudara Anda. Ya, gitulah. Ya, udah. Lanjut teman-teman. Silakan. Saya menyala abangku luar biasa. Teman-teman sambil di tap ya tembusin 1M saudaraku. Silakan mungkin gimana Perdin, kau masih mau belajar atau kau tetap ngeyel? Kita ganti. Nggak ngeyel, nggak belajar. Ketika menurut Zuma Anak Manusia yang turun bersama para malaikat, ketika saya bertanya bahwa menurut Zuma Anak Manusia bisa turun, oke, kita sepakat. Lalu iya, tapi gini bro, biar ada edukasi. Maksud gua gini. Harusnya lo tadi kalau tidak sepakat ada sanggahan dan bawa data gitu. Tapi ya kami maklum kalau lo memang kagak pernah baca Biblos gitu. Jadi ya gimana? Lo gak bisa nyanggah sehingga kalau lo sudah angkat tangan ya mendingan turun gitu. Gua ganti pasien gitu. Jangan. Tadi sahabat kita Bang Anggur Asam boleh sekali lagi minta mohon bantuan Bang. Kita bagi-bagi amal jariah. Tolong tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan dibuka semua, Ustadz, cuma enggak apa-apa, biar sedikit-sedikit. Aduh bahaya nih kalau di ilmunya di ini nanti bom tambah panas ini. Nah, dibaca Bang. Saya baca ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya manusia atau bukan? Yesus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Coba Galatia 1 nomor 11-12. Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus yang bukan manusia. Betul? Coba Galatia 1 11 dan nomor 12. Coba. Wah, ini banyak ilmu dapat ini. Aduh. Nah, langsung dibaca. Sebab aku. Baca kau. Baca. Bagi-bagi amal jariah kita. Silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, hai Kristen,
bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Wih. Data valid ini valid. Penyesat, pembohong, penipu, iblis, setan, lanat. Siapakah dia? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, dari Roma sampai ke Indonesia, yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Siapa itu? Paman, siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang kepadanya bukan sebagai manusia, Paman? Siapa? Oi, siapa? Perlin, jawab Perlin. Siapa yang mengaku Yesus datang tapi bukan manusia? Siapa? Itulah penyesatnya yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus dalam suratnya Galatia 1:11-12 menggenapi itu semua. Pengikutnya bernama Kristen yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat, memanggil Yesus dalam panggilan Tuhan, semuanya akan diusir ke neraka. Di dalam datanya Matius 7 nomor 22 dengan 23. Oke. Apa lagi? Masih ada perlawanan, masih. Iya, pingsan. Masih kuat berdiri. Masih kuat berdiri. Masih kuat. Saya selalu berdiri. Saudaraku Anggur bagi-bagi amal jariah kita. Terakhir masuk ke Matius 23 nomor 15. Yo, masuk aja. Enggak, Anda berargumen, silakan. Nanti datanya kita tunjukkan. Silakan, apa yang Anda ingin katakan? Maksudnya gimana? Tuh, aku juga bingung. Saya kan udah membuktikan bahwa yang disebut penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang tadi berkata aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Mana? Tunjukin datanya tadi. Alamak. Bapak, tolong disimak ya Pak. Ini dia udah bang semua udah teriak-teriak. Kalau mau keroyok, berserah. Mau dikeroyok. Udah. Saudaraku, coba masih di Matius 23 nomor 15 kawan. Itu aja. Ini dia. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Jawab. Siapa, Bang? Kalau orang Farisi, ya, Paulus. Bagus. Mantan Farisi. Bagus. Sudah terjawab ya? Terima kasih. Siapa nama pengikutnya yang ditobatkan masuk menjadi pengikutnya? Siapa? Paulus. Pengikutnya namanya apa? Dia Paulus. Menjadi paus di Roma. Apa nama pengikutnya? Kanyolik. Kok jadi paus? Hubungannya kemana ke jadi paus? Bukannya dia pernah jadi paus? Kata siapa? Kata saya barusan. Datanya mana? Itu paus. Diambil dari kata apa itu? Paulus, bukan paus. Oh beda ya, beda. Oke. Sampai enggak ke Roma dia? Menurut Zuma sampai enggak? Saya nggak tahu, pada saat itu saya belum terangkat jadi RT di Vatikan. Saya juga nggak tahu. Sama kita berarti. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Orang Farisi. Filipi 3, aku adalah orang Farisi. Itu siapa? Kalau orang Farisi yang ditobatkan dan menjadi bukan orang Farisi yang ditobatkan, orang Farisi yang mempertobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka tapi ya nggak ada.
Lu kok nggak ada pula? Loh, kalau sepengetahuan saya, orang Farisi yang ditobatkan. Bukan orang Farisi yang ditobatkan. Orang Farisi mana ada pernah tobat? Orang Farisi itu harus Paulus kan dari Farisi. Ya itu dia yang dimaksud. Terima kasih Anda udah menjawab. Bertobat, Gitu dong. Makanya Iya bertobat. Bertobat menurut saudara menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang bukan manusia bukan? Betul? 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 Kristus Betul? yang menobatkan dia. Dia pengikut Kristus. Betul? Kristus yang mana? Yang bukan manusia bukan? Betul? Menurut semua yang mana? Jadi menurut saya membaca Galatia 1 nomor 11, dia menjadi pengikut Kristus yang bukan manusia. Betul? Pasti dibilang betul. Nah, iya dong, gitu. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan betul, pengikut Paulus agamanya apa? Pengikut Paulus? Iya, agamanya apa? Nggak tahu. Oh, mama ternyata Anda sudah paham. Saya hanya ingin mengatakan kawan, Al-Quran saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim. Lalu dikatakan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan yang durhaka. Itu aja. Itu pesan saya. Menurut Islam, orang kafir menyembah setan yang durhaka. Kalau Anda menolak pernyataan Al-Quranul Karim sebagai sirat, sebagai jalan menuju kepada keselamatan, maka tolong tunjukkan Anda tidak menyembah kepada setan yang durhaka dengan Anda membantah dalil demi dalil yang saya sajikan tadi, dan buktikan bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah manusia. Kalau dia manusia yang Anda sembah, berarti Anda menyembah manusia. Tapi kalau Anda menyembah bukan manusia tapi Kristus, bahaya, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesal yang bergelar Kristus. Gitu. Barangan saja kau. Maaf Pak, maaf. Cuma borok. Iya, maaf. Apa yang salah Pak dari pernyataan saya? Kalau menghujat ditombak ya, yang di bawah, yang ini my God Jesus. Jangan dibiar. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum teman-teman. Biar banyak Waalaikumsalam. Banyak pasien yang harus kita obatin. Ya. Apa yang salah Bang? Giliran Dewa Bang. Ya udah, Dewa mau ngambil tema. Silakan. Kita mau ngambil tema. Maaf ya bos. My God Yesus. Maaf ya. Kita ngambil tema baru. Kita ngambil tema baru dengan saya. Ngambil tema baru dengan saya, ya. Sebentar. Kita ngambil tema baru dengan saya, jangan dengan Bang Juma. Kita bagi-bagi. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang ada di Bible, Bang. Maaf. Lanjut. Kita ngambil tema berdua dengan saya. Berdua aja dengan saya, Bang. Temanya sebentar Bang. Temanya Bang, neraka tempat penyiksaan manusia, sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Ayo Bang, bantah pernyataan saya Bang. Dunia tempat penyiksaan Tuhan, neraka tempat penyiksaan manusia. Ayo Bang. Silakan Bang. Jangan dimut. Iya, temanya itu. Ayo. Curang kali. Ini nggak bisa diskusi ini mah tuh. Jangan dimut, biarin dia bicara dulu. Jangan di-mute. Ya udah mau ngomong apa, Bang? Gini, kalau Islam itu benar, kenapa dikasih makan sama orang Kristen di Eropa sana, di Amerika sana? Aduh. Kau taruh di mana tuh? Yang dibahas yang beginian. Masih gini ngomongnya. Tuhan kalian di mana? Bang, kita ngambil tema. Abang berani nggak ambil tema saya, Bang? Neraka tempat penyiksaan manusia, sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Berani nggak ambil tema itu, Bang? Dengan saya, Bang, berdua, Bang. Berani nggak? Ada kata berani atau takut, nggak ada. Apa maksudnya kau bilang saya berani atau tidak? Hah? Iya, kita diskusi, Bang. Kita diskusi. Diturunin ini. Jangan diturunkan, Ustaz. Kena tombak. Ya. Bagus. Silakan. Oh, bercanda gua itu. Iya. Bang Dewa, kenapa sih Melani ingin sekali melihara orang gila?
Itu karena host rupanya. Kita tahu ya. Kita tahu yang namanya Wiro Sableng 212, Melani 213, Wiro Geblek gini. Ya, silakan Pak Perdin. Apa yang mau dibahas? Gue pengen bercanda. Enggak, tadi diturunkan sama hostnya. Mungkin menurut host itu adalah aib bagi Komal ini, betul ya host ya? Begini Kak Kanda, dia itu seperti kalau naik ya kayak gitu, jadi nggak bisa diskusi, jadi kayak buat mainan saja orang kayak gitu, nggak bisa diskusi, jadi iya betul. Ya buat apa saya, kan? Saya sepakat dengan Bang Anggur Asam barusan. Ya, Maksudnya siapa dari ini Abu ya? Gimana Bang? Tadi kenapa saya dibuang? Enggak, tadi nggak ada yang buang Bang. Siapa Tadi yang itu buang? kepental itu namanya. Sama, saya juga barusan kepental, tapi saya minta naik lagi gitu loh. Sama Bang, santai aja. Oh iya ya, oke lah. Sebenarnya saya senang sih, tapi kaget terbuang. Oh. Makanya Tapi udah normal lagi kan, jantungnya udah nggak kaget kan? Siapa? Enggak. Oh ya, udah. Aman lah kalau gitu ya. Jangan lupa teman-teman yang ada di bawah di follow akun kita yang di atas ini ya. Karena ini juga akun saya yang ketiga. Di situ ada Bang Zuma juga, ada Bang Anggur Asam, ada Cinta Solawat, Bibir Berjalan, Melani, Abu Yastro. Perasaan lebih ada 3. Perasaan lebih sih buat 3 ini. 15 kalau dan begini ya, sebelum yang Mahadewa jangan di follow, teman-teman. Jangan di follow yang sebelum dilanjut para guru semuanya ya. Tadi saya juga terpental. Barakallah, Bukan teman-teman hanya Pak semua, Ferdi yang barakallah. terpental. Saya terpental tadi, tolong bantu di tap ya yang keras ya. Dan jangan lupa saudara ya, dibantu di support channel YouTube-nya Kang Ardi, Ustadz Sugi, Pak Anggur Asam semuanya ya yang di atas. Dan saya juga baru ini apalagi yang punya Bang Zuma ya di support. Saya juga baru 2 hari mungkin buat channel YouTube ya. Bantu di subscribe ya saudara. Baru ini baru 100. Ya, apa sih kok ngomong berdua ini? Melani ngomong, Abi yang ngomong ini satu-satu, woi. Sorry Bang. Melani kenapa sih yang follow? Itu yang follow. Yang follow nambah 2 dia. Bang tuh di subscribe channel YouTube-nya Abuya Strong Lipe ya. Jangan lupa ada Lipe-nya ya. Ada Lipe-nya, jangan lupa. Aku lanjut Pak Perdin. Oke. Gurunda semua masih monitor, Gurunda? Gak tahu gue Zuma mungkin dulu aku panggil dulu Gurunda Zuma. Gak tahu. Tunggu dulu, aku panggil dulu Gurunda Zuma. Monitor Bang. Ya Paman. Oh iya ya, oke. Silakan Bang Ferdin. Apa yang mau ditanggapi dari narasi Bang Zuma tadi? Silakan Bang. Ya, menurut narasi Zuma tadi, menurut kami orang Kristen nggak mau membantah itu, dan nggak perlu dibantah. Berarti betul ya narasi Bang Zuma yang mengatakan bahwasanya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus ya, betul ya? Bukan, tidak membenarkan, tidak selamanya kita tidak mau membantah itu, belum tentu kita membenarkan. Nah, terus jawabannya apa kalau nggak membenarkan? Membantah dong? Sekarang kan mentah. Ketika kita belum menjawab, tapi sudah menurut Zuma, oh benar pernyataannya. Ya kalau menurut pernyataan kalian orang Muslim ya benar. Ya enggak, menurut kitab Anda seperti yang dijelaskan oleh Gurunda Zuma tadi. Seperti di Galatia 1:11, tadi di Matius 7:22-23 dan banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Bang Zuma tadi. Menurut Anda itu sesuai enggak? Enggak lah. Enggak sesuai dengan iman Anda? Enggak sesuai dengan pernyataan Zuma. Bang Zuma menyatakan dengerin Bang, kalau udah ngomong Bang, dengerin. Bang Zuma menyatakan sesuai dengan yang ada di ayat-ayat yang tertulis di Bible Anda gitu loh. Nah, benar. Itu kan yang ada di Bible Anda. Sesuai nggak dengan keimanan Anda kira-kira yang ada di Bible Anda itu?
Nggak sesuai dong kalau Nggak pendekatan sesuai, betul. Karena keimanan sesuai. Anda Nggak, tidak nggak. berlandaskan Bible Nggak Anda. sesuai sama pernyataannya Zuma. Loh. Nah sekarang begini, abang percaya nggak yang datang kepada Paulus itu Yesus? Saya percaya bahwa itu Yesus. Ah, Yesus. Yesus, oke. Di yang jelaskan Bang Zuma tadi, Yesus terangkat itu lengkap nggak dengan badannya, dengan tubuhnya? Lengkap nggak yang dijelaskan Bang Zuma tadi? Lengkap. Lengkap. Terus kemudian pada saat Yesus turun kedua kalinya, itu lengkap nggak dengan badannya juga? Lengkap. Nah yang datang kepada Paulus lengkap nggak itu dengan badannya? Suaranya saja. Nah berarti nggak lengkap kan dengan badannya? Bentar. Oke, sepakat saya menurut pertanyaan Anda kan nggak lengkap kan? Enggak gini, dengarkan ya. Ya dengarkan. Sabar ya bang. Sabar dulu bang, tenang dulu bang. Oh iya sama slow. Iya slow santai gitu loh. Didengarkan dulu pertanyaannya, didengarkan dulu. Yang udah. datang kepada iya bang. Siap bang. Nah, yang ketika Yesus naik ke atas di Kisah Para Apostolos 1 nomor 11, itu Yesus terangkat itu lengkap dengan tubuhnya, lengkap. Ketika kembali lagi ke bumi, Yesus turun itu lengkap gak dengan tubuhnya? Lengkap. Nah yang turun kepada Paulus itu lengkap gak dengan tubuhnya? Cuman suaranya. Berarti bukan Yesus ya? Sebentar, itu kan Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Betul? Betul. Pada saat Paulus ditemui Yesus sudah naik ke sorga belum? Sudah. Oke. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, itu Paulus mengaku melihat jasadnya Yesus nggak? Paulus nggak pernah bertemu sama Yesus. Tidak melihat, berarti pada saat nggak pernah Paulus bertemu. mengatakan bertemu Yesus, itu yang turun itu bukan bersama badannya, betul ya? Suaranya saja. Berarti Yesus bohong. Sabar, jangan bilang bohong dong. Loh. Sebentar. Ini. Kisah Para Apostolos, nih ya, aku open cam ya. Nih. Kisah, aduh, nih orang. Ini yang ngomong siapa sih? Coba. Nih ya. Nih loh. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat bukan? Malaikat bukan? Mana? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kemudian dua orang berpakaian putih itu kemudian menyatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, lengkap gak dengan tubuhnya? Sabar. Kedua orang lengkap itu menurut saudara itu siapa? Udah nggak usah dibahas ke situlah. Harus dibahas dong. Oh ya udah, mau dibahas. Ya udah. Siapa coba? Ya udah siapa? Coba kasih tahu saya siapa. Ini kan kitabmu, kasih tahu saya. Itu Elias sama Musa. Hah? Di mana tertulis? Di mana? Tulisannya di mana, Bang? Cari dong. Kok cari dong? Kenapa kok cari dong? Kenapa? Nih. Yohanes 20:12 nih ya. Yohanes 20:12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih jediar. Ayo. Nih.
Ya, bukan? Ah, ayo mau gimana? Mau ngeles? Lanjut, baca dilanjut. Berarti Elia sama Musa salah? Kau baca lanjut dulu. Enggak salah enggak tadi Elia sama Musa? Enggak, baca lanjut dulu. Enggak, saya tanya salah apa enggak? Saya tanya. Iya, saya tanya, Bang. Salah enggak? Apanya? Anda kan mengatakan Elia sama Musa. Yang mendampingi Yesus yang berpakaian putih itu adalah Elia sama Musa. Mana datanya? Saya nggak pakai data sekarang. Cangkrik. Nih ya. Nih. Aku kasih tahu ya. Nih ya. Kisah para Apostolos 1 nomor 10 di berpakaian putih, di sini ada huruf T. Huruf T ini ketika diklik di sini merujuk kepada Yohanes 20:12. Yohanes 20:12 ini tertulis bahwasanya mana tadi? Yohanes 20:12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Ini malaikat bukan? Kembali ke belakang dulu. Ini loh. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Mana yang Yesus terangkat? Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullahaladzim? Ya, orang bodoh banget. Kenapa sih kok bodoh gini ya? Kok bodoh? Kamu yang bodoh. Ya udah, aku bodoh. Ya udah, sekarang gini aja, dibuat simple. Ya oke. Sekarang gini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dengerin dulu. Ayat yang kamu tunjukkan itu. Iya, sabar dulu. Ini firman Tuhan bukan? Mana? Ini Kisah Para Rasul firman Tuhan bukan? Bukan. Woi, Mak. Bukan. Berarti kitabmu bukan kitab suci. Nah, ini parah. Kau Ya Allah, ternyata kok semakin dibongkar semakin kelihatan dongonya. Ini gimana ini? Bukan dongo. Ini kalau saya mau meluruskan. Ketika Anda menyatakan di dalam Bible itu semua firman Tuhan, saya bilang bukan. Berarti campuran. Ada yang firman Tuhan, ada yang bukan firman Tuhan. Jelas loh di atas itu. Ya berarti bukan kitab suci kan? Kisah Para Rasul itu kan jelas, itu kan mengisahkan. Ya udah gini kesimpulannya ketika Yesus naik ke surga lengkap dengan badannya, betul? Betul. Ketika turun kedua kali lengkap dengan badannya juga, betul? Betul. Nah, yang datang kepada Paulus lengkap dengan badannya nggak? Suaranya doang. Berarti bukan Yesus. Simple loh. Oke. Menurut Anda kan bukan Yesus kan? Loh. Ya memang bukan Yesus, karena di sini dikatakan bahwasanya ketika Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan badannya juga, sama seperti Yesus naik ke sorga, betul? Iya. Ya sudah, selesai. Mau kemana? Tetapi yang menyatakan, saya bilang mau katakan bahwa itu cuma suaranya Yesus, Anda bilang bukan Yesus. Gimana? Ketika yang menjumpai Paulus itu cuman suaranya Yesus, Anda membantah itu kan? Saya tanya sekarang, dari kesaksian murid-muridnya itu mendengar suaranya atau mendengar dan melihat atau tidak mendengar dan tidak melihat? Yang mana yang betul? Kalau murid-muridnya? Ya, mendengar tidak melihat atau tidak mendengar tapi melihat? Yang mana yang betul? Kalau ke-12 murid Yesus itu. Kok ke-12 murid? Alamak. Kenapa kok jadi ke-12 murid sih? Ini pengikut Paulus loh. Ya Allah. Ini pengikut Paulus, Bang. Bukan ke-12 murid Yesus. Kamu jangan lupa. Kamu tadi bilang murid Yesus. Gurunda. Kenapa sih kok saya dapat gini, Gurunda? Kenapa saya dapat gini? Waduh, ini gak bahas murid Yesus, cangkrik. Ini gak bahas murid Yesus. Aduh, ya Allah. Kenapa sih harus gini? Kenapa coba? Kenapa Anda gak ngerti gitu loh? Pada saat Paulus mengaku ditemui Yesus, itu Paulus sendirian atau enggak?
Paulus sendirian. Sendirian? Ya. Alamak. Pemain aja, ganti pemain aja. Percuma diterusin juga. Nggak tahu apa-apa di soal Istirahat itu. ya, istirahat, baca biblos, belajar yang benar ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih harus Baca kisah para rasul 9 sama Kenapa 22 harus itu aku dibaca. gitu loh? Los, rasake kono. Ya ini aku tunjukin ya. Ini aku tunjukin nih. Aduh, cangkrik. Cangkrik. Kamu udah berubah jadi jangkrik ya? Iya, kenapa nggak terima? Ya udah, jadi aja jangkrik. Aduh, nih. Makanya Kisah jangan para tegang apostol, dulu. dengerin dulu. Kisah Ya, para lanjut. apostolos 229. Nih ya. Dan mereka Kisah yang para menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini di Kisah para apostolos 229. Tetapi di Kisah para apostolos 9 nomor 7, maka termangu-mangulah temannya seberjalanan. Temannya siapa? Paulus. Karena Mana mereka Paulus memang itu? mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Di sini dikatakan, Mana Paulus? sabar. Di sini dikatakan, Kalau nggak ada Paulus di situ, jangan ditambahin dong. jangkrik nggak pernah baca. Nah ini siapa yang mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini siapa yang ngomong? Yesus. Loh, yang mengatakan siapa engkau Tuhan? Siapa yang ngomong? Paulus. Lah iya, ini Paulus ini, cok. Ini Paulus ini. Tapi itu bukan ayat itu tadi yang kau tunjukkan. Oh, jangkrik lah ini. Ini kan ayat yang menyatakan, Paulus ditemui Yesus. Ayo pusing otakmu. Ayo. Lanjut. Duh, iya nggak ini? Ayat ini iya nggak? Lanjut aja baca itu. Loh lah ya, yang satu mengatakan di Kisah para Apostolos 9 nomor 7 mengatakan mendengar suara tapi tidak melihat. Di Kisah para Apostolos 229 mengatakan melihat tapi tidak mendengar. Yang mana yang benar? Mendengar tapi tidak melihat. Berarti yang satu salah. Yang benarnya mendengar tapi Berarti tidak yang melihat. berarti yang Kisah para Rasul 229 salah. Nggak tahu. Oh alah, cangkrik. Host yang di bawah yang ketawa diblokir host, yang ketawa di bawah blokir host. Terlalu banyak, nggak bisa terlalu banyak. Pak Perdin, coba baca Bible lagi ya. Sebelum ketika Pak Ardi itu bertanya kepada Bang Perdin, sebelum Bang Perdin menjawab, Bang Perdin berpikir dulu. Jangan menjawab dulu, berpikir belakangan. Jangan seperti itu. Baca lagi yang benar ya. Udah ganti pemain aja, kasihan Bang Ardi. Ganti pemain aja lah. Bukan berpikir belakangan, tapi kagak berpikir. Mau diganti nggak apa-apa. Ya, Pak Perdin istirahat ya. Istirahat dulu, belajar lagi ya. Host, tendang saya host. Tendang saya host. Aduh. Terima kasih atas undangannya. Ya, Bro Perdin sehat-sehat, Bro ya. Belajar lagi ya, baca biblosnya ya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Selamat malam, Bro. Malam juga. Ya. Ini yang dibahas Paulus ya kan? Yang dibahas Paulus. Ditanya murid-muridnya, malah murid-muridnya Yesus ke-12. Apa urusannya? Renji, malah ngopi Renji. Gua turunin. Ini yang naik balak 6 juga lagi. Ini gimana sih? Balak 5 kayak balak 6 lagi. Sama juga ini balak 4 ini. Ini sama aja ini. Nggak ada pemain yang lain. Tambah darah tinggi nanti kita ini. Aduh, kacau. Halo, selamat malam. Siang. Bro, gini bro ya, dengarkan gua. Di sini ada 5,6. Di bawah itu otennya itu hampir setengah. Banyak pasien gue. Jadi lo di sini diskusi akademis, jangan sampai gara-gara diskusi lo banyak yang mualaf. Oke, Bro? Oke. Bro, gini aja langsung deh. Ustadz Abuya izin. Lanjut. Bro ya. Ya. Bertengkar kita, yuk. Ketemu di mana yuk? Langsung aja yuk.
Loh, kok doyan ribut? Nggak usah diskusi. Daripada pusing kepala gua. Daripada kepala gua pusing. Ya kan? Tapi Kang Ardi, tapi ada perkembangan lah sedikit lah, agak mulai santun sekarang, nggak kayak dulu naik langsung kejang-kejang, mencak-mencak. Sekarang agak slow dikit. Lumayan lah, lumayan. Tolong Bang Dewa, Bang Zuma kan nggak monitor. Bang Dewa minta tolong, jangan saya, gitu loh. Tolong jangan saya. Ini, iya tolong jangan. Saya minta tolong ya, saya minta tolong. Ini balak tolong jangan saya. Kang Ardi, balak 6, nggak bisa, nggak sanggup Dewa. Kemarin aja bikin stres. Bang Anggur kerja. Nah, Bang Anggur aja. Nah, Bang Anggur minta tolong. Kerja, Bang. Bang Anggur asam. Masih asam nggak anggurnya? Begini, Kang Ardi, gua tanya dulu nih, bentar. Saya ini nanti ke Kang Anggur ya, ke Pak Anggur Asam ya. Bro ya, menurut lo Yesus kawin apa kagak sih? Alkitab nggak kasih data sih. Gimana bro? Alkitab nggak kasih tahu data. Oh, jadi menurut lo gimana dong kalau nggak ngasih tahu kawin apa kagak sih? Nggak bisa juga menjawab karena nggak ada datanya. Nggak ada. Ya udah, Ustadz Abu ya. Yang simpel aja nih coba ya. Kalau satu pertanyaan ini bisa dijawab langsung dengan tegas, saya mau diskusi. Tapi kalau enggak, saya nggak mau ya. Coba saya tanya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ardi, aku nanti jawab, tapi boleh nggak? Enggak, aku pengen nunjukin ayat Alkitab gitu ya. Mulai gitu loh. Kenapa ditanya simpel gitu kok susah kali? Bukan susah, memang. Ya udah jawab. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah A. Tuhan, B. bukan Tuhan, C. bukan kedua-duanya? Soalnya capek bahas itu, bosan gua gitu loh. Ya, simpel aja, jawab aja. Padahal niat gue kesini nih gue pengen nunjukin ayat Alkitab gitu loh, seru gitu. Itu sih yang pengen kasih tahu, itu doang. Ya udahlah. Tapi besarkan dia, kita turun semua. Ya ada yang lebih seru ini bro ya. Kita turun semua lah. Biar dia yang ngomong sendiri. Bukan, gue kan masuk ke Komal ini, gue pengen ada ayat Alkitab yang seru di otak gue. Enggak, gitu, bentar ya, izin ya. Bentar, lo harus dapat diatur sama dokter lo. Bentar gini, lo kan tadi bilang lo nggak tahu, nggak ada data tertulis gitu Yesus kawin apa kagak, bener gak? Oke. Nah ini harus lo dapat ilmu baru malam ini. Mau ditunjukin nggak data yang tertulis di Biblos? Nanti boleh, aku terima nanti boleh. Tapi aku pengen nunjukin ayat Alkitab yang ada di otak gue ini seru gitu loh. Nanti lo harus dapat diatur, lo di sini tamu. Jadi slow dulu, gimana? Boleh ditunjukin nggak? Biar lo ini nambah pengetahuan lo. Gimana? Ya. Nanti ujung-ujungnya gue belum kasih tahu apa yang di otak gue udah dikeluarin. Lo kan paling yang ngeluarin gue. Tenang saja slow. Gue nyuruh moderator gue jangan nurunin lo. Tenang aja slow. Ini aja Abu ya, biarkan dia tunjukkan, setelah itu biar Pak Anggur Asam nanti. Itu kita nggak usah nanggepin ayat yang di sama dia, tahu kan? Pak Anggur Asam aja, nggak apa-apa. Ya udah, lu tunjukin. Ingat ya, ditunjukkan bukan dibacakan. Ingat ya, ditunjukkan. Enggak, tadi bahasamu kan ditunjukkan, bukan dibacakan ya. Nah, mana tunjukkan? Gue belum bisa buka open cam, pengikut gue baru sedikit. Ardi, dia berdusta. Bentar, dia berdusta, gue bisa ngundang dia kok. Iya makanya itu. Maksudnya emang pengikut gue pengguna TikTok itu baru. Gue nanya, emang kalau open cam itu jumlah followernya berapa sih? Bisa, udah bisa. Undang lo. Host itu gak bisa dibohongin. Caranya gimana caranya? Ya udah, terima aja undangannya itu. Undangan dari host terima aja itu. Ayo terima. Gua nggak ngerti. Gua biasanya kalian gampang. Kalian gampang biasa. Tinggal tekan. Dengerin dulu. Biasanya kalian gampang nunjukin ayat Alkitab di layar yang gede. Loh, enggak, kan tadi kan kamu yang mengatakan saya ingin menunjukkan definisi menunjukkan itu adalah menampakkan. Nah, mana tampaknya? Iya, maksud gua menunjukkan dalilnya, ayatnya. Tampakkan. Iya, tampakkan. Yang menampakkan kalian, gue bilang kan menunjukkan. Menghabiskan waktu kau, karena bersih-bersih di neraka kau, menghabiskan waktu agak jelas. Jempol lu pun nggak kelihatan sama sekali, nunjuk-nunjuk.
Nyuruh-nyuruh. Main Enak lagi. aja. Oh, habisin waktu aja. Silakan, Renji. Uy. Ren? Loh, yang Selamat mau malam, diajak bro. diskusi, Abuya, yang mau diajak diskusi itu orang. Ini yang hadir orang-orang lagi. Ini. Tunggu dulu. Aku belum kenal nih siapa si Renji nih. Renji. Merasa paling pintar. Renji ini Kristen ya? Iya Kristen. Kristen sampai mati. Enggak, suaranya kok kependem Renji. Suaranya kok mendem. Di sumur. Coba Renji suaranya jangan mendem dong. Suaranya mendem, Bang. Iya bang. Nah, oke. Dengar suara saya? Dengar. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan mati? Iya. Apakah Tuhan yang mati itu adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Firman-Nya Tuhan, Bang. Saya tanya sekali lagi, apakah yang mati di tiang kayu salib itu adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Firman-Nya Tuhan, Bang. Yang Kan nggak nyambung kan? Kalian yang nggak nyambung, Bang. Firman Kalian Tuhan yang Tuhan nggak bukan? Firman Tuhan bukan? Wih, kemana dia? Waduh, ini lagi. Jangkrik, siapa yang naikin ini? Aduh. Ini hostnya boleh nih. ya minta teman-teman boleh ya minta tolong. Enggak, saya nggak mau nolong. Bang Dewa mau nolong nggak? Ogah. Bang Dewa mau nolong nggak? Ogah. Enggak, oke. Bang Anggur Rasa mau nolong nggak? Bang Anggur. Bang Jinta Lagi datang bulan Cuma nunjukin Ustaz Abuya mau nolongin nggak? Ustaz Abuya mau nolongin? Ya, saya tanyain. Nggak ada gunanya. Melani mau nolongin nggak? Enggak ada yang mau, bro. Gimana, bro? Kenapa sih kalian panik sama gua? Enggak ada yang mau. Masalahnya gini loh, bro. Lu kan minta tolong, betul kan? Ya tolong lah kalau minta tolong. Kalau minta tolong yang jadi masalah, kami nggak mau nolong. Terus gimana? Amal dong. Ogah. Kami nggak mau, bro. Iya biar fair aja. Kamu kan ngundang di sini kalau ada oten. Iya tadi kan bilang ke kami minta tolong. Kami nggak mau nolongin. Terus masalahnya di mana? Kalau ente mau maksa ya berarti bukan minta tolong. Namanya pemaksaan itu. Kalau mau tunjukkan silakan tunjukkan dalilnya ya. Jangkrik ditendang sama hostnya. Kepencet mau ngendang sia. Walah, jangkrik ditendang sama hostnya. Waduh. Nah coba yang ini. Aduh, ini lagi. Aduh, pusing lah kepalaku. Maaf, Pak Dok. Maaf, aku salah pencet. Tadi Pak Kristen, Pak Kristen Bapak ini. Ketakutan. Pak Dokter tahu. Yang belum Bapak. aja Pak Utam, silakan yang belum. Oh ya, maaf ya. Aduh. Turun lagi nggak apa-apa. Dimaafin nggak? Pak Dokter Ade. Pak Ardi, dimaafin nggak? Aku turun ya. Iya, ya udah turun. Ya udah, maaf. Oke, maaf ya, yang lain aja. Aduh. Iya. Semua kagak jelas. Aduh, itu bahasnya filosofi saja filosofi. Ditanya filosofi kemana-mana, muter kemana. Aduh, lama pusing kepala Barbie. Tolong Ikhwan Fillah yang muslim tahan dulu ya. Bingung gue nyarinya yang oten yang mana coba nih oten coba nih. Bang Jering muslim apa Kristen Bang? Turun lagi. Itu siapkan 2 slot aja. Dewa turun enggak apa-apa. Mau kemana? Satu juga Sini aja, susah. Bang. Satu juga susah. Besok pagi Dewa harus berangkat ke Jepang. Dewa mau jumpa sama Tuan Ajinomoto. Aduh ini. Tuan Ajinomoto. Itu mah ada di Mojokerto. Itu ada di Mojokerto itu. Ini malah ngorok. Datang malah ngorok coba ini. Ya Allah ya Ruby. Kalau main band lagi main band itu dia itu. Ya, Dewa izin pamit. Makasih banyak semuanya. Kepada Ikhwan Fillah 5.400 mata memandang. Mohon maaf kalau ada yang mau bikin kaos silakan DM ke Dewa ya. Mau fotonya dengan Bang Ardian. Sebelum turun dengan Bang Dewa izin sebelum turun
apakah teman-teman tadi sudah dapat info bahwasanya Sudah, Pak Dokter. Iya, udah sudah, ya. sudah. Oh, ya sudah. Ya udah kalau gitu. Oke, lanjut. Sudah kami doakan juga di situ. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya. Iwan Pila, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata dewa yang nyinggung perasaan, karena kita tahulah yang namanya perasaan manusia itu semua sama ya. Walaupun dia sekaya Paman Gober, semiskin Donald Bebek, tetap yang namanya perasaan itu sama. Akhir dari Dewa, terima kasih kepada semuanya. Dewa izin pamit dulu. Vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan zikir, cucilah tanganmu dengan sodako, jagalah jarakmu dengan maksiat. Insya Allah hidup akan selamat dunia dan akhirat. Itu aja dari Dewa. Terima kasih kepada semuanya. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Kalau ada kesalahan dari Bang Ardiansah, tolong maafkan. Itu aja ya. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mel, disapa Mel yang ini Mel. Oke, Bang Es, selamat malam. Bang Es. Bang Es monitor Bang Es. Bang Es. Nggak ada. Udah duduk belum, host? Udah. Udah. Dari tadi udah duduk, udah agak nyaut, turunin aja. Assalamualaikum Bang Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku lama-lama Mel, bentar aja. Aku mau tahu kabar-kabar ada yang ini ya, didoain siapa ya? Aku belum dengar soalnya ada kabar-kabar di room tadi. Kenapa, kabar apa? Yang meninggal? Iya. Siapa itu? Iya, tadi. Pak Dokter. Kakaknya Ayah Saiful. Debaters juga dia. Dokter Muhammad itu loh, Dokter Muhammad. Bang Al-Hidayah tahu kok. Muhammad Kamal. Kan pernah satu Dokter room. Muhammad Kamal Saleh. Iya, pernah satu room di Bang Dalbo. Bang Al-Hidayah, sama dia pernah. Masya Allah. Iya. Ya tadi rame di Kemal ada yang typing, jadi aku enggak perasan yang mana satu. Udah aku itu aja, aku mau tahu. Lanjut aja lagi, Bu ya. Aku izin dulu ya, kasih supaya ada Kemal untuk OTN atau apa? Gak apa-apa di sini aja. Ini kan jangan. Ada Bang Zuma di sini, ada Adriansyah, udah banyak bro. Itu aja aku mau tahu. Mau kemana, Bang Al-Hidayah? Aduh capek, udah ngantuk aku. Ngantuk. Menyimak di bawah aja dulu. Nanti kalau ada kosong berapa menit lagi. Awas kalau Izin cari ya? janda pirang. Awas. Jangan cari janda pirang. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ferak, selamat malam Bang Ferak. Selamat malam Bang Ferak. Waduh, ini sambil ngecas ini. Lah, kok turun? Oke. Naikin lagi host. Agak jelas yang naik ini. Jangan. Astagfirullahaladzim. Bunda Mauli. Siapa ini? Bunda Mauli, selamat malam Bunda. Ini Kristen. Iya, sama Kang Ardi, cocok sama Kang Ardi, cocok sama Kang Ardi. Coba dialog sama Kang Ardi, cocok. Assalamualaikum. Dialog sama Kang Ardi, cocok. Waduh. Baru naik aja udah bermasalah, belum ngomong udah bermasalah dia. Astagfirullah. Selamat malam Bang Alpiet. Bang Alpiet. Dibuka mic-nya Bang Alpiet. Selamat malam, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila, selamat malam. Ya Mila, waalaikum. Katanya kan Pak Bom dia merah hijau, Bang. Kenapa? Bang Alpiet? Kan Pak Bom dia merah hijau. Bara hijau Mas ya? Ya, nanti lagi abangku nanti lagi cari oten dulu nanti dulu. Iya nanti ya, mohon maaf ya. Biar dialognya berlangsung ya. Mohon maaf ya. Soalnya gini abangku, di sini banyak yang belum makan oten pada lapar ini. Bahas apa? Iya. Naikin lagi host Kristennya. Sabar, Melani lagi nyari. Si Melani kagak sabaran amat sih. Ini Mila Amerika ditanya dulu dong. Ini Islam. Assalamualaikum. Bunda Mila. Masa kagak. Saya nggak mau ngobrol sama Abuya ya. Saya ngobrol sama yang lain aja. Tapi naiknya di Komal Abuya gitu ya. Iya nggak apa-apa. Wanita dasar. Saya masih marah sama Abuya, masih marah. Udah, jangan. Pak Dokter loh, nggak kemarin baru naik loh. Saya nangis tadi Pak Dokter meninggal loh. Makanya jangan marah, nanti nggak tahu loh kapan kita loh.
Oke, izin sapa tamu baru Bang Ed Rizal. Bang Ed Rizal, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Silakan Bapak. Enggak semua menyampaikan, ingin dengar suara Bang semua aja. Suaranya gedein Bang. Suaranya kenceng banget ya. Ingin dengar suara Bang Juma. Ingin mendengar suara Bang pengen Suma di dengar. bawah juga bisa ya Bang ya. Rindu Bang Juma nih. Siapa? Bang Sumanya lagi istirahat. Ya, saya izin turunkan ya. Muslim, mudah-mudahan kita ahli surga. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, Teman-teman Muslim di bawah jangan macam-macam. Moderator gua galak loh Melani nih. Wah, jangan macam-macam. Ada yang mau disampaikan, Mbak. mari tunggu dulu izin sama. Banyak salam. Waalaikum. Salam. Iya, Kristen ya? Iya. Oke, Iya, Kak. silakan. Bang Ardi atau yang lainnya silakan. Sebelum dilanjut ya, ini saya promosiin dulu Bunda Mila ya teman-teman. Meskipun Bunda Mila lagi marah sama saya, bantu di follow ya Bunda Mila ya. Follow ya Oh, Bunda tahu Mila ya. bener obatnya gitu ya. Lanjut. Iya, Bang Ya tuh kalau XINN. marah sama saya tambah kecil nanti. Nama aslinya siapa, Bang? XINN. Nama asli saya nggak mau nyebut nama asli saya, Bang. Loh, Saya kenapa? cuma mau nanya, bolehkah saya nanya? Ya boleh, tapi kenapa kok nggak mau nyebut namanya? Yang apa, Bang? Privasi, Bang. Oh, privasi, ya udah Maaf, silakan maaf tanya. ya, maaf ya. Nggak apa-apa, ya udah silakan tanya. Saya jawab sesuai dengan jawaban Anda, silakan. Oke. Saya mau nanya, itu sebenarnya yang disalib itu Yesus atau Yudas, Bang? Saya bingung nih. Walaupun saya orang Kristen juga, bingung saya. Mantap ini Kak Ardi mau belajar ini orang. Insya Allah Mau Lanjut, Kak Ardi. belajar. Kang. Semangat Kang. Ayo Kang, semangat. Yang harus jelaskan gini harusnya Bang Zuma ini. Coba Gurunda masih monitor gak? Bang Zuma. Gurunda? Ini wilayahnya Gurunda sih. Atau Bang Anggur Asam? Masuklah. Anggur. Tak berani lah. Berani. Jang. Oke, Gas. siap. Ada Bang Juma lah. Nih, Anggur. Ya lanjut. Bang Anggur. Bang Juma dulu lah, Bang Juma lah. Abuya. Ya. Abuya open cam Abuya. Ya Bunda Bunda apa? berisik, Bunda berisik. Bunda, Bunda Dabling. Cam dulu besarin Abuya. Bunda Dabling, bundaku Bunda. Noise, Bunda Mila noise. Nanti dulu dialognya sebentar aja 1 menit. 1 menit. Abuya Astagfirullahaladzim. Bunda. Noise, Bunda noise. Bunda suka aneh-aneh. Gua mau dikawinin sama si Melani, jangan. Loh, katanya yang lagi dikasih marah, siapa? Kak Ardi. Kak Ardi Nggak katanya salah lagi kasih. yang dikasih aku. Kasih, Bunda, ya, Masya Allah. Makasih Bunda Melani. Bunda Melani, Bunda Mila. ya. Aduh. Suruh dibesarin gua yang dikasih Kang Ardi. Heran gua. Lanjut Pak Kiki, ini Kak Ardi udah digaji tuh sama Bunda Mila. Ayo kerja Kak Ardi kerja. Masya Allah ya Allah. Si aku kaget loh. Aku dapat ikan paus dari Bunda Mila yang disuruh besarin, malah hostnya yang dikasih aku. Kak Ardi tahu kan kalau ibu-ibu lagi marah kayak gimana? Enggak, aku mikirnya gini loh. Ini salah kirim apa gimana ini gitu. Rizky anak soleh. Lanjut ini mau belajar ini lanjut. Iya, Masya Allah. Teman-teman ya yang di atas ini semuanya mute. Biar Kang Ardi sampai subuh kerja ya. Lanjut Kang Ardi. Ih, janganlah. Janganlah. Oke, begini. Bang XINN ya, saya mencoba menjawab. Kalau ada tambahan silakan ditambahkan teman-teman. Kalau ada kurangnya tetap salah hostnya gitu ya. Oke, Bang XINN masih monitor? Ya, silakan. Oke, yang pertama, yang harus mati itu sebenarnya orang yang seperti apa? Menurut kitab Anda, saya nggak tanya Anda. Yang harus mati itu orang yang
seperti apa? Orang yang berbuat dosa atau bagaimana gitu? Menurut kitab Anda, saya tanya dulu. Kalau menurut kitab saya, yang berdosa itu bang. Yang berdosa Soalnya kan, harus mati. Ya, yang disalib itu kan dia kan, makanya disalib itu kan, jadi menebus dosa-dosa semua anak-anaknya gitu bang. Sabar dulu bang. Kita pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan ya. Iya, siap. Oke. Kita pelan-pelan dulu. Yang disalib Anda katakan adalah orang yang berdosa. Buka Yehezkiel 18 nomor 20, silakan. Iya teman-teman, izin. Ini harusnya wilayahnya Bang Zuma teman-teman. Tapi berhubung Bang Zuma nggak monitor, ya terpaksa. Ini terpaksa lo ya, terpaksa saya gitu loh. Bang Zuma lagi istirahat. Kalau teman-teman nggak ikhlas kalau teman-teman ada di bawah yang nggak ikhlas, saya tak diem, teman-teman aja yang naik, gantiin saya. Di bawah yang naik. Instruksi sebentar untuk Bunda Mila, Bunda turun dulu, nanti naik lagi ya. Soalnya doubling, turun dulu Bun. Wah enggak, ini pasti Ustadz Abuya ini enggak enak ini ngomongnya ini Bunda Mila. Wah. Enggak serius doubling. Agak lain ini. Nah ini sentimen ini Bunda Mila. Sekarang beneran, gak apa-apa. Ardian sama papa udah dapat. Sekarang Abuya yang besarin, Abuya. Sekarang beneran. Ya, Bunda lebih baik turun dulu Bun, doubling, nanti naik lagi doubling serius Bun, gak enak. Siapa yang doubling? Bunda, naik lagi Bun, naik lagi doubling. Tunggu, Bunda, di bawah ada yang mengatakan saya banyak bercandanya. Ya sudah Bang Bel, silakan naik. Gantiin saya Bang Bel, nggak apa-apa Bang Bel. Silakan Bang Bel 212 Textron, gantiin saya akan turun, serius nggak apa-apa, saya nggak sakit hati kok. Silakan Bang Bel, gantiin saya Bang Bel. Ya Bunda, ngomong Bunda. Sekarang Abuya besar. Oh bagus. Saya yang besarin Bunda ya. Gua dibesarin pasti ke anggur asam nih. Pasti ke anggur asam. Salah. Wow, mantap. Sudah Abuya, saya yang besarin Buya. Aduh, hancur. Oke. Rizky anak soleh, udah Rizky anak soleh. Udah ya, kita lanjut ya. Makasih ya Bunda Mila, barakallahu fikum Bunda Mila, masya Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa loh Bunda Mila. Gitu ya. Selain mengucapkan barakallahu fikum jazakallahu khair gitu ya. Oke. Bang XINN masih monitor Bang? Iya. Oke. Kata kitab suci Anda di Yehezkiel 18 nomor 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Sekarang saya tanya, di sini tertulis orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saya tanya, Yesus berdosa nggak? Yesus berdosa atau tidak berdosa? Yesus berdosa. Yesus berdosa Bang. Waduh, apa dosa Yesus? Karena dosa Yesus sudah mensesat-sesatkan umat manusia yang ada di dunia ini dari sejak dulu dia lahir. Loh, ini Kristen apa Islam sih? Ini siapa sih dia nih? Kok menyesatkan gimana Anda ini? Ya menurut kitab saya di ateis, Yesus itu mensesatkan Bang. Anda ateis? Iya, satanik saya Bang, Lucifer, Tuhan kami. Tunggu. Jangan turunkan dulu. Izin, jangan turunkan dulu. Oke ya, kita uji ya. Anda apa namanya? Ateis ya? Ateis bukan? Iya, Bang. Tuhan saya Lucifer. Tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Anda nggak percaya adanya Tuhan? Karena setiap seseorang berdoa kepada Tuhannya, mana Tuhannya? Berarti menurut Anda Tuhan harus nampak gitu ya? Iya Bang. Berarti kalau yang nggak nampak, setan. Berarti nggak ada ya? Betul? Iya. Betul? Iya. Oke, baik. Saya uji sekarang ya. Saya uji kepada Anda. Tapi sebelum saya uji,
jangan-jangan saya sedang berbicara dengan orang yang gak berakal nih. Abang berakal nggak, Bang? Ya saya berakal karena saya makhluk hidup. Yang Mana punya akal Anda? punya Tunjukkan pikiran. kepada saya. Tunjukkan kepada saya bentuk akal Anda. Yang saya tanya bentuk akal Anda, tunjukkan. Ya kalau kita tidak punya akal, berarti kita binatang dong, Bang. Saya nggak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Saya bertanya kepada Anda. Tunjukkan kepada saya akal Anda. Tunjukkan. Ya itu yang tadi saya ngomong. Apa bentuk akal Anda? Bentuk akal Anda apa? Berbentuk segitiga, lonjong, bulat, atau apa? Lonjong. Iya, tunjukkan akal Anda. Kan Anda mengatakan yang tidak terlihat itu tidak ada, betul? Ya, terus. Betul? Ah, Anda punya akal kan? Nah, tunjukkan, perlihatkan kepada kami bentuk akal Anda. Silakan. Perlihatkan. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya bentuk akal Anda. Kalau misal begini, ini kan saya punya tabnya bentuknya kotak gitu kan. Nah, saya punya air mineral bentuknya ya kayak gini ini, gitu kan. Saya punya kipas angin bentuknya ya kayak gini. Itu ada AC bentuknya kayak gitu. Nah, saya pengen tahu bentuk akal Anda. Silakan. Gimana ya saya jawabnya ya? Akal saya ya makhluk hidup, Bang. Saya berpikir saya bisa membangun apa Saya ingin lihat dari bentuknya, akal Bang. saya. Izinkan saya melihat bentuk akal Anda. Silakan. Oh, bentuk dari akal. Bentuk Ya, akal. nggak ada bentuknya lah. Akal mah. Loh. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada akal. Masih, Bang, gua bingung loh. Duh, Anda sendiri yang mengatakan sesuatu yang nggak bisa dilihat nggak ada. Saya tanya sekarang, akal Anda mana? Mana bentuk akal Anda? Saya pengen tahu bentuknya bulat kayak kotak kayak lonjong kubus kayak jajaran genjang kayak gimana? Jangan ke situ dulu, Bang. Saya kan nanya itu belum dijawab. Ya, sekarang Jangan Abang nanya gini, ke Bang. saya soal apa? Saya khawatirnya gini loh. Saya khawatirnya begini. Ketika kita sudah masuk diskusi, halo, ketika kita sudah masuk diskusi, saya khawatir berdiskusi dengan orang yang nggak punya akal. Saya khawatir gitu loh, Bang. Nah, Abang punya akal nggak? Punya akal nggak? Otak, Bang, saya yang punya mah. Berarti nggak punya akal. Abang bingung. Berarti cuman punya otak, tapi nggak punya akal gitu. Mohon maaf, langsung ulti teman-teman. 3. Ya bingung gua ngejawabnya juga, Bang. Bingung sudah. Bingung karena otak Anda tidak berpikir. Kalau otak Anda berpikir, seharusnya Anda meyakini sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Paham? Oh gitu. Iya, terus? Akal Anda terlihat nggak? Tidak. Tapi Anda punya akal? Punya. Nah, punya. Dari mana Anda dasarnya? Anda mengatakan Anda punya akal. Dari mana dasarnya? Gimana bentuk akal Anda? Warna akal Anda warna apa? Kalau tab saya warnanya warna hitam, bentuknya kotak. Lah, kalau akal Anda bentuknya apa? Warnanya apa? Saya tanya. Tahu, Bang, udahlah. Orang ateis mengaku-ngaku saya sebagai tanya dulu itu Yesus tuh disalibnya karena apa? Saya nanya. Enggak, saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang nggak punya akal. Itu yang jadi masalah. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang tidak berakal, Bang. Makanya saya tes dulu. Jangan-jangan ketika kita masuk diskusi, ketika saya masuk berdiskusi, ternyata jangan-jangan saya berdiskusi dengan orang yang nggak punya akal. Ternyata betul, Anda nggak punya akal. Jadi buat apa saya diskusi? Oke, Bang.
Mohon maaf, langsung ulti, nggak pakai lama, ya. Maaf ya. Iya ya bang. Oke, siap. Jadi kesimpulannya Tuhan itu ada, tapi Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Sama kayak rohmu. Rohmu ada nggak? Ada. Di mana? Posisi rohmu di mana Tidak sekarang? nampak rohku. Jadi Iya, di mana jasad. posisinya? Saya tanya posisinya di mana? Di dalam jasad. Di mana? Di dalam jasad itu di matamu, di hidungmu, di mulutmu, atau di dadamu, di hatimu, di jantungmu, di mana? Di seluruh lah. Di seluruh organ-organ tubuh kita. Berarti kalau kukumu dipotong, rohmu terpotong. Nah, kena lagi. Oh iya. Kena Bang, ya. lagi. Ayo, mau ngomong. Kuku bagian tubuhmu bukan? Iya. Ya, ya. Berarti rohmu di seluruh bagian tubuhmu kan? Kalau kukumu terpotong, rohmu terpotong. Nggak tahu bang. Ya udahlah bang ya. Gua turun lah bang ya. Kalah gua. Oke bang. Salam bang. Assalamualaikum. Bang Ardi. Ya, ya Bunda. Promosi dulu dong di gas, masa 5.000 orang yang Oh iya, teman-teman minta tolong di follow Bunda Mila. Minta Bunda tolongnya Mila ini sama Bang adalah- Ardi. Bunda Mila ini adalah bunda kami. Bunda Mila ini adalah bunda kami, beliau adalah senior kami gitu kan. Beliau sudah jadi debater selama ratusan tahun, jadi mau minta tolong di berlebihan ya, Bang Anggur, kelebihan ya. jangan marah dong Bang Anggur. Serius. Promosi Iya, iya. serius. Ya, minta tolong di Bunda Mila di follow ya teman-teman. Ini beliau adalah sahabat kami juga, sahabat Muslim juga. Beliau muslimah, masya Allah. Tapi beliau tinggalnya di luar negeri gitu teman-teman. Minta tolong di follow ya, gitu ya teman-teman. Gitu. Sekarang waktunya Pak host- Anggur Asam promosikan host izin, Pak Anggur Asam, boy. host izin host. Saya barusan melihat itu ada typingnya Bang Jibril minta naik. Saya izin turun dulu, naikkan Bang Jibril. Nanti kalau beliau sudah selesai menyampaikannya dan beliau sudah turun, baru saya nanti bisa dinaikkan lagi. Tapi kalau beliau belum turun, tolong dijaga di sini gitu ya. Izin Bang Jibril, monitor di bawah Bang Jibril, naik Bang Jibril ya. Oke, itu saudara kita. Kita juga Bang Jibril juga debaters Muslim gitu ya. Izin saya nyimak di Mana bawah Bang dulu ya. Jibril kagak ada. Tadi ada, sekarang udah pergi. Iya, udah pergi. Gak ada. Nih ada si Edi nih. Iwan Villa atas follow-follownya saya pasti follow balik. Jadi nanti kalau ada kuis-kuis menyimak ya, mudah-mudahan barokah walaupun nggak banyak. Amin, Bapak. Silakan teman-teman dipasang. Bunda Mila ustazah kita. Saya minta di follow aja, itu aja, nggak usah yang lain. Berkah saudaraku ya. Dan begini saudaraku semuanya ya 5,5K izin sedikit. Ayolah bantu dukung channel YouTube saya ya. Baru buat kemarin namanya Abuya Strong Lipe ya. Ya jangan lupa Abuya Strong Lipe. Nanti kalau sudah selesai menyimak tolong ditengok dulu, tinggal di subscribe, dipencet gratis ya, tidak bayar. Ya, Iwan Pila terima kasih ya, bantu subscribe ya, saudaraku. Oke. Nanti saya follow balik pasti saya follow balik. Nah ini saya Edi. Bang Jip minta permintaan, Bang Jip. Bang Jip minta permintaan. Tadi katanya nggak ada permintaan tadi. Terima kasih Zizi XX. Melanie udah dapat good night ya, berarti Melanie harus bobok Melanie. Ini begini ya, si Edi ini cocoknya sama Pak Baal. Dari tadi belum kerja Pak Baal. Mana? Ada. Si Edi nih. Nah, oten dia, silakan. Bang Edi. Iya. Waalaikumsalam. Akun yang tadi kena tombak, yang kiri. Masya Allah.
Lanjut di. Tidak, saya turun lagi ya, cuma melaporan kena tombak kungkul. Mas turun. Bantu di follow dulu kok. Follow saudaraku akun Kobeni ya. Ayo Iwan Pila ya. Karena rawan kena tombak sekarang akun-akun. Jadi harus persiapan banyak. Ayo saudaraku follow Dan dulu. kalau kuat jadi makin banyak yang ngeliat kan kalau lagi ada acara-acara. Nggak ngomong apa-apa, saya tadi kenapa ditombak? Oke, dan terima kasih ya yang sudah bantu subscribe YouTube saya Abuya Strong Life ya. Jazakumullah, terima kasih semuanya. Silakan Bro Edi, begini ya, sebelum saya lempar ke Pak Anggur Asam, menurut Bro Edi, Yesus ini kawin apa kagak sih, Bro Edi? Aduh anjir. Bro Edi. Ya. Menurut Bro Edi, Yesus kawin apa kagak? Enggak kawin. Datanya ada nggak di Biblos? Datanya ada nggak? Iya, data nggak kawin nggak ada. Ah, ini kagak tahu. Kalau datanya ada gimana? Ya, coba mau ditunjukin biar tahu Pak Edi, boleh? Tunjukin. Oke, silakan Pak Anggur Asam. Saya lempar. Ini udah kena tombak itu kalau saya bahas itu. Bro Edi biar Abuya. saya di follow ya. Gak apa-apa, aman teman-teman. Nih, Hosen Jangan lupa jebak ini. mawar. Hosen jebak ini, nggak usah. Kacau ya. Ya udah, ini Bro Edi ini OT-nya ngeyel, gue kasih tema itu biar dia ketampol. Ini pasien gue, pokoknya paling ngeyel pasien gue ini. Aduh. Udah kena ngeyel gimana? Ayo teman-teman digas. Kita bikin kuis nih. Saya udah janji waktu itu tapi karena lagi marahan sama Abuya jadi saya tunda dulu. Udah Bunda, udah nisfu Sa'ban Bunda, jangan please. Makanya kita harus sesama muslim ya, harus bagus. Iya, saya mau nggak pernah mau aja. Emang Tuhan itu ada salah apa di? Edi, emang Tuhan itu ada salah apa sehingga dia diurapi? Edi itu kebenaran. Tuhan mungkin. itu salah apa sehingga Tuhan itu diurapi, itu salahnya apa gitu? Kalau orang yang bersalah nggak akan diurapi. Iya, ini kebenaran. Ya makanya saya tanya, Yesus itu sebagai manusia salahnya apa gitu? Tidak ada salah dia. Loh, kenapa dia diurapi? Orang yang diurapi itu bukan oleh karena salah. Terus dia dibaptis sama Yohanes? Dibaptis itu adalah lambang penerimaan Yesus. Lambang penerimaan Yesus. Kan udah diterima dia. Apanya? Kan dia udah diterima. Diterima siapa? Murid-muridnya. Iya. Kalau baptisan itu lambang penerimaan Yesus mati dan bangkit. Itu lambangnya. Lambang penerimaan Yesus mati dan bangkit. Iya. Aduh, jadi bingung saya. Ya memang bingung, kalau nggak mengenal Allah pasti bingung. Saya tadi masuk mendengarkan. Memang syarat menjadi Kristen itu harus bingung dulu ya gitu ya. Memang bingung, nggak kenal Allah, nggak kenal Firman, nggak tahu, jadi bingung. Allah sama Firman sama nggak? Allah sama Firman sama nggak? Ya. Allah sama Firman sama? Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Iya. Ketiganya ini satu hakikat. Satu hakikat. Sama-sama menciptakan. Sederajat, satu, iya. Iyalah, yang namanya satu hakikat kan itu pekerjaannya sama. Iya. Bapak menciptakan, Roh menciptakan, Anak juga menciptakan. Iya. Ya, Anak ini menciptakan apa kira-kira? Anaknya itu Firman itu menjadi manusia. Segala sesuatu yang diciptakan berasal dari Dia. Iya. Oh, segala yang diciptakan berasal daripada Yesus. Dari Firman. Dari Firman. Ya, Firman ini kan Yesus. Yesus ini memang satu aja. Apa yang kira-kira yang diciptakannya?
Firman itu menjadi manusia. Kejadian 1 juga udah kelihatan di situ bahwa firman itu menciptakan. Iya, kan tiga pribadi. Iya. Nah, 3 pribadi ini diikat menjadi satu hakikat. Iya. Yang dimaksud daripada hakikat itu adalah situasi dan keadaan yang sebenarnya yang dialami objek tersebut. Jadi kalau Bapa ini adalah sang pencipta, keduanya daripada Roh Kudus dan Anak ini juga sama halnya sang pencipta. Iya. Apa yang diciptakan Yesus? Semua yang ada di sorga, yang ada di bumi, semua dia menciptakan. Yesus ikut menciptakan. Firman-Nya. Aduh. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, kemanusiaannya itu namanya Yesus. Berarti Tuhan dibungkus daging. Manusia itu punya roh. Rohnya roh Iya. Allah. Iya, di Namanya dalam itu tubuh, menjadi manusia. di dalam daging ini ada roh. Manusia memang gitu, hanya memikirkan segumpal roh. Tetapi roh Allah tidak terbatas Allah ruang dan waktu. kan tidak kelihatan. Allah itulah yang di dalam tubuh Yesus. Betul? Berarti Tuhan dibungkus daging. Roh tidak ada dibungkus. Bukan pecal itu dibungkus. Tidak sampai, sudah saya katakan. Tidak seperti. Jadi gimana? Rohmu itu dibungkus, tidak ada. Aku kalau udah masuk pecel udah nggak tahan aku. Serius kalau masuk pecel, sambung Mang Kang Ardi, sambung dah sambung. Yang kalian kenal zat padat itu yang kalian kenal. Ini jadi kebab daging ini. Abang tahu kebab gak? Gini, Bang Edi tahu kebab gak? Kalau yang tahu itu. Nah itu kebab tahu nggak kebab? Ya terang. Nah itu ada daging, dikasih selada, dikasih mayones, terus dibungkus sama Itu cara manusianya kan melihatnya dari luar aja gitu. Jadi Yesus dibungkus nggak ini ceritanya? Ya nggak ada bungkus membungkus di situ. Ya nama Ardiansah tuh. Ampun, Iya. Jadi kesimpulannya Yesus ini Tuhan yang menjadi manusia ya? Firman menjadi manusia. Firman ini Tuhan bukan? Firman menjadi manusia. Ya, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Lah, udah dibilang firman menjadi manusia. Loh lah iya bang, firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tergolong Tuhan? Tuhan. Nah gitu dong. Berarti kesimpulannya firman tergolong Tuhan. Nah terus? Nah firman menjadi manusia berarti Tuhan menjadi manusia, betul? Berinkarnasi. Nah iya, kan Anda Iya. sendiri yang mengatakan firman menjadi manusia tadi. Iya. Firman kan Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Nah saya tanya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia Tuhan. Iya, firman menjadi manusia. Iya, iya, firman menjadi manusia. Manusia, firman kan Tuhan. Ya. Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia gimana? Loh, firman kan Tuhan. Ya Tuhan, manusia ya manusia. Loh, firman Tuhan bukan? Firman menjadi manusia. Lah iya, firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Coba baca 1 Korintus 8:6. Sudah tahu. Kesimpulannya Sudah tahu. firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Udah gitu aja. Ya dia kan 2 kata, Tuhan Yesus. Loh, enggak, saya tanya firman ini loh. Firman ini Tuhan atau bukan? Ya firmannya Tuhan gimana? Nah, firmannya Tuhan bukan? Iya. Oh ya berarti firman adalah Tuhan. Iya. Nah, ya sudah, berarti ketika Anda mengatakan firman yang notabene Tuhan ini menjadi manusia, betul? Berarti Tuhan menjadi manusia.
Tuhan menjadi manusia. Iya, dia dua natur. Loh lah iya, firman kan Tuhan. Iya. Jadi ya udah. Atau mau metode kertas suci? Mau nggak? Apanya mau? Nih. Oke, aku pakai metode kertas suci. Gedein saya dong. Metode kertas suci. Aduh. Repoti. Bagi Ardiansa itu Tuhan itu apa? Sabar dulu. Definisinya. Enggak. Iya, sabar, tenang, Bang. Membuat praktik-praktik yang apa situ. Sabar dulu, Bang. Sabar. Nih aku tulis nih ya. Firman menjadi manusia. Kan gini, betul nggak? Manusia. Nah firman ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Tuhan, oke. Tuhan. Nah menjadi saya turunkan ke sini. Menjadi tetap kan? Menjadi, betul nggak? Menjadi, oke. Nah manusia ini termasuk golongan Tuhan atau golongan bukan Tuhan? Manusia itu termasuk golongan Tuhan atau golongan bukan Tuhan? Kan udah kau tanya tadi, firman itu menjadi manusia. Enggak. Saya firman udah. Tetapi firman Allah tidak pernah habis. Sabar. Firman sudah, ini Tuhan. Menjadi ya menjadi. Nah, tanya sekarang. Manusia ini bahasa Indonesia, betul nggak? Ya. Dalam bahasa Indonesia manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Dia manusia Tuhan. Manusia ini artinya Tuhan. Manusia Tuhan. Ya manusia ini artinya Tuhan bukan? Tahu kau arti Tuhan? Iya nanti Enggak, jangan nanti biar kau biar masuk ke otakmu. Ya udah Tuhan ini Tuhan. Apa arti Tuhan? Nih aku buka Tuhan ya, Tuhan nih. Apa definisi Tuhan? Ya ini loh aku bukain loh Sesuatu yang diyakini dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Nih aku tunjukin ya, aku udah hafal itu sebenarnya. Sabar dulu. Cuman aku tunjukin. Nih. Tuhan ya. Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Betul? Ya. Oke. Disembah oleh siapa? Ya manusia. Oleh manusia. Oke. Sekarang pertanyaan saya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia Tuhan. Loh, definisi manusia ini apa sih? Manusia itu ya manusia. Nah, kita cek ya, kita cek manusia sekarang. Manusia, kita cek definisi manusia ya. Manusia nih, manusia. Makhluk yang berakal budi. Makhluk ya manusia ya, betul? Ya. Makhluk ini apa? Makhluk, kita cek makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, betul? Ya makhluk yang mana sih dulu? Ini loh. Makhluk ini kan sesuatu yang dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan. Samakan makhluk biasa dengan makhluk Yesus. Emang ada berarti Yesus juga makhluk? Iya, jangan kau samakan. Kan dia manusia. Ya manusia kan? Kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaanmu beda. Oke, saya tanya, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, bolak-balik lagi pertanyaannya. Ya jawab, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan, gitu dong. Tuhan Yesus. Ya udah, ini manusia Yesus yang dimaksud. Nih loh, Yesus nih aku tulis, Yesus ini yang dimaksud manusia Yesus. Berarti ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan gitu. Firman menjadi manusia. Nah, lah ya, Tuhan menjadi Tuhan. Oh, Tuhan menjadi Tuhan gimana? Loh ini ini kan jawaban Anda sendiri. Firman menjadi manusia. Ya. Ini loh, firman menjadi manusia. Firman ini Tuhan bukan, saya tulis Tuhan. Menjadi ini menjadi. Manusia Tuhan bukan Tuhan. Ya berarti kesimpulannya, ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, firman adalah Tuhan, menjadi adalah menjadi, manusia adalah Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan.
Firman menjadi manusia. Loh, layak manusia ini kan Tuhan. Iya, dua kata. Loh, lah iya, firman ini kan Tuhan. Namanya. Lihat sini. Anda lihat layar nggak, Bang? Anda lihat layar nggak? Saya lihat. Oke, firman ini kan Tuhan. Terus? Betul? Nah, menjadi ini kan menjadi. Tetap kan? Menjadi kan tetap menjadi, betul nggak? Iya. Nah, manusia ini kan Tuhan. Manusia ini Tuhan gimana? Ini kan Yesus, manusia Yesus kan Tuhan. Manusia. Gimana sih? Lah manusia Tuhan bukan? Manusia. Iya manusia Yesus, iya Tuhan. Manusia. Nah, ya ini saya tulis Tuhan. Iya, manusia kita ini bukan Tuhan. Ya ini kan bahasa Yesus. Iya. Ya iya berarti kesimpulannya ini loh, kelihatan nggak tulisan saya? Manusia saya tulis Tuhan, ini loh kelihatan nggak? Bener nggak ini? Iya. Ini jawaban Anda kan? Kalau ini jawaban sudah Anda manusia, kan? ya manusia, tetapi di dalam dirinya Loh, iya ada manusia Allah. kan Tuhan. Aduh. Bukan manusia. Ini salah biasa. berarti jawaban Anda. Berarti jawaban Anda salah. Kok salah? Nggak ada yang salah di situ. Oh berarti bener kan jawaban ini kan? Manusia Tuhan. Betul kan? Tuhan. Yaitu firman. Loh lah iya berarti jawaban ini betul kan? Lah ini kan manusia Tuhan ini. Iya kalau udah manusia. Ini kan saya tulis ini. Loh lah iya, ini kan Tuhan, saya tulis Tuhan. Berarti Iya, kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan, betul? Panggilan Yesus itu ada orang yang memanggil Tuhan, ada yang memanggil Yesus. Lah Yesus Tuhan bukan? Ya Tuhan Yesus. Lah ya sudah. Lah manusia ini, firman menjadi manusia ini Yesus bukan? Iya nama manusianya Yesus. Ah Tuhan bukan? Iya nama manusianya Yesus. Ya Tuhan bukan Yesus itu. Tuhan Yesus. Lah ya sudah Tuhan kan. Berarti kesimpulannya kalau Anda mengatakan firman menjadi manusia, kesimpulannya Tuhan menjadi Tuhan, betul? Kok Tuhan menjadi Tuhan? Bingung sendiri dia jawab sendiri padahal. Iya. Padahal Ya, lu kamu jawab goblok. sendiri. Ya? Kamu Ini nih, goblok. Masa Tuhan menjadi Tuhan? Kan di situ. Lah yang mengatakan mengatakan manusia adalah Tuhan siapa tadi? Firman menjadi manusia. Iya. Yang mengatakan inilah teman-teman pentingnya belajar kayak gini biar nggak butuh. Supaya kotor otakmu, aduh. Iya sabar dulu. Ini loh, yang mengatakan manusia adalah Tuhan siapa tadi? Yang mengatakan Tuhan manusia gimana? Dengerin pertanyaan saya. Yohanes 1 Saya ayat akan 11. saya akan tanya kepada Anda. Saya akan tanya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia ini Tuhan atau bukan? Udah saya katakan tadi, nama manusianya Yesus. Loh lah ya Tuhan atau bukan Tuhan kesimpulannya? Di dalam dirinya itu ada ilahi, yaitu ya kesimpulannya Tuhan atau bukan ada Tuhan? Gimana sih? Lah ini tulisannya apa ini? Coba baca. Tulisannya apa ini? Baca. Ya, tulisanmu itu. Loh lah ya baca. Betul nggak ini Tuhan? Betul nggak Tuhan ini? Nama manusianya Yesus. Saya tahu ini loh, sudah saya tulis Yesus ini loh. Ini bacanya apa ini, yoi? Ini bacanya apa ini? Coba baca ini. Baca Yesus. Bacanya apa? Yesus. Ini bacanya apa? Bukan, udah ada di atas jelas. Loh, ini bacanya apa, bro? Menjadi manusia. Ini Tuhan menjadi Tuhan. Otak kau itu kemana? Otak mau. Bang ya bertata bahasa yang baik karena di live kan di YouTube ya Pak Edi ya, tolong. Ya Allah, kenapa sih kok ini ya? Ini teman-teman ya. Nih saya tulis nih ya. Ini saya tulis nih. Ya, ini benar-benar penting. Kenapa kok harus apa namanya harus ditingkatkan ya kualitas SDM itu teman-teman? Kenapa? Karena sumber daya manusia ini begitu erat kaitannya dengan kebodohan. Kalau SDM-nya rendah, ya kan, maka dia akan bodoh. Kalau SDM-nya tinggi, maka dia akan terhindar dari kebodohan alias pintar. Kita nggak mau dong terlihat sampai ke sini padahal ini beda kertas. Ya udah gini aja. Nah, gua gabung tuh. Ini ya.
Jadi ini ya teman-teman, kalau SDM-nya rendah maka dia akan bodoh, kalau SDM-nya tinggi dia akan pintar gitu teman-teman. Jadi ini penting sebenarnya. Ayo sekolah lagi yuk, jangan rusak saraf, jangan berbuat bodoh ya. Dia sendiri yang mengatakan, dia sendiri yang pula yang mengingkari gitu ya. Oh naik lagi dia, buset, sampai masuk ke otakku. Bertata bahasa yang baik ya Pak Edi ya. Bang, manusia tuh bukan Tuhan tuh bang. Karena manusia itu makhluk. Ya manusia itu makhluk manusia bang. Bukan Tuhan. Tetapi firman menjadi manusia, apa salahnya? Ya, berarti manusia adalah Tuhan. Kau batasi Tuhan itu. Ya berarti manusia adalah Tuhan. Kok manusia Tuhan? Kemanusiaan Yesus itu tidak sama dengan kemanusiaan Oke, kita. saya tanya sekarang. Saya tanya ya, kemanusiaan Yesus ini ya, kemanusiaan Yesus tidak sama dengan kemanusiaan kita. Ini sama dengan Tuhan atau sama dengan bukan Tuhan? Karena dia kemanusiaan Yesus, saya tanya nih, kemanusiaan ini kan daging, betul nggak? Daging kan? Daging, saya tulis ya. Daging Yesus, ini Yesus ya, Yesus, daging Yesus. Ini sama dengan Tuhan atau sama dengan bukan Tuhan? Dagingnya. Iya, dagingnya daging Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan. Daging Yesus adalah Tuhan, betul? Daging Yesus. Seperti lah, ya, daging Yesus Tuhan bukan? Dagingmu, daging. Kalau manusia. daging saya bukan Tuhan, dengerin. Daging daging saya bukan Tuhan. Jelas kalau daging kamu Yesus bukan Tuhan. Kalau daging Yesus Tuhan bukan? Daging Yesus itu firman menjadi manusia gimana? Lah ya, Tuhan bukan kesimpulannya. Rohnya yang Tuhan. Oh, berarti ini bukan Tuhan, dagingnya bukan Tuhan. Oke, rohnya Tuhan. Nih saya tulis ya. Roh Yesus, roh Yesus Anda katakan sabar Bang. Sabar. Ini aku tulis Bang. Bang, Anda mengatakan roh Yesus Tuhan, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, daging Yesus Tuhan atau bukan? Nah, supaya kau mengerti, saya masukkan ke dalam dirimu ya. Ya, silakan. Masukkan. Kamu Ardiansah. Ya. Tubuhmu Ardiansah. Apa rohmu bukan Ardiansah? Oke, sekarang jawab. saya nggak tanya Ardiansah atau bukan Ardiansah. Saya jawab tanya dulu. Astagfirullahaladzim. Apa Gimana Bang? Itu bukan Ardiansah. Oke, Ardiansah, nih Ardiansah. Ya, sama dengan Ardi. itu. Sabar dulu. Ini loh saya catat. Sabar dulu. Ini saya catat Ardi ini loh. Ardi, saya catat roh. Ardiansah. Ini daging. Nah. Rohnya Ardiansah Tuhan atau bukan? Lah. Rohnya Ardiansah Tuhan atau bukan? Roh Ardiansah bukan Ardiansah. Loh, enggak, saya tanya Tuhan atau bukan? Loh, kok kamu Ardiansah? Loh, ini Ardiansah roh. Roh Ardiansah terdiri dari roh dan daging gitu loh. Saya tanya rohnya Ardiansah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukanlah. Ah, gitu dong, bukan Tuhan. Nah, saya tulis bukan Tuhan. Sabar. Dagingnya Ardiansah Tuhan atau bukan? Iya, bukan dah. Ah, bukan. Nah, cepet gitu, pinter. Bukan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, ini kan roh Ardi. Sekarang saya tanya, rohnya Yesus Tuhan bukan? Anda katakan Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? Enggak, kamu. Loh, enggak jawab kamu dulu. Kan dengan kamu Ardiansah, rohnya roh Tuhan. Apa maksudnya? Loh, lah ya saya tanya, kan rohnya Ardiansah bukan Tuhan, dagingnya Ardiansah bukan Tuhan. Saya tanya sekarang, roh Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? Iya, daging ya roh gimana? Nah, ya daging berarti bukan Tuhan ya. Ya, berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan ya. Iya, rohnya roh Allah. Lah iya, rohnya ini rohnya Tuhan. Dagingnya daging Yesus. Roh, lah iya, daging Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kamu nggak mengerti gimana sih? Susah. Yang dia berat ini teman-teman. Berat ini, mau nipu ya kan? Mau nipu dia.
Sekarang saya tanya, Bang, kan saya sudah kasih contoh. Rohnya Ardiansah bukan Tuhan, dagingnya Ardiansah bukan Tuhan. Saya tanya, rohnya Yesus Tuhan. Dagingnya Ardiansah adalah Ardiansah. Iya, tapi bukan Tuhan kan? Rohnya Ardiansah adalah Ardiansah. Bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Iya memang jelas bukan Tuhan. Terus? Lah iya, pertanyaan saya, dengerin Bang, pertanyaan saya itu antara Tuhan dan bukan Tuhan, itu pertanyaan saya. Sekarang saya tanya, dagingnya Yesus ini apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Yang mana? Tuhan. Nah gitu dong, Tuhan, dijawab gitu loh. Oke, rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan, betul? Ya. Nah, rohnya Yesus kelihatan nggak? Nih, kelihatan nggak rohnya Yesus? Nggak kelihatan. Tidak terlihat, tidak kelihatan. Oke, dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, gitu loh, pinter gitu loh ya. Kelihatan, oke. Nah, terus? Jadi ada berapa Tuhan ini? Berapa Tuhan? Ya, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu ini yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Karena di dalam dirinya itu Tuhan. Macet. Enggak, saya tanya. Yang satu Tuhan ini yang tidak kelihatan. Dengerin. Yang satu Tuhan ini yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang mana yang satu Tuhan? Satu Tuhan, di dalam tubuhnya itu ada rohnya. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Yang satu Tuhan itu apakah A yang tidak kelihatan atau B yang kelihatan? Yang mana? Dia adalah Tuhan Yesus. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Satu Tuhan itu apakah? Saya ulang lagi ya. Satu Tuhan itu apakah yang A tidak kelihatan atau B yang kelihatan? Yang mana yang satu? Tidak bisa seperti itu. Kau uraikan Tuhan. Ini kan Anda sendiri yang bilang. Loh, tidak Anda bisa seperti itu roh kau Yesus uraikan Tuhan. Dengerin. Tidak bisa kau uraikan sama seperti yang kau bilang tadi. Harus Anda mengatakan roh Yesus Tuhan, betul? Ya. Daging Yesus Tuhan, betul? Terus? Nah, yang mana yang Tuhan? Yang roh atau yang daging? Semuanya. Dua-duanya? Ya. Oh, dua-duanya. Gitu dong. Dua-duanya. Sekarang pertanyaan saya. Dua-duanya di ini dalam sabar. Anda sudah menjawab dua-duanya. Sabar bang. Tuhan di kota Daud. Sabar ya. Biar tahu, nggak usah sabar. Tenang bang. Tenang dulu ya. Sabar ya. Tenang. Iya, sabar. Anda sudah menjawab. Saya hargai jawaban Anda. Anda mengatakan dua-duanya. Pertanyaan saya, apakah A duanya Tuhan ataukah B duanya bukan Tuhan? Yang mana bang? Dua-duanya ini apakah dua-duanya Tuhan atau dua-duanya bukan Tuhan? Yang mana bang? Kenapa kau pisahkan? Loh, yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Kenapa kau pisahkan roh? Yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Kenapa kau pisahkan kedua-duanya? Yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Ya kau yang buat itu semua. Loh, yang jawab kan Anda tapi. Jawab gimana? Kan kau bikin praktek. Anda tadi kan bilang kedua-duanya. Nah, apanya kedua-duanya? Iya, kedua-duanya. Kedua-duanya. Saya tanya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Tidak ada istilah kedua-duanya. Loh, lah ini yang ngomong. Ya. Kalau rohmu dengan jasadmu kedua-duanya tahu. Nih, rohmu dengan jasad dengan daging saya, dengerin. Kalau roh dengan daging saya, ini saya jawab bang, saya jawab ini loh, saya jawab. Kalau roh dan daging saya, kedua-duanya kau Ardiansah.
dengerin dulu bang. Apa Kalau kedua-duanya roh dan daging saya, lo ngomong sendiri, apa mau saya jawab apa ini? kedua-duanya di dalam dirimu itu rohmu dengan daging? Loh, roh saya bukan Tuhan, daging Kan saya satu, bukan kan? Tuhan. Dengerin dulu bang, roh saya bukan Tuhan, daging saya bukan Tuhan. Berarti kedua-duanya bukan Tuhan. Nah, simple. Jadi kamu dalam dirimu dua. Kedua-duanya bukan Tuhan. Kedua-duanya kamu dirimu. Loh, saya nggak tanya kedua-duanya Ardi, saya tanya Tuhan atau Kenapa bukan kau bilang Tuhan. kedua-duanya? Loh, saya tanya kedua-duanya Tuhan atau bukan? Iya, kenapa kau pisahkan rohmu dengan jasadmu? Loh, karena memang berbeda, ini unsur yang berbeda. Unsur roh ini unsur tidak kelihatan. Kamu Sabar. satu enggak? Unsur roh ini tidak kelihatan. Iya, satu Unsur kamu atau daging tiga ini kamu? kelihatan. Atau dua? Gitu loh. Kamu satu apa dua? Saya satu. Satu. Tapi ada dalam dua dirimu unsur. Ada di dua dalam unsur. dirimu, Ada dua unsur. Yang di dalam satu dirimu unsur, ada jiwa, yang ada satu roh. unsur roh, dengerin. Yang satu unsur roh, yang satu unsur kamu, daging. Tolong kamu bahas-bahas seperti itu, nggak bisa kamu bahas. Waduh, emosi dua-duanya. Ya udahlah bang, abang saya pikir SDM-nya nggak nututin lah kalau ini. Saya mohon maaf bang ya. Mohon maaf ya bang. Mohon maaf sekali karena Tadi lebih saya nggak mau susah, terlihat bodoh. lebih susah ya sama Oten, lebih baik sama anak TK ya, susah kali. Iya betul, betul. Karena gini loh teman-teman, makanya kenapa saya mengatakan SDM itu perlu teman-teman. SDM itu perlu. Jangan terlalu bodoh gitu loh. Jadi orang tuh minta tolong teman-teman, minta tolong, jangan terlalu bodoh kalau naik ke sini. Izin sahabat tamu baru, orang susah ini Islam atau Kristen? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, ada yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ada yang mau disampaikan. Saya cuma jelaskan tadi masalah ketuhanan. Enggak, Bapak Kristen. Saya Islam. Oh ya udah bang, udah terwakili di sini ya bang ya. Udah terwakili di sini ya Pak. Biar ada Saya di izin sini. turunkan ya. Assalamualaikum. Ada Iwan Pilah ya, dibantu di follow juga akunnya. Sebentar, ada yang salah paham di sini. Bang Didik Riyadi, izin ya. Ardi diam dulu Bang Zuma. Bang Zuma lagi nggak monitor Bang Didi. Jadi di sini kalau gurunda kami nggak monitor, ini kami disuruh untuk menggantikan beliau untuk bernarasi gitu Bang Didik ya. Kalau Bang Didik mau menggantikan saya, silahkan naik, saya tak turun ya. Oke? Itu. Katanya host terjebak loh. Terjebak apa? Kan betul kan? Ardi ini punya dua unsur roh dan unsur daging. Apakah unsur rohnya ini Ardi ini unsur rohnya adalah Tuhan? Bukan. Apakah unsur dagingnya Ardi Tuhan? Bukan. Jadi ada berapa yang bukan Tuhan? Ada dua. Apa? Yaitu unsur rohnya Ardi bukan Tuhan, unsur dagingnya Ardi bukan Tuhan. Nah, simple. Ayo. Bukan tanya berapa Ardi, salah kalau tanyanya berapa Ardi. Yang saya tanyakan ada Tuhan atau bukan Tuhan, itu jawaban saya. Ya. Bagus. Oke, Gitu ya. sahabat tamu baru ya. Kalau enggak, Pak kalau Bibay, SDM-nya kalau SDM-nya belum sampai, Bang siapa tadi itu ya izin ya, Bang yang Bang Edi. Kristen tadi ya belum sampai ya. Ya Bang Edi. Dibawa aja lah gitu ya. Oke, Bang Beba, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Beba. Kristen. Oke, silakan. Ada yang mau gantian atau gimana, Bang Ardi? Ya kalau Bang Zuma monitor, Gurunda lah. Gurunda monitor atau Alfi? Alfi monitor? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Gantian lah, jangan saya terus. Gantian. Capek. Kasihan Bang Ardi. Oke, Alfi, silakan. Kecuali kalau saya capeknya itu capek bermanfaat ya teman-teman. Izin loh teman-teman. Gini nih capeknya ini saya nggak dapat apa-apa loh saya. Jadi tambah bodoh saya ini. Gara-gara ngikutin stres kayak gitu aja. tadi. Dapat Iya. stres. Dan sebelum dilanjut ya Iwan Pilah, ini akun Daeng Handi juga, akun baru yang belum follow, bantu di follow ya akun Daeng Handi ya. Gas. Akun narasumber muslim di atas, bantu di follow. Yang belum follow, terima kasih saudaraku semuanya ya, di follow. Ayo saudaraku, barokallah semuanya, terima kasih. Digas lah. Dan sambil di tap Iwan Pilah, dilanjut Dinda Alfi, silakan dilanjut. Ya gimana bang? Bertanya aja bang, udah. Abang aja bertanya bang. Kalau Silakan, saya Bang. sih sebenarnya ada yang saya ingin sampaikan. Cuman yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan.
Jadi penyampaian ini sifatnya sudah tersampaikan, jadi nggak perlu lagi disampaikan karena sudah tersampaikan. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut. Oleh orang yang menyampaikan, mantap. Bagus. Bagus. Ya silakan. Yuk mau Pak nanya. Bayo ini, Pak Bayo ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau tidak ingin tersampaikan, silakan. Ardi bukan Ardi itu, coba masukkan kembali bang. Oh, gimana? Itu Gimana? yang tadi tuh kertas yang tadi tuh. Oke. Saya ikutin logikamu ya. Waduh, ya. kayaknya tertarik nih sama kertas nih. Iya. Ini gimana? Ini Ardi. Iya. Rohnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Saya sudah tulis nih. Dagingnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Ada berapa unsur yang bukan Tuhan di sini? 2 unsur. Saya catat nih. 2 unsur. Sekarang kita ke Yesus. Rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Nah, saya revisi ya. Ini tadi jawaban dia ya. Bukan Tuhan. Oke ya. Rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus bukan Tuhan. Betul? Iya. Saya perbarui di sini. Ya. Yesus Roh Tuhan, betul? Iya. Wah, pinter ini. Dagingnya Yesus bukan Tuhan, betul? Yo. Oke, bukan Tuhan. Oke. Ini manusia kan? Daging ini? Ya, daging manusia. Oke, ya gitu dong. Daging manusia. Oke ya. Pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib sama dengan daging atau rohnya? Daging. Yang mati di kayu salib daging. Daging ini bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan. Gini kan enak kan? Nggak capek saya. Bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib adalah daging atau bukan Tuhan? Pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib adalah daging, betul? Iya. Atau bukan Tuhan, betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya. Untuk apa yang bukan Tuhan atau daging ya, atau daging mati di kayu salib? Untuk apa, Bang? Hah? Nggak dengar suaranya, Bang. Mendem, Bang. Yohanes 3 ayat 17 tuh, Bang. Ya, untuk apa? Kesimpulannya untuk apa gitu, ada cepetan. Ya, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa. Ini pertanyaannya, untuk menebus dosa ya. Untuk menebus dosa. Oke ya. Pertanyaan saya, untuk apa yang daging ini atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa, betul? Iya. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang daging ya? Gini, Bang. Nah, kan? Mulai. Berarti yang bukan Tuhan kan? Pasti lucu terakhir jadi pasti lucu. Nah, kan? Ayo, mau kemana? Jelaskan dulu kan. Ya, silakan. Begitu. Ya, silakan. Ayo. Ya, gini, Bang. Yang berbuat dosa itu manusia atau siapa, Bang? Saya nggak tahu. Iya kan, semua manusia kan berdosa, Bang. Terus? Jadi yang harus turun untuk Tuhan itu adil, Bang. Jadi yang turun siapa? Yang turun siapa? Yesus. Begini, Bang, yang turun tuh Firman. Firman, saya tulis nih, Firman. Firman menjadi apa? Daging. Firman menjadi daging. Saya tulis ya, saya tulis. Nah, Firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan.
Tuhan. Menjadi tetap ya, turun menjadi ya. Menjadi. Daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Daging itu kan manusia. Iya, Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan Tuhan. Pinter ini, anak ini cerdas gitu loh teman-teman. SDM-nya tinggi. Firman menjadi daging, kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Itu lu salah konteks, Bang. Loh, Anda sendiri yang mengatakan firman adalah Tuhan, betul? Iya. Anda sendiri yang mengatakan daging bukan Tuhan, betul? Betul. Ketika Anda mengatakan firman menjadi daging, kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Nah. Itu gua ngomong dikit lagi, Bang. Ini jawabannya siapa tadi? Enggak, saya. Ini jawaban siapa tadi? Itu jawaban saya, Bang. Ya sudah, diterima. Berarti Anda mempercayai Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begini gue jelasin dulu. Awalnya kooperatif, endingnya lucu. Gitu loh. Anda tadi sudah menjawab juga. Yesus ini punya roh dan daging. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Nah udah, oke, clear. Yang mati di kayu salib, roh atau daging? Daging. Daging bukan Tuhan, betul? Betul, bukan Tuhan. Saya tanya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus dosa, betul? Betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Mau baca. Jelasin bagaimana? Baca dulu. Dosa Anda, baca dulu dong. Baca dulu dong. Untuk menebus dosa, berarti dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Daging, bukan. Lah ya, daging Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Lah ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Salah, Bang. Salah. Konteks salah. Artinya apa? Jawabannya sendiri dibantah sama dia. Ini jawaban Anda sendiri yang Anda bantah. Anda mau lari kemana nggak ada. Seorang profesor pun nggak bisa lari dari ini. Gitu lah. Yang namanya profesor Paulus saja kalau saya tanya gini nggak bisa jawab nanti. Jangan-jangan. Saya nggak tahu juga ya. Jangan-jangan. Gitu lah. Ayo, gimana? Susah jelasin sama kalian, Bang. Ya susah loh. Ini penjelasan Anda sendiri yang nggak ngerti sendiri gitu loh. Ini jawaban Anda sendiri yang notabene Anda sendiri nggak menerima jawaban Anda sendiri, paham? Gini gue jelasin supaya lu ngerti, Bang. Nah, silakan jelasin gimana. Coba saya tanya, gini aja, lu jelasin sambil gua tanya ya. Lu jelasin ya. Saya tanya. Yang rohnya Yesus Tuhan bukan? Gini gue jelasin, lu gak usah pakai itu. Iya, ini sambil jelasin. Lu yang jelasin ke gua. Bang, tolong jelasin dong, rohnya Yesus Tuhan bukan? Gimana cara jelasin ke lu enggak? Iya, ini gini makanya lu kan bingung gimana. Saya ajarin cara jelasin. Gini loh, Bang. Tolong jelasin ke gue, rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Hah? Tuhan. Tolong jelasin ke gue lagi, dagingnya Yesus Tuhan bukan? Lu balikin lagi ke Aryan tadi, Aryan. Jawab dulu dong. Lu jelasin aja. Lu silakan jelasin dagingnya Yesus Tuhan bukan? Kalau pakai konsep yang aneh ya Tuhan juga. Loh, ini kan konsepmu. Udah ganti itu Tuhan juga. Direvisi. Ya udah, yang mana yang aku ganti? Yang mana? Daging ini? Iya. Daging itu Tuhan kata dia. Daging ini Tuhan. Direvisi. Iya. Oke, revisi. Oke. Berarti kesimpulannya, oke, aku tulis gini ya di tempat baru deh. Aku tempat baru Yesus ini punya roh. Direvisi. Nggak apa-apa Bang Andi ya. Oke ya, rohnya Yesus Tuhan ya. Iya. Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan ya. Iya. Tuhan. Rohnya Yesus kelihatan nggak? Tidak.
Tidak, saya tulis ya, tidak kelihatan. Oke. Dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya, aku tulis, aku nggak mau bohong-bohong nih. Ini jawaban masih lu ya, ini jawaban lu bukan jawaban gue ya. Ini masih kooperatif, masih lancar nih. Ini Ilmunya lancar nih. kooperatif, bagus ini, bagus ya. Oke, jadi rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan. Rohnya Yesus tidak kelihatan, betul ya Bang? Ngelek. Betul? Halo, tes. Tes, dagingnya Yesus kelihatan ya Bang? Iya. Oke, dagingnya Yesus kelihatan. Nah, pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini? Satu. Satu Tuhan itu yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Gini Bang, tadi enggak, saya jawab dulu. Satu Tuhan ini pertanyaan. Satu Tuhan ini, satu Tuhan ini, apakah, nih ya pertanyaan nih, apakah yang kelihatan atau tidak kelihatan? Yang mana yang satu Tuhan Bang? Silakan jawab. Yang kelihatan dan tidak kelihatan itu kan Yesus. Kenapa harus berarti dua dong? Berarti dua dong? Kan itu roh dan daging itu bisa dipisahkan tidak Bang? Loh lah ya, roh sama daging ini unsur yang berbeda nggak? Berbeda tapi satu daging. Berbeda. Iya, saya tahu ini Yesus. Saya tahu ini Yesus. Saya tahu Bang. Tapi ini unsur yang berbeda nggak? Unsur berbeda tapi satu orang. Nah, yang satu Tuhan ini saya tanya Bang, rohnya Yesus kan Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan, rohnya Yesus tidak kelihatan, dagingnya Yesus kelihatan. Apakah sama yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan? Sama nggak? Iya, karena itu satu. Saya tanya, sama atau tidak yang tidak kelihatan dengan kelihatan? Sama nggak? Sama, karena dia satu orang kan. Apa definisinya tidak kelihatan? Tidak kelihatan roh Bang, kelihatan nggak? Lo enggak, saya tanya, tidak kelihatan bisa dilihat nggak? Tidak bisa dilihat, roh Bang bisa lihat. Kalau kelihatan bisa dilihat nggak? Bisa, karena itu dagingnya kan. Bisa. Pertanyaan saya, sama nggak antara yang nggak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Namanya roh yang nggak bisa dilihat Bang. Pertanyaan saya simpel Bang, sama atau tidak yang nggak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Gini Bang, lu pakai konsep. Saya ulangi lagi. Tolong jawab pertanyaan saya. Tolong jawab ya. Sama atau tidak antara yang tidak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Nggak dengar suaranya, mendem. Rohnya kan nggak lihat Bang. Saya ulangi lagi Bang. Apakah A sama, B tidak sama? Satu orang. Saya nggak tanya satu orang. Saya nggak tanya berapa orang Bang. Saya nggak tanya itu. Saya tanya dari dua unsur ini yang mana yang Tuhan? Satunya Tuhan kan? Loh, saya nggak tanya itu. Saya dari dua unsur ini kan unsur roh. Ini kan unsur roh, betul? Iya. Ini unsur daging, betul? Iya. Dari dua unsur ini yang mana yang Tuhan? Kenapa lu pisahin unsur itu? Kan satu orang kan Bang? Loh, ya kan nggak sama unsurnya. Unsur emang Ardi harus. Unsurnya sama nggak? Saya tanya sekarang, unsurnya sama nggak? Udah biar lu masuk neraka aja Bang. Enggak, saya tanya, unsurnya sama nggak? Gimana mau bilang sama, karena posisi satu orang yang lu Saya tanya, unsurnya sama nggak? Unsur apa? Unsur karena namanya daging. Ini kan ada unsur tidak kelihatan dan unsur kelihatan. Sama nggak antara unsur yang tidak terlihat dengan unsur yang kelihatan? Sama nggak? Bang, lu keliru dalam penjelasan. Nah kan udah mulai nih Bang Andi. Udah mulai mentok ini. Udah kena di sini dia, kan? Kena di sini, mau lari kemana juga kena juga tetap. Itulah akibatnya menuhankan yang bukan Tuhan. Ardi, gitu sekarang omong ini lain lagi Bang. Apalah ini, aduh. Kamu yang merevisi kalimatmu Bang Bebayo. Dinda Alfi, lanjut Dinda. Udah capek saya. Sebenarnya simpel aja Bang Bebayo. Sebenarnya simpel aja Bang Bebayo. Yang mati di kayu salib itu sebenarnya keilahian atau kedagingannya tuh Bang. Mendem bang, diperbaiki dulu.
Suara Bang Bebayo mendem bang. Gimana bang? Yang mati itu menurut abang keilahiannya atau ketuhanannya atau kedagingannya bang? Gini bang, kalau cara jelasinnya tuh gimana? Mati dan bangkit, artinya tubuhnya aja yang mati, dagingnya yang mati. Tapi Tuhannya nggak mati? Nggak mungkin mati bang, karena bangkit pada hari ketiga. Oh, Tuhan nggak mungkin mati ya? Ya, itu dagingnya yang mati bang. Bang, boleh bacain nggak bang? Surat Paulus ini bang. Waduh, tidak terlalu serius. Sebab setiap kali. Lanjut. Berawal kooperatif, endingnya bagaimana? Sorry, ngelek di Dalvi ngelek. Iya, tadi ada Roh Kudus lewat. Sorry. Iya, ini kematian Tuhan atau kematian daging bang? Abang jangan ngopi bang, jangan ngopi bang. Ini kematian Tuhan atau kematian manusia di sini bang? Gini bang, lu belajar lagi agama lu di Bang Edi. Oh, abang belajar lagi. Oke, nggak apa-apa. Kan enak. Oke, enak gitu dengarnya bang. Udah? Jadi yang mati itu banyak bang. Oh, abang nyuruh aku belajar lagi yang banyak. Iya. Lu belajar agama lu, jangan belajar agama gua karena. Oh, makanya tadi pada saat teman-teman yang lain melempar kepada saya untuk merespon Bang Bebayo, saya kan langsung bilang tuh Bang Bebayo aja yang nanya ke saya. Saya nggak usah nanya ke abang. Lu belajar agama lu aja bang. Iya, silakan abang bertanya soal Islam, nggak apa-apa. Ajar di Bang Edi saja bang. Suaranya jangan bisik-bisik bang. Nggak kedengeran kita. Kok suara abang jadi meletoy gini sih? Tadi gede. Belajar ya Bang Edis. Hah? Oh, Anda suruh saya belajar dari Edis? Iya, soal agama lu, soalnya agama. Waduh. Kacau lah ini Oten, Masya Allah. Kasihan sekali Bang Bebayo ini. Apa sih kelebihan Edis itu? Apa kelebihan Edis bang? Jangan bahas si Kudis, enak gua. Jangan. Udah gak usah dibahas Edis ah. Muak gua. Orang gak ngerti apa-apa juga. Emangnya Edis bisa baca Osakis? Skip aja, nggak usah bahas. Kemana dia? Bilang. Diturunin host. Enggak Mel, enggak turun sendiri. Lo gimana sih Mel? Oh, diturunin host ini pasti ini. turun Mel. Kalau dia santun, gua gak pernah nurunin. Tapi oten-oten yang gak jelas ya gua turunin. WMV, musim apa Kristen bro? Ada bang. Ya bang WMP, ya bang. Gimana bang? Di Bang WMP, selamat malam. Islam atau Kristen? Saya Kristen. Baik, silakan dialog dengan Bang Alfi ya, silakan. Nanya aja bang. Cuma enggak, tadi mau meluruskan itu aja bang. Oh, ada yang bengkok emangnya bang? Lagi capek dia, Kang Ardi lagi jangan capek dia. Jangan. Izin ya teman-teman, saya capek. Saya sudah apa ini melenggangkan apa punggung saya ini udah. Jangan istirahat dulu aja. Emangnya ada yang bengkok Pak WMP? Ada sih. Apa yang bengkok? Menurut saya. Apa yang bengkok? Kan abang-abangnya tadi kan bilang yang mati itu Tuhan atau manusia. Nah, yang mati itu wujud manusia, tapi rohnya Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Iyalah. Jadi menurut abang Tuhan tidak mati? Tidak lah, ngapain Tuhan mati? Oh, berarti nggak pernah baca Bible dia. Paulus salah bang. Paulus salah di sini. Bukan salah. Paulus bilang di sini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Nah, terus itu yang mati itu siapa di sini? Gini Bang, gini. Pelintir terus. Pelintir terus. Ayatnya pelintir. Ini abang sekarang Bang logika aja. Ini pakai logika ini Bang ya. Ini pakai logika. Enggak. Gini Bang, bagaimana Abang bisa membicarakan soal logika sementara ini soal skriptura Bang. Ini yang tertulis oleh Paulus nih, tulisan dari Paulus langsung. Sekarang Abang ingin menampilkan jurus gereja dari denominasi yang mana nih Bang? Aku pengen tahu Bang. Loh, saya nggak menampilkan jurus gereja manapun. Nggak, saya menampilkan dengan logika sendiri, logika manusia ini. Ini pakai logika manusia. Definisi logika itu apa Bang? Udah ikutin aja. Ya udah. Sekarang gini Bang ya, gini Bang, ini sekarang nih, Abang namanya Bang Alfi kan ya. Abang bilang ke orang-orang kalau aku ini adalah raja. Jangankan Tuhan, raja aja. Kita ganti nama Tuhan itu ganti raja, ya kan? Nah, terus siapa tadi ya? Yang muda ini, Bang Abuya Strong nih bilang, nulis ayat seperti itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku, Alfi. Oke? Kematianku? Astagfirullah. Kok astagfirullah? Wih, balik ke kodrat deh guys. Kenapa bro kalau aku bilang astagfirullah? Kan cuma bilang astagfirullah. Apa arti astagfirullah? Istighfar. Artinya itu ucapannya. Artinya apa? Artinya itu seperti apa? Ayo loh. Kayak gimana ya? Biar tidak emosi aja. Cukup bilang haleluya, puji Tuhan gitu aja lah. Jangan kalian ke Islam-Islaman. Kristen Arab pun nggak ngucapin astagfirullah itu. Saya bisa jamin. Loh, memang ada larangannya bro. Kenapa sih dari sekian banyak bahasa di Indonesia, kenapa kalian itu memilih bahasa Arab yang kalian ucapkan? Kenapa? Terlalu indah ya bahasa Arab Bukan memilih bahasa kan Arab. banyak gitu. Salve, God bless you. Kan banyak tuh yang biasa kalian ucapin. Kenapa harus ke Arab-Araban? Terlalu indah bahasa Arab ya? Bukan terlalu indah. Sekarang gini. Oh ya udah. Kita agama Kristen itu kan minoritas. Oh sadar ya. Lu sadar, memang sadar. Sekarang kalau pergaulan terlalu banyak agama Kristen. Balik ke topik. Sekarang yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu manusia. Bukan Tuhan. Bukanlah. Loh, berarti Paulus salah di sini. Kau parah kok Paulus. Tulisan kau ini, aduh, dibilangnya memberitakan kematian Tuhan di sini, Bang. Manusia ada yang mati nggak? Manusia pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian ya. Sekarang Bang Alfi, ini ya. Tuhan. Sekarang gini, kalau Tuhan tiba-tiba kita dengar suara dari langit nih. Hei, aku Tuhan. Masuk akal nggak? Logika ini, logika aja. Masuk akal atau tidak? Dari langit? Iya, tiba-tiba ada suara kencang dari langit bilang, hei aku ini Tuhan, percaya nggak? Kita tuh harus sandarkan dulu definisi logika menurut saya dan menurut abang itu sama atau tidak gitu. Soalnya begini Bang, di dalam perspektif Islam dan Kristen pun tampaknya ini nggak jauh bedanya. Yesus pun mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suara Bapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu kata Yesus Bang. Iya. Di mana? Loh, abang Kristen kan? Dia aku Kristen. Yesus mengatakan suara sang Bapa itu tidak pernah didengar oleh muridnya dan rupanya pun tidak pernah dilihat oleh muridnya tuh. Iya, rupanya sama suara. Makanya itu bro, kenapa ada Yesus? Karena biar manusia ini tahu. Sekarang makanya aku kan bilang, emang sebelum Yesus ada suara dari langit. Iya, emang sebelum Yesus datang manusia belum tahu Tuhan itu ada. Hah? Belum tahu lah. Oh, berarti Musa nggak tahu. Tahu. Tengok nih. Tahu. Adam dan Hawa pun sudah dibilang.
kita ke hal substansi aja lah bang. Apa tujuan Yesus sebenarnya turun bang? Apa tujuan Yesus sebenarnya turun? Menembus dosa manusia. Menembus dosa yang dari mana tuh? Dosa dari keturunan Adam, dari dosa yang Adam dan Hawa perbuat. Dosa waris. Iya. Upah dosa itu apa bang? Hah? Upah dosa itu apa? Upah dosa masuk neraka. Upah dosa itu adalah maut, masuk neraka gitu. Ya. Oke. Iya. Abangku, ya. Apakah benar Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa, bang? Benar. Oke. Berikan saya satu dalil di mana Elia dan Henok pernah melakukan dosa, bang. Soalnya dia tidak merasakan maut. Dia langsung ke sorga. Bro, gini loh. Katanya cuma Yesus. Elia dan Henok. Katanya cuma Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa. Duh, dengerin dulu. Ayo. Elia dan Henok. Dia mau asumsi dulu, dengerin abang kan belum pernah melakukan dosa kan. Tapi dia sudah berdosa karena dia keturunannya Adam dan Hawa. Kejadiannya begitu cepat sehingga sampai aku nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Bang, upah dosa itu adalah maut. Henok dan Elia itu keturunan Adam. Dia itu mendapati dosa waris, bang. Tapi kenapa tidak merasakan maut? Kenapa? Kenapa Elia dan Henok tidak merasakan maut? Makanya itu, bro. Tuhan itu datang untuk menebus. Oi, Elia dan Henok itu bukan di zaman Yesus. Tapi mereka percaya kan. Sejak kapan Elia dan Henok percaya Yesus? Sejak kapan Elia dan Henok? Kenal nggak Elia dan Henok sama Yesus? Kenal lah. Dari mana kenalnya? Sekarang gini. Sekarang gini. Adam dan Hawa. Itu. Yang ditanya Elia dan Henok kok ke Adam dan Hawa, nggak nyambung ini, Cang. Ya kan, makanya dengerin dulu. Iya, nggak usah kemana-mana, jawabnya itu ke Elia Henok. Kenal nggak sama Yesus? Kenal. Mana ayatnya? Kasih ayatnya gitu loh. Wempi, dengarkan baik-baik Wempi. Apabila doktrin upah dosa adalah maut, Elia dan Henok itu tuh keturunan Adam dan Hawa. Kenapa mereka berdua nggak merasakan maut? Kalau menurutku itu mereka merasakan maut, tetapi di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya? Di ayatnya. Ya. Pak, ini Pak, izin Pak. Ya, Bapak di sini dilarang asumsi. Lebih baik Bapak jujur. Kami salut loh sama orang-orang jujur ini. Jujur saja Pak, lanjut. Saya ini jujur, nggak ada ayatnya. Kalau dalilnya enggak, kita bukan main logika, Pak. Kalau dalilnya nggak ada nih, terus Bapak bilang Elia dan Henok itu merasakan maut, tapi Yahudi tidak mengimani hal tersebut, Pak. Kira-kira Bapak itu menuduh nabi-nabinya Yahudi merasakan maut nggak? Semua manusia itu merasakan maut kecuali kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, itu dia tidak merasakan maut. Karena sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? Sekarang aku tanya nih gantian. Elia dan Henok itu diangkat langsung ke sorga. Elia dan Henok itu langsung diangkat ke sorga. Kok lari tiba-tiba ke puasa sih jauh kali? Dari soteriologi menjadi ke syariat itu dari mana rumusnya? Jauh kali melompatnya kayak pocong Bapakku tengok. Izin Pak. Anda bertanya 1000 pertanyaan pun silahkan. Tapi kelarkan dulu satu-satu. Yang ini belum kelar. Jangan loncat-loncat. Kita nggak nemu nanti. Gak ada edukasi. Lanjut. Bapak ini. Bapak, gini ya. Tesis yang akan kubangun, Pak Wempi ini telah menuduh
Adam, manusia pertama di muka bumi ini telah mewariskan dosa tuh. Itu tuduhan atau fitnahan yang paling keji yang dibuat sekelompok agama besar di muka bumi itu. Adam yang telah menjadi nenek moyang umat manusia dituduh mewariskan dosa tuh. Kalau mewariskan harta, mewariskan tanah gitu kan enak, seru. Ini mewariskan dosa apa-apaan coba? Warisan tuh berupa yang bisa digunakan kayak gitu. Ini mewariskan dosa apa-apaan coba? Itu fitnah paling kejam loh. Adam dituduh mewariskan dosa. Sementara kalau doktrinnya upah dosa adalah maut, Elia dan Henok aja nggak merasakan maut. Bagaimana bisa dikatakan Adam itu mewariskan dosa, Pak? Gak ada. Tuh, itu yang pertama. Lalu doktrin mengenai Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa, dia itu suci, makanya dia dijadikan korban penebus salah. Alah, omon-omon semua itu. Gak ada. Buktinya Elia dan Henok tidak merasakan maut. Itulah bukti bahwasanya Elia dan Henok itu tidak memiliki dosa tuh. Kalau Islam jelas, Nabi itu maksum. Gak ada Nabi yang berdosa tuh. Kami gak membeda-bedakan para Nabi, gak seperti kalian. Ayo dong Pak Wempi gitu. Berhentilah jadi bohlam gereja. Terlalu banyak limbah Yunani yang terkontaminasi. Enggak. Gini ya, terlalu banyak limbah Yunani yang terkontaminasi ke Pak Wempi ini tampaknya. Kayaknya Pak Mimpi jadi mikir itu, Alfi. Lanjut. Aku nggak mikir, karena memang Adam dan Hawa. Oh, nggak mikir, nggak Ngapain aku ngobrol sama orang yang nggak mikir? Kalau kamu salah terus, mana ada dia mikir? Sekarang dia lupa bawa otak. Saya itu dari mana kalau bukan dari Adam dan Hawa? Sekarang dosa itu dari mana kalau bukan dari Adam dan Hawa? Oh, Yahudi dan Islam tidak mengimani bahwa Adam itu mewariskan dosa. Berarti Bro Wempi, kamu kalau aku mau ngomong bentar Bro Wempi. Bro Wempi bentar. Bro Wempi, kamu pilih dosa waris atau harta waris? Hah? Bingung dia. Harta warisan atau dosa warisan yang kau pilih yang mana? Siapa yang mau pilih dosa warisan, bro? Pasti harta lah. Oke, pintar dia nggak mau dosa waris dia, Pi. Lanjut. Gini ya, di dalam Islam para nabi itu maksum, gitu Bang. Jadi Nabi Adam itu dia memang melakukan kesalahan, tapi dia tidak divonis berdosa, Bang. Begitulah karena kenapa Nabi Adam itu bertaubat, Bang. Begitu. Dan di Judaism kita membahas soal keyahudian. Kenapa Yahudi itu tidak mengimani bahwa Adam itu mewariskan dosa, lalu lala-lili seperti kekristenan? Karena memang ada buktinya, Bang. Elia dan Henok itu tidak merasakan maut. Elia dan Henok tidak merasakan maut, abangku. Kalau abang bisa membuktikan Elia dan Henok itu merasakan maut, boleh berikan saya dalilnya. Di mana Elia dan Henok melakukan dosa sehingga dia merasakan maut? Tidak ada. Tidak ada. Allahu Rabbi. Gimana Bang? Kalian kenapa? Aku jadi curiga sama kalian. Yesus nggak pernah mengaku sebagai Tuhan, kalian ada-adakan dia itu Tuhan. Elia dan Henok tidak merasakan maut, kalian ada-adakan bahwa dia merasakan maut. Apanya kalian nih? Yang nggak ada kalian ada-adakan, tapi yang ada kalian tiadakan. Contoh nih, hukum Torah itu ada, kalian tiadakan, kalian batalkan. Ya, itu tuh ngaco. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan ya. Di mana? Oh, sabar bro. Ayo silakan searching. Paling Yohanes 13:13. Aku bukan cuman terjemahan bahasa Indonesianya aja yang ku tahu, Bang. Kamu mau jemput aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Di Yunani itu menggunakan Kyrios, humais ponete meho didaskalos keho Kyrios, kayak kalos legete imigar. Yang disebut sebagai Kyrios itu bukan cuma Yesus, pemilik keledai yang dipinjam kedua murid Yesus juga Kyrios. Filipus di dalam Yohanes 12:21 juga Kyrios. Ayo. Wih pedih bre, seriusan. Yang di atasku nih guru-guru belajar bahasa Yunani kok semua.
Overdose. Oh, overdosis. Iya. Ayo. Mau kemana kita? Abang mau bawa mana? Yohanes 1:1 butir 1. Nanti tiba-tiba loncat ke ayat 14. Lalu firman menjadi manusia, diam di antara kita. Saat itu dia lari ke Filipi 2 nomor 6. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Banyak. Kupastikan bang, nubuat Paulus di dalam 1 Korintus 4:10 tuh memang beneran tertuju ke kalian itu. Kristen bodoh karena Kristus. Aku pastikan. Ayo, di mana dalil Yesus mengaku Tuhan? Aduh, lama tenggelamnya Ini sampai imsak kawan-kawan, sabar ya. Sampai imsak ya. Sampai imsak, iya besok Kamis kan. Sampai ngabuburit. Pada awalnya kooperatif, endingnya jadi bulat. Kelamaan dia ngopi. Bang Wempi balik dulu bang. Nanti abang mental ke bawah bang. Abang framing pula kami nge-kick bang. Balik dulu sebentar. Nanti abang lanjut lagi googlingnya gitu. Balik dulu Bentar. Oke, balik lagi ke Google ya, nggak apa-apa. Biar nggak mental bang. Ya. Sabar ya teman-teman, sampai imsak nih teman-teman. Kalau kalian mau gini ya. Kalau bagi kalian yang lapar bisa pesan GrabFood dulu. Sampai dulu GrabFoodnya dia pun belum selesai searching tuh kawan-kawan. Santai. Silakan bagi kalian pesan. Yang makanan yang paling enak dimakan itu biar cepat datang itu pesan SMS. Kalian kalau mau pesan, ini bukan promosi ya. Kalau kalian mau pesan es krim Momoyo, pesan dulu. Atau kepiting bakar, pesan dulu. Kan tengok. Gue bilang juga apa? Kerja Bang Handi kerja Bang Handi. Inilah akibat bom kalau debat sama Banyuma. Mualaf berdatangan. Setelah dia selesai dikalahkan Banyuma, pergi buka Komal sendiri, minta dukungan, malah diomelin sama orang-orangnya sendiri. Sharing knowledge ya. Sharing knowledge dikit ya. Taruh terakhir nih. Ini Wempi datang lagi nih. Terakhir tadi saya telepon si Bom bener nih, ada rekamannya tuh. Istrinya yang angkat. Bom lagi ngapain bu? Halo. Seharian di kamar nggak keluar, habis makan tidur melulu katanya gitu. Bener serius itu, serius. Gue telepon tadi. Aduh kasihan. Halo. Kasihan Bom. Iya Bang Wempi, gimana Bang? Udahlah Bang ngopinya Bang. Kebanyakan kopi ya Bang nanti. Kena usus buntu Abang nanti Bang. Kalau nggak percaya ya, tadi siang itu saya telepon. Bener, saya relay ke sini masih ada di channel saya sama nggak tahu siapa aja. Bang Juma juga tadi live. Hampir 5 menit aku teleponan sama istrinya, katanya kondisi Pak Bambang sekarang lagi ngapain bu? Sakit. Waduh, enggak sih, dia bilang habis makan banyak tidur terus, nggak keluar kamar. Gitu. Ngambek, nggak mau naik dulu di Komal. Ini malam nggak naik kan? Ada nggak teman-teman tahu? Nggak ada. Jadi traumatik, belum move on atas kekalahan itu. Siapa Bang Handi yang ngambek saya? Bukan, bom. Oh bom. Iya. Aduh saya dengarnya seru banget loh. Seru banget itu, hebat Bang Zuma, hebat. Ya telak itu, telak itu. Habis itu dia buka sendiri kan. Saya lihat si Bang Ardiansa naik juga diturunin, si Bang Cinta Salawat. Itu wah seru banget dikecengin begitu. Saya bilang lo kalah sih, kalau lo menang gue mau kasih itu apa gitu. Dinaikin tapi saya mau dikerjain. Cuma nggak dinaikin, keburu si Bang Ardiansa dikerjain. Ampun deh. Ngeri itu. Kena lempar panci aku dari bawah, sakit juga kepala. Kalau debat nyalain wasit. Oh, wasitnya disalahin. Iya.
Hanya ateis lah, bukan Kristen lah, apalah. Gimana Bang Wempi? Udah dapat dalilnya Bang? Sudah. Sudahnya jangan ngopi lagi Bang. Udah ya udah. Gimana Bang? Di Yohanes Nggak tahu lah itu berarti. Yohanes 14 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Percaya. Alamak. Apa sih dia? Alfi, kita ini belum berteman ya Bang Alfi? Iya, ini akun baru. Ardiansa juga tuh. Pak, saya paling kagak suka diskusi sama Oten keluar masuk kayak gini. Kagak jelas Pak. Itu dikatakan, percayalah kepadaku bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Terus? Itu sudah menjelaskan bahwa Bapa itu dalam dia dan dia di dalam Bapa. Di mana di situ dikatakan Yesus itu Tuhan, Bang? Hah? Bro, gini ya. Sekarang gimana? Kalau makanya aku kan tadi bilang, aku mau merumpamakan kalau semisal tiba-tiba dari langit nih ada yang bilang aku ini Tuhan, percaya nggak? Enggak. Nah, enggak kan? Makanya itu datanglah Tuhan ke dunia ini jadi manusia, ya wujudnya Yesus ini. Jadi Yesus itu Tuhan yang datang sebagai manusia gitu. Iya. Karena apa? Karena sekarang gini, manusia ada nggak yang melahirkan anak tanpa berhubungan suami istri? Ada. Siapa? Oh, kitab Anda yang menjelaskan. Baca Yohanes 1:13. Iya, itu ayo. Yesus, bro. Itu enggak. Yesus. Tidak. Baca dulu. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging atau atas dasar keinginan hawa nafsu laki-laki, melainkan dari Elohim. Orang-orang jamak bentuknya, bukan singular itu plural. Baca dulu baru ngebantah. Baca dulu silakan. Bro, Gak usah berabre bro lu sini. Gua gak kenal lu. Baca dulu Yohanes 1:13. Kalian kan biasa tuh baca Yohanes 1, pada mulanya firman, tiba-tiba loncat ke ayat 14-nya, firman jadi manusia. Baca dulu 13-nya makanya. Baca dulu 13-nya. Atau mau gue tampilin boleh. Gua nggak pelit data kok. Nih ya, bayangkan ya teman-teman ya. Kan kebiasaan Kristen itu tiba-tiba loncat ke ayat 14 tuh. Nih gue tampilin nih sama lu MP nih. Kalian tuh terlalu banyak didoktrin oleh pendeta-pendeta atau gembala-gembala. Setiap baca Yohanes 1 butir 1, tiba-tiba butir 14-nya loncat tuh. Baca 13-nya. Orang-orang ini jamak kan, yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Ada di sini bre, tanpa keinginan laki-laki dia itu terlahirkan, terperanakkan dia. Makanya jangan. Terus, ada nggak manusia yang selain Tuhan Yesus yang lahir tanpa ini? Tanpa ada Paulus. Bisa nggak disebutkan siapa nama Bapak Paulus? Atau jangan-jangan Mak Paulus itu melahirkan tanpa bapak lagi? Ayo. Loh, kok aduh? Ayo, siapa nama Bapak Paulus? Atau jangan-jangan Mak? Ini ya, ini harus dicurigai ya. Jangan-jangan Paulus tuh sama kayak Yesus tuh lahir tanpa bapak. Coba. Ayo. Kan nggak ada kan Bapak Paulus, nggak ada kan? Gue curiga nih. Mana tahu Mak Paulus itu melahirkan Paulus tanpa ayah. Wempi. Sekarang Wempi. Paulus itu tanpa ayah tanpa ibu, Bang Alpi. Ke Adam dong. Wempi.
Di dalam ilmu sains ada yang disebut sebagai paternogenesis. Ya, paternogenesis ini adalah suatu kejadian di mana organ reproduksi seorang betina itu bisa menghasilkan zigot tanpa pembuahan dari sel spermatozoa. Nah, ini biasanya terjadi pada makhluk-makhluk vertebrata atau makhluk-makhluk bertulang belakang, misalnya seperti manusia ataupun hewan-hewan vertebrata, itu biasa terjadi tanpa adanya bantuan dari spermatozoa. Bisa terjadi itu. Itu bisa diilmiahkan. Jadi itu bukanlah suatu hal yang wah, nggak ada, bre. Nggak ada. Nah, sekarang gini. Anda nggak usah tanyakan siapa-siapanya karena kitab Anda yang menjelaskan bahwa di sini ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Ada. Orang-orangnya siapa? Ya lu tanya aja ke kitab, lu tanya ke Yohanes siapa orang-orangnya. Jangan tanya ke gua. Ini kitab lu, men. Bukan kitab gua. Ayo. Jangan tiba-tiba pada mulanya firman bersama Theos dan firman adalah Theos. Terus yang lucunya nih, kan harusnya ayat 1 tuh ada ayat 2, 3, 4 sampai seterusnya kan ya. Ini tiba-tiba loncat kayak tuyul tuh sampai ke 14. Firman menjadi manusia diam di antara kita. Oh iya, ada 13-nya nih gitu. Ada 13. Ada ayat ke-13. Gak cuma Yesus yang diperanakkan atas keinginan laki-laki. Ayo, gimana? Aku bawa terjemahan loh, MP. Gak biasanya aku main terjemahan kayak gini. Betul, teman-temanku yang lain paham aku tuh. Ayo, mana lagi? Kenapa ketawa? Menghibur diri? Lucu aja, bro. Gak ada yang lucu, bang. Oh, ada. Apa yang lucu? Ini lucu. Oh, kitab Anda lucu. Ya udah, tertawakan aja, nggak usah. Bukan kitabku yang lucu. Apa yang lucu? Pemikiran. Oke, jelaskan kepada aku. Gini, bang. Di dalam kekristenan ada 4 otoritas, ya, 4 otoritas tokoh yang bisa menafsirkan Bible. Matthew Henry, komentari. Ada Utley, Tracer atau Teska, sama ada salah satu lagi Footnote Jerusalem. Di luar daripada itu, di dalam kekatolikan mereka ada ilmu magisterium dan tradisi suci dalam menafsirkan Bible. Anda mau menggunakan rumusan apa untuk menafsirkan Yohanes 1 butir 13 ini? Ayo silakan. Yohanes 1 apa yang bro? Ya. Siapa orang-orang di sini? Bedanya sama Tuhan Yesus. Apa bedanya? Bedanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu disampaikan dengan Roh Kudus. Sama malaikat datang. Malaikat datang itu menyampaikan akan ada manusia yang datang dan lahir di kandang domba. Di mana dalilnya kandang domba? Mampus kau. Di mana dalilnya? Bre, kau dengarkan baik-baik. Ngopi lah kau silakan. Aku minta ya kandang domba. Mau sampai 2 kiamat kau cari kata kandang domba tuh nggak akan dapat kau. Betul. Iya serius. Kau minta tolong lah sama Paulus. Di mana Yesus tuh lahir di kandang domba? Minta tolong lah kau sama Paulus. Di mana Yesus dikatakan lahir di kandang domba? Aku udah baca Matius ke Wahyu, balik lagi Wahyu ke Matius, nggak ada kata kandang domba. Silakan. Ini nih teman-teman, 20 kali ke gereja cuma jadi bohlam doangnya kayak gini nih UMP ini. Alamak. Ini karena si Elia Moron nih bilang Yesus tuh lahir di kandang domba jadi terdoktrin viewernya. Aku yakin kali nih Elia Moron nih parah memang. Anak orang baik-baik dilahirkan mamanya kalian tuduh lahir di kandang domba. Wah kurang ajar. Ini sampai imsak lagi kita tunggu dia kawan-kawan ya. Kayaknya kelar sampai sini deh. Nggak bakal bisa ada jawaban. Ya memang nggak ada kan.
Jadi Sampai mau 2 hari dicari sebelum sampai kemana kiamat. juga. Sampai 2 hari sebelum kiamat, benar. Benar banget. Jadi gimana dong? Mereka di gereja dikasih asupan apa sih gitu? Iklan aja Bang Alfi, iklan. Oh iya teman-teman, Iwan Villa yang di bawah. Itu Bunda ini 300. Bang Alfi ini juga baru 196. Ini akun ketiga, nggak apa-apa Bunda. Ini pribadi ketiga Alfi. Ini nggak usah di follow teman-teman, nggak apa-apa. Ini aja yang narasumber muslim yang lain, nggak apa-apa. Kalau ini akun cadangan untuk ya barangkali kena tombak, Alfi pakai ini. Yang lain aja teman-teman, nggak apa-apa. Di follow tuh akun Pak Dosen Ardi, ada Bunda Mila, dengan Handi Celebes, Bang Anggur Asam, Bang Zuma pastilah, Kak Melani, ada hostnya juga, jangan lupa. WMP ini ditombak aja kawan-kawan, nggak masalah itu. Ikhlas Alfi. Ya. Kalau untuk WMP itu sambil diiklanin lah. Saya ada yang buatkan channel YouTube baru 2 hari. Bantu di subscribe gitu Dinda. Ayo. apa nama YouTube-nya? Abuya Strong Life. Tuh teman-teman. Ayo 4.000 tuh, 4.000 orang tuh Alfi. Tolong teman-teman akun YouTube Abuya Strong Life itu teman-teman subrek. Jangan lupa nyalakan gemerincing loncengnya. Terus teman-teman tonton tuh live-nya. Jadi Alfi bukan mualaf. aku harus luruskan ya. Ini fitnah yang nyata, ini bahaya sekali ini. Setauku malaikat Jibril tuh menyampaikan wahyu, bukan menyampaikan fitnah ya kan? Ini Bang Jibril nih, tengok lah. Aku balas nih. Ayo Ya. Ivan Villa, gas. Alfi Jadi mualaf cerdas yang Bang Jibril lucu emang. enggak kayak gini ya teman-teman yang Lama Wimpi. Bang Wimpi jangan terlalu lama nanti turun jatuh. aku kalau nggak aku ada bilang aja nggak ada gitu. Aku klarifikasi dulu ya kawan-kawan ya. Sebenarnya itu guyonan, Afi paham. Guyonan. Tapi masalahnya mak bapak aku tuh nonton debat Bang Zuma. Nanti dibilangnya kok kapan murtad, kok dibilang mualaf. Mak bapakku nonton Bang Zuma debat guys di YouTube. Nanti dibilang mak bapakku, kok pernah murtad ya, kok dibilang mualaf kok. Mampus aku. Kawan-kawan, gini loh kawan-kawan ya. Kita take and give lah gitu kan. Kita saling paham lah. Apa sih take and give apa? Apa bahasa Inggris yang pasnya tuh? Udah kayak pendeta aja take and give. Ada Ustadz Wafi di bawah tadi naik tadi. Wimpi jangan lama-lama Wimpi. Nanti jatuh Udah, Wimpi. Mending buang aja Wimpinya, naikkan Ustadz Wafi, lebih bermanfaat kayaknya, dapat ilmu gitu. Jadi nggak dapat ini gimana ntar? Ayo narasumber diminta jempolnya klik gitu biar makin rame. Kan bagus, turun aja dia udah suruh tidur aja. Dasar si Wimpi nggak pinter. Ada Ustadz Wafi, naiklah Ustadz Wafi. Oh kena tombak akun Ustadz Wafi tuh. Iya udah ganti baru kan. Jadi gitu ya kawan-kawannya. Semua itu ada manfaatnya, benar. Ayo mau kita narasi apa? Tapi kan ada lagi nggak? Masa 4.000 orang nggak ada otennya lagi itu di situ? Besok kena telepon. Teman. Besok kena telepon bapak ini, tengok lah. Abuya, Bang Abuya. Iya Bunda. Moderator dong. Biar bisa ngangkat ini. Saya soalnya ternak oten sekarang. Lanjut Bunda. Tuh lihat tuh foto tuh yang baru naik. Fotonya lihat tuh. Oh iya ya Allah serem amat. Kasih. Apa kabar? Malam. Selamat malam. Ya, Dari ini Denom sebenarnya- mana? Ini saya dari Kristen. Ya tahu, tapi dari mana dulu kan banyak. Dari Jakarta. Aduh, bukan alamat, saya nggak butuh itu. Saya butuh aliran. Ini aja. Bang Paze. Jangan lari ke aliran lah. Saya kan udah bilang nanti kalau saya tanya ibu aliran apa? Bang Alfi. Oh saya Islam nggak ada aliran. Lah, Islam ya Islam. katanya 71 golongan Quran dan hadis. nanti.
Nah, satu golongan ahli sunnah Kan wal nanti kan jamaah. Islam itu kan 71 golongan. Nggak Iya kan? salah yang lain-lain. Yang dibenarin cuma satu kan gitu. Nggak begitu. Golongan apa? Indonesia cuma ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Golongan Kan apa? Indonesia. Golongan darah. Golongan apa? Golongan Ayo, darah. terus. Iya. Enggak, Ini bunda sebenarnya itu pertanyaan ini sebenarnya apa ya? Oh. Abang udah makan? Udah. Saya follow ya Bang Pace, saya follow ya. Nanti follow balik ya. Anda sudah makan? Udah, kita tadi Kau sudah makan kau? Yang makan paus. Udah. Aku udah. Alfi udah makan. Dia kan orang Padang udah makan Cuman itu? rendang. Saya udah makan pempek. Ini nasi bungkus mau apa lagi? Udah kenyang itu nasi bungkus. Mana sih Bang Pace? Anda makan Bang apa Pace? Pak? Bang Pace? Dari gereja mana Bang? Sebenarnya ya, kalau saya pribadi ya, Enggak gereja? itu nggak saya permasalahkan. Oh, baik. Paham. Intinya dia menuhankan Yesus sudah. Dinda Alfi, Karena manusia itu nggak sempurna. Dinda Alfi. Jadi yang menyempurnakan manusia itu adalah Tanya Pak Baal dari tadi belum masuk, dia barangkali mau masuk belum. Serem. Bawa Al tidur udah. Bang Anggur Asam nih serem, datanya bahaya Bang. Nanti ketombak aku nih. Yang segini dia udah tidur biasanya. Bukan, Bang Anggur Asam nih belum buka kamera pun udah pada panas gitu kondisinya. Soalnya Apalagi gini, buka kamera. Dinda Suaranya kamu ini, dulu itu suaranya dia ini. naik beberapa jam di atas nggak dikasih ngomong. Bang Andre, Ternyata terima kasih, Bang Andre. akun saya kena report. Dia yang laporin. Kacau kan? Bang Anggur Asam. Nggak ada, jam segini nggak ada. Percaya saya nggak ada. Bang Anggur Asam. Oh, lagi tahajud mungkin. Positive thinking aja, tahajud mungkin. Iyalah, makanya nggak ada gitu. Tahajud cepetan lah Alfi jam segini. Gimana Bang Paze? Iya. Aduh, aku kok disuruh diam. Aku kan cuma buat intermezzo. Masa serius terus? Gimana sih? Gimana Bang? Gimana? Ada apa ini? Bang. Iya. Kenapa Kristen itu harus menuhankan Yesus, Bang? Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus? Ya karena memang Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya untuk kita ikuti. Instruksi sebentar Bang Faze, yang benar diskusinya ya Bang Faze. Untuk live kali ini adalah pasien terakhir saya, jadi saya nggak akan naikin pasien lagi. Udah lelah saya dengan kebotolan kalian. Lanjut, serius lanjut. Enggak gitu. Itu kalau saya balik tanya nanti bisa jawab nggak soal keislaman? Salah. Dulu soal keislaman. Nanti kalau saya balik nanya gimana? Kan gitu. Silakan Bang, silakan saya berikan Abang kesempatan bertanya. Saya bertanya, Allah itu di abad 1 udah ada belum? Apanya? Eksistensinya. Iya. Allah itu ada. Dinda, kenapa saya tadi bilang seperti itu? Dia pasien saya parah kali dia. Coba lanjut. Di abad 1 udah ada belum dia? Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Data-datanya Allah SWT itu di abad 1 udah ada belum? Allah itu udah ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada. Datanya? 20 sifat Allah. Allah itu wujud, kidam bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Gini Bang, yang disebut sebagai pencipta itu tidak terikat ruang dan waktu. Kalau Abang mengikat dia dengan abad-abad, itu bukan Tuhan namanya, itu Tuhan-Tuhanan. Iya, tapi kan itu harus ada data juga dong. Data seperti apa yang Abang minta? Maksudnya kan seperti Islam itu kan ada di abad ke-7. Islam dibawa Nabi Muhammad, iya. Itu nggak saya tolak itu. Nah, itu tapi kan di gini abad Bang. ke-7.
Iya kan? Tapi kan Sedangkan- kita harus bedakan mana Islam mana Allah, Bang. Iya, Islam pasti bertuhankan Allah, benar. Ah. Iya kan? Sementara Islam itu kan ada di abad ke-7. Terus? Nah, di abad ke-1 itu Hmm. Allah SWT itu sudah menyatakan diri apa belum? Apa sudah? Jauh daripada itu, Bang. Kepada Adam alaihissalam pun udah menyatakan diri, Bang. Kepada Adam. Kalau iya di abad 1 ada nggak gitu datanya? Bukan hanya abad 1, Bang. Jauh sebelum itu pun udah ada gitu. Enggak, Terus, yang abang maksud kalau yang abang memang maksud ada- data ini enggak, yang Kalau abang maksud memang data ada- ini apa sebenarnya? Coba definisi Kemunculannya itu data. loh, eksistensinya Kemunculan. itu. Iya. Eksistensi, kemunculan. Iya, kemunculan Allah SWT itu kan ada di baru dikenal pada abad ke-7, sedangkan pada abad ke-7 kan belum ada. Bang. Bang, kira-kira nih. Sebelum Isaac Newton itu menemukan gravitasi, kira-kira gravitasi itu udah ada atau belum ada, Bang? Tentu saja Tentu saja apa? ada. Tapi baru diperkenalkan kapan? Iya, baru diperkenalkan setelah ada itunya kan, ada sistem penelitian gitu kan. Setelah dilakukan penelitian oleh seorang ilmuwan bernama Isaac Newton Nah, kan? Iya, betul. Nah sama, Bang, seperti itu pula logikanya. Jadi gini, Bang, Nabi Muhammad itu tuh sebenarnya tidak lagi memperkenalkan Allah tuh sebenarnya, karena dari zaman Nabi Adam alaihissalam Allah itu udah dikenal, Bang, bahkan jauh sebelum itu. Gak ada orang Yahudi nggak menuhankan Allah. Yakin? Yakin? Oke, main data ya. Iya, murid-murid Yesus nggak ada semua, nggak ada itu yang beragama Islam. Saya nggak kenal Yesus, Bang. Siapa itu? Enggak. Saya nggak kenal Yesus. Iya, makanya Yesus itu kan ada di Alkitab, di Injil. Anda kenal dong. Tolong, yang dia kecilin aja, nggak guna soalnya. Nanti kalau ditampilkan data baru dibesarin lagi. Iya kan? Iya. Minta data kan? Silakan. Stikernya Buya. Izin Buya, stikernya Buya. Kalau Anda bilang Yahudi nggak kenal Allah nih telan mentah-mentah nih. Coba aja di Wikipedia aja deh, biar gampang. Pedia? Iya, googling aja coba. Tuhannya Ini orang bukan Yahudi. Google. Pasti nggak bukan Allah. Enggak, ini bukan Di dalam kitab Taurat. gini, Bre. Taurat nggak Yang ada Anda pernah ada maksud yang Tuhannya, yang Anda maksud dengan Tuhan Yahudi ini siapa? Yesus. Ya itu, katanya Anda udah baca Alkitab, masa nggak tahu? Sejak kapan Yahudi menuhankan Yesus? Bukan itu yang saya permasalahkan. Kemunculan Allah SWT itu kan belum ada di situ di zaman itu. Loh, siapa bilang? Bahkan orang nggak ada, bukti validnya nggak ada. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Hashem itu Tuhan kita, Hashem itu Esa. Di dalam Judeo-Arabik berbunyi I'lam al-Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Ketahuilah Israel bahwa Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Mana ada seperti itu. Loh, Jangan ngarang. Saveria. Bukan ngarang, Saveria, Bre. Aduh. Tahu Saveria nggak? Nggak, coba searching di Google aja dah, nggak usah yang jauh-jauh. Ini bukan Searching Google. aja Google. Wallahi ini bukan Google, ini Saveria. Anda tahu nggak library atau perpustakaan keyahudian? Tahu Saveria nggak? Nggak ada itu, bro. Itu maksa. Nah, nggak ada itu. Tampaknya ini bukan saya yang ketinggian, tapi tampaknya Anda yang terlalu kerendahan, Bang. Serius. Mohon maaf nih. Jangan kita ke Ibrani dulu deh. Sefaria tahu nggak Sefaria? Perpustakaan keyahudian. Tahu nggak? Aduh. Ini bukan Google, abangku. Itu datanya maksa banget, bro. Nggak ada itu yang namanya Al-Aulo SWT di kitab Yahudi itu nggak ada. Gini, Bang. SWT itu singkatan. Oke. Iya, pelan-pelan ya. Iya. Oke, pelan-pelan ya. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci lagi Maha Tinggi. Di dalam keyahudian itu ada atributnya, Bang. Kalau kami asma wa sifat, kalau di mereka itu atribut Hashem. Hashem atau Yahweh itu memiliki dua atribut yang sama juga. Apa itu? Itu namanya bukan Allah.
Sabar. Sejak kapan pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban? Sabar ya. Subhanahu wa ta'ala padanannya di dalam keyahudian, keibranian gitu ya, bahasa Ibrani, itu El Elyon Hakkodes Baruhu. El Elyon maha tinggi, Hakkodes Baruhu, lagi maha suci, lagi maha kudus tuh. Gak ada yang salah bang. Hasyim itu juga maha tinggi lagi maha suci. Allah pun maha tinggi lagi maha suci. Nah, gini bang, kalau anda mengatakan Tuhannya Nabi Musa, Nabi-Nabi Israel itu adalah Yesus, sejak kapan Tuhannya Bani Israel itu bertulang belakang? Jawab pertanyaan saya, sejak kapan Tuhannya Yahudi bertulang belakang? Karena kalau masalah itu jawabannya, Yesus belum menyatakan diri di situ di perjanjian lama. Sejak kapan Tuhannya Musa bertulang belakang? Hah, sejak kapan? Ya itu kan ada di era perjanjian baru. Diperkenalkan Tuhan itu, Berarti nama Tuhan itu. Yesus bukan di perjanjian Tuhannya lama Musa. Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yesus. Kan tengok Belum kan, menyatakan dirinya. Aku baru ganti akun dan kena pelanggaran loh aku. Kenapa Karena ya? ada di Alkitab ya. Aku sebagai Tuhan belum menyatakan diriku. Katanya ada di situ di kitab Keluaran Di berapa mana? itu ya? Di mana? Ada. Itu tipuan terjemahan. Aku bisa bilang itu tipuan terjemahan. Jangan bilang tipuan. Itu yang menerjemahkan itu para ahli semua, itu profesor semua itu. Oke, dalilnya. Coba dibuka Keluaran itu. Iya di mana? Di mana? Keluaran berapa? Kita tengok ya teman-teman ya, tipuan terjemahannya bagaimana ya. Kau hati kau. Iya serius. Keluaran berapa? Anda ahli bukan? Anda ahli bahasa? Sekarang enggak, data. Enggak, Anda ahli bahasa bukan? Saya enggak ngeklaim saya ahli, tapi data dulu. Nah, kalau bukan ahli berarti Anda enggak berhak mengatakan seperti itu. Data? Kecuali Anda punya data. Di mana Tuhan bilang tidak menyatakan diri? Anda ahli bahasa baru saya percaya. Di mana Tuhan belum menyatakan diri katanya tadi. Data. Saya bacakan ya. Iya, keluaran berapa? Keluaran berapa? Sebentar. Nih, Keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Ayo. Telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan ini mulutnya kenapa itu mulutnya dadali? Dijaga dulu lah mulutnya. Iya, ayo. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, di sini Yahweh ini kalau dilihat di Ibrani Ini ya. yang bunyi kipas siapa nih, belum berisik menyatakan banget nih, diri. sumpah berisik. Artinya Jauhin belum dikit. menyatakan diri. Di mana ini dinyatakan? Ini di Injil dinyatakan sebagai Yesus itu. Bernarasilah dulu sebelum kubantah sebentar lagi. Ya itu di Yohanes sendiri dikatakan seperti ini. Namamu. Aku Oke, selesaikan narasi kau. Nanti kau dipotong-potong merajuk. Nah, di Yohanes 12 ayat 28. Butir yang ketiga, di situ tuh narasi diksi terakhirnya tuh tetap dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Itu dari mana nih menerjemahkannya? Pertama, rujukan konteranku dari ILT edisi ketiga. Di sana itu bukan aku belum menyatakan diri, tapi apa? Dan namaku Hasyim, bukankah aku telah dikenal oleh mereka? Di sana tuh tanda tanya, bre. Di sana tuh bukan kesimpulan aku belum menyatakan diri, tapi Hasyim itu bertanya. Diam. Aku nggak motong kau. Gak usah seperti itulah. Tadi katanya bukan ahli. Aku nggak motong kau. Ngapain yang terjemah kita bahas yang ada aja lah. Yang ada aja karena Anda kan bukan ahli. Aku nggak motong kau kan? Aduh, parah ini. Nah, yang pertama di Keluaran 6 butir 3, di sana itu bukan langsung mengambil kesimpulan bahwa Hasyim itu belum menyatakan diri, tetapi Hasyim itu mengatakan, tetapi dengan namaku Hasyim, bukankah aku telah dikenal oleh mereka? Di situ tanda tanya, bre. Ini terjemahan satu terjemahan yang baru kugunakan untuk konteran. Lalu konteran kedua, nggak cuman ada di ILT 3. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ini Bunda Mila pun bisa baca nih. Dikatakan di sini, but by my name Hasyim atau Yahweh, was I not known to them? Tanda tanya lagi, bre. Jadi di situ tuh Hasyim
menyatakan bahwa tetapi dengan namaku Hashem, apakah aku belum dikenal oleh mereka? Bukan belum menyatakan diri. Bukan belum menyatakan diri. Kenapa? Kenapa? Karena gini ya, kalau dilihat di dalam Hebrew-nya pun jelas kok. Aku malas sekali nunjukkan Ibrani ke dia nih, tapi kalau nggak ditunjukin nanti, lahem pada ujung kalimat sana tuh, itu berdiksi kalimat pertanyaan tuh, bukan mengambil kesimpulan. Makanya ini dari mana nih? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai ilah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Hashem aku belum menyatakan diri. Itu kan langsung menyimpulkan ya kawan-kawannya. Padahal diksi yang asli itu di situ tuh Hashem itu bertanya. Tetapi dengan namaku Yahweh, apakah aku tidak dikenal oleh mereka? Itu beda cuy, beda sekali tuh. Hashem tuh udah menyatakan diri bahkan jauh sebelum eranya Nabi Adam. Bahkan jauh sebelum eranya Adam tuh. Adam udah kenal, Hawa udah kenal sama Hashem. Sampai kapan sih Pase kalian itu mau dikibulin terjemahannya lagi Pase? Bang, kalau itu masalahnya ya, kita itu nggak mempermasalahkan itu. Karena kan udah saya bilang tadi, semua itu ada itunya, ada aturannya. Orang yang menerjemahkan itu bukan asal orang. Udah ada sertifikat ijazahnya, bukan cuma satu orang. Ada komunitasnya. Jadi abang nggak bisa bantah seperti itu. Saya jadi bantahnya gimana? Ya itu, ya percaya sama yang ada sekarang. Oke, aku percaya juga sama yang ada. Di RNKJV dikatakan, but by my name, Yahweh, was I not known to them? Ada tanda tanya di ujungnya. Sementara LAI nggak membuat pertanyaan. Jangan terjemahan dari, nggak bisa bang, nggak bisa. Sekarang kita nggak usah masuk ke sana deh. Nanti terlalu lama itu pembahasannya. Oh bukan. Kan banyak tadi pertanyaan tadi sama Kristen. Apa yang gini, kan ada tadi. Lebih tepatnya begini pasti. Cukup kalian aja yang mengibuli di antara kalian tentang terjemahan. Kawan-kawan Islam. Coba protesannya ke LAI, berani nggak bilang itu salah? Berani nggak coba? Gini, siapa sih yang di bawah naungan LAI itu? Karena Anda itu nggak punya hak memprotes. Anda nggak punya hak. Karena apa? Karena siapa Anda yang bilang nggak punya hak? Anda ahli bahasa, Anda ahli bahasa. Enggak, emangnya yang protes bukan, itu kan? Terus apakah Anda mengatakan itu enggak palsu? Orang protes itu gini ya. Ya silakan aja. Suatu gugatan. Kalau suatu iya, nanti gua ke Salembaraya nomor 12 Jakarta. Tenang. Gini. Enggak ada persyaratan sesuatu itu bisa digugat oleh ahlinya, nggak ada. Karena gini ya, di dalam ilmu hukum itu kan ada aktori incumbit onus probandi. Siapa yang menggugat, dia yang membuktikan. Gua bisa buktiin gitu masalahnya. Di situ yang menerjemahkan itu ada orang Ibrani, ada orang Yahudi, ya, ada orang Yunani. Orang Ibrani bukan orang Pak, Ibrani bahasa biar Pak. memperdalam aja, oke lah. Diam dulu, salah ngomong ana. Cabut dulu. Ibrani bukan orang, bahasa Ibrani. Ibrani bukan orang. Anda aja salah ngomong kok. Ini teman-teman yang belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar lah teman-teman. Teman-teman baca aja kedua terjemahan ini. Kesimpulan ujungnya itu berbeda nggak kawan-kawan? Berbeda. Satu diksi pertanyaan, satu diksi kesimpulan. Bedakan mana pertanyaan, mana kesimpulan. Itu berbeda tuh. Sangat beda. Jadi oke lah, silakan Anda bermain dengan kebebalan Anda Bang Pazi. Tapi ini sharing knowledge untuk teman-teman muslimku. Karena aku nggak mau teman-teman muslimku itu nanti ngobrol sama kalian dikibulin terjemahan LAI. Aku nggak mau. Kalau Anda menolak ya silakan, itu urusan Anda. Tapi kita kan sedang berbicara soal kitabnya Yahudi ya. Ulangan 33 butir keempat Torah itu milik jemaat Yakub. Gitu. Dan di luar dari terjemahan yang mereka ketahui itu wajib adanya gua sampaikan ke teman-teman muslim, oh ini keliru teman-teman,
Kalau kalian menolak ya silakan, nggak masalah. Teman-teman muslim gua nggak akan gua biarkan kalian kibulin dengan terjemahan. Serius. Mati. Bisa apa Jadi si tanpa Bang Pak terjemahan? Aceh ini Alfi ya, percaya sama Elai dia ya. Terjemahannya. RNKJV ditolak, ILT3 ditolak, bahasa asli ditolak. Pokoknya LAI. Bodoh amat pokoknya LAI kan gitu. Baru kemarin tuh ada Oten pinter tuh, siapa namanya? Itu nggak percaya sama sekali tuh terjemahan. Itu banyak kontradiksinya. Kenapa masih diiniin? Mestinya tuh Anda sudah sebagai orang yang cerdas harusnya ya sama menolak juga LAI itu. Karena menyesatkan. Benar-benar menyesatkan. Satu pernyataan, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Itu pernyataan. Tetapi di edisi lainnya, dan namaku Hasyim, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Itu pernyataan. Beda pernyataan dan pertanyaan tuh. Berbeda. Beda, Bang Paze. Di dalam pernyataan itu tidak ada 5W1H, sementara di dalam pertanyaan itu ada 5W1H-nya. Bahaya kan? Kalau main di ranah filologi itu gitu kan kawan. Kecuali kalau kita berbicara soal teologi, bisa mereka berakrobat menggunakan jurus gereja, melayang-layang di atas air seperti roh Tuhan, itu sangat bisa mereka kalau membahas Tuhan. Tapi kalau udah sola scriptura, mohon maaf, mau kalian gunakan jurus bohlam gereja, jurus mendaur ulang limbah Yunani, nggak akan berlaku. Ini Pak Paze ini masih hidup apa enggak nih? Masih, dia lagi buka Bible kali. Nggak akan berlaku. Saya perasaan pernah tahu nih suaranya. Ya itu aja ngeyel terus. Maksudnya nggak mau belajar. Kalau belajar sedikit lah, saling terbuka kan. Pamannya Alfi salah ya kasih tahu, kasih unjuk. Nggak usah meremehkan. Lo nggak ada ilmunya, nggak usah. Bahkan masih ingat nggak soal perdiskusian Pak Bom sama ini tadi, sama Bang Zuma tadi malam? Iya. Yang tuduhan, kenapa Al-Quran buat kutu, kenapa nggak nyamuk? Nyamuk itu cuman punya LAI doang masalahnya. Aslinya memang kutu kawan-kawan ya. Aku kasih referensi komparasi terjemahan. TBLAI membuat tulah ketiga itu nyamuk kan, sementara ILT buat kutu memenuhi tanah Mesir. Iya. Di sini LAI membuat, berfirmanlah Hasyim kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk. Dari mana nyamuknya? Sementara ILT3 membuat, lalu berfirmanlah Hasyim kepada Musa, katakanlah kepada Harun, acungkanlah tongkatmu dan pukullah debu tanah, maka debu itu akan menjadi kutu. Baca tuh. Teman-teman bisa baca. Dari mana sumber kata kutu? Perhatikan ya Bunda Mila ini bisa bahasa Inggris nih. Keluaran itu kan Exodus pasal 8 butir 16. Di dalam original teksnya nih Bunda. Kalau salah Alvini nanti langsung turun Alvini, langsung hapus akun. Bener nggak? Lice ini Bunda, lies ini Bunda. Dari kata ken ya, hakin itu kutu. Ya benar. Bukan nyamuk kan? Itu lies, bukannya lies. bukannya lice. Lies itu kutu kan? Kutu di bukan kepala, nyamuk kan? kutu di kucing. Nih, mana nyamuk? Exodus 8. Exodus 8:17. Lihat Exodus 8:17. Di sini kutu. Lalu tiba-tiba nih, bim salabim abrakadabra. LAI membuatnya menjadi nyamuk. Coba bayangkan ya. Nyamuk sama kutu. Sama mosquito tuh jauh loh bedanya. Tulisannya jauh sekali. Nyamuk sama kutu tuh emangnya satu bangsa. Ya lain lah. Sejak kapan nyamuk sama kutu itu satu bangsa gitu? Kutu nggak bisa terbang, nyamuk terbang. Gimana Pak C? Nggak ada gunanya bahas itu Bang. Kan tadi udah saya tanya, abang ahli untuk bahasa. Untuk Anda nggak ada guna. Anda ahli bahasa bukan. Banyak bukan. Bang, sisi lainnya. Kenapa Bang terjadi Alfi, saya tengahin dulu. Sisi lain itu banyak. Sebentar. Bang Pace Iya. gini. Maksudnya Alfi menunjukkan ini, LAI itu banyak menyesatkan kata-kata. Itu maksudnya. Jadi makanya dia rujuk banyak ke original konteks. Banyak yang ini. Ya, tunjukkan coba yang Alfi buka kalau memang ada narasi. Enggak, bukan makanya saya bilang masalahnya LAI itu banyak menyesatkan. Berani protes kayak LAI.
Loh, yang protes tuh mestinya kalian Kalau yang bahasanya itu disesatkan. salah. Enggak Kalian mungkin. dong mestinya. Ini bawa negara loh. Banyak pendeta. Loh, Mereka itu bawa nama pendeta atas sudah Indonesia banyak loh. yang Izin mengajukan Indonesia. diri. Izin No, terbit. dengar saya. Izin terjemahan Pendeta Indonesia. sudah banyak mengajukan. Loh, Mana bisa negara nggak kayak ada gitu? ikut-ikut urusan agama ini, nggak ada ikutan. Ini Karena- urusan intern. Kalau saya, Karena ini Al-Quran udah disalahkan. Saya protes mengatasnamakan sama negara, sama yang mencetak. udah menyertakan negara. Jadi Begitu, nggak bisa itu nggak ada urusan salah-salah. negara, nggak ada urusan negara. Udah banyak Nggak bisa, pihak-pihak nggak yang ada urusan bersangkutan negara. di situ, yang berkaitan. Nggak. Ada ribuan Nggak ada penerjemah di urusannya sana, itu. ribuan orang. Ya. Masa Ya, itu kalian yang satu disesatkan orang yang beriman. mau membantah itu, ketimbang ribuan orang di sana Kok yang satu menerjemahkan orang? ini. Mana ribuan Ini kan orang? dia Itu kan satu orang lembaga, ini, nggak mungkin ini. ribuan jumlahnya. Siapa yang Kenapa namanya orang kawan ini? dengar saya? Kenapa pendeta sendiri protes? Berarti tahu kalian disesatkan. Nah, Anda yang nggak mau terima Bukan gitu, karena Bu. gengsi. Bukan gitu, Bu. Gimana? Ada hal-hal Bukan lain begitu. yang perlu kita pahami. Enggak, udah Makanya saya dipahami bilang tadi, udah. orang membuat Pendeta udah terjemahan banyak itu ngajuin. Siapa sampai Bang Alfi diterbitkan. yang Itu mengajukan itu? asal-asalan. Banyak referensi lain. Jadi nggak perlulah kita bahas-bahas soal terjemahan sebenarnya. Kenapa kalian sangat alergi membahas soal beginian? Ya karena udah ada ahlinya, percayakan saja sama ahlinya. Kenapa sih pusing? Lah, ahlinya penyesat. Hah? Kok penyesat Ahli- lagi? enggak. Oke. Iya, menyesatkan. Izin, Bun. Itu jelas. Izin, Bun. Nggak mungkin Izin, lah. izin, Bun. Go ahead. Nggak mungkin begitulah. Kalau terjemahan LAI, kalau saya mau mengkritis harus melapor ke sana. Lalu bagaimana dengan original teks kitab Anda? Di dalam Efesus pasal 3. Makanya saya bilang, Oke. Oke, udah. Ini nggak perlu diskusi seperti ini. Ini kita nggak bahas soal LAI lagi ya. Kita nggak bahas soal LAI ini. Di dalam Efesus 3:14, Tektos Receptus itu menuliskan toto karim kamto tagonata mo proston patera to kiro humon iso Kristo. Perhatikan, jumlah barisnya aja beda sama Westcott and Hort. Westcott and Hort berbunyi toto karim kamto tagonata mo proston patera sampai kata patera. Terus Tektos Receptus ini mendapatkan to kiro humon iso Kristo ini dari mana? Original teks tuh ditambahin lah. Kan naskah-naskah Alkitab itu kan nggak cuma satu. Ayo. Ada naskah Alkitab dari sini, ada Alkitab dari sini. Nah itulah yang digabung-gabungkan. Makanya ketika dilihat Dari naskah di barat mana? ini, kadang-kadang nggak ada dilihat Dari naskah mana ada tambahan ton Nah, makanya dari saya naskah bilang itu mana bukan ada bidang tambahan kita. to kiro humon iso Itu bu- Kristo ini dari mana? Itu kalau kita bahas itu nggak habis, sehari semalam nggak bakalan habis. Oh ya enggak sampai imsak kita Iya. bahas ayo. Yang kita bahas ini sekarang fakta-fakta Sampai 2 hari kiamat. Sampai sholat Jumat. Besok kan Kamis kan. Sampai Itu nggak sholat Jumat penting. kuladenin. Karena kenapa? Kan saya udah bilang tadi, Anda bukan ahli. Terus ngapain lagi diperpanjang? Saya nggak klaim saya ahli, tapi Saya nggak saya akan percaya sama setidaknya Anda. Walaupun Anda bikin tulisan-tulisan itu, saya nggak akan percaya bukan- sama Anda. bukan Anda yang nggak percaya. Dibikin Bu Alfi yang bikin tulisan. Gimana sih Bang? Nggak ada Aduh. gunanya, Pak. Kan udah saya bilang tadi, dia ini bukan ahli bahasa. Nah, terus ngapain diterusin? Yang Iya, lain saya aja nggak ahli, dibahas. Bang. Untuk membaca tidak perlu ahli bahasa. Nah, Dia kenapa bukan tidak? mengolah Itu perlu. tapi membaca. Itu perlu karena sumbernya dari mereka. Perlu gimana orang sudah Karena mereka yang ahli bahasa menerjemahkan. sudah buat seperti itu. Iya, mereka sudah buat seperti itu. Nah, kita sebagai pembaca, kalau untuk membaca aja harus ahli bahasa, sekolah itu nggak ada, Pak. Dibuat Ahli dulu baru bisa ada sekolah. Dibuat seperti itu, diuji Aduh, juga, si udah Bapak. diuji sama pemerintahan juga. Udah nggak ada urusan pemerintah, jangan menyalahkan pemerintah. Udahlah Mbak Mila, jangan dilawan orang kayak gini. Nah, nggak usah bahas soal terjemahan. Nggak perlu. Enggak, kita nggak bahas terjemahan. Ini bukan terjemahan. Ini original teks. Ini mau orang lagi sakit Iya, jiwa nih. masalah kesalahan nggak perlu lah. Karena Harus ke saya original teksnya, Pak. ya. Aku coba Iya. satu Bukan di kata sini. dulu nih Bapak ini. Bahasa Pak, KLAI, Pak, runding di sana. Pak Pasek diam dulu Pak Pasek. Original teks Bible Anda perjanjian baru itu bahasa apa Pak? Nah, Iya, nggak usah lah bertanya-tanya seperti itu. Ngapain sih? Terus Bapak naik di sini ngapain? Ya kenapa Bapak alergi ditanya kayak begitu doang kok? Enggak, saya tadi alergi Cuma gara-gara sederhana Nggak ada pertanyaan jawaban, ini. nggak ada jawaban. Pertanyaan sangat sederhana ini. Saya tanya semua muslim di sini. Original teks Al-Quran itu A bahasa Arab, B bahasa Bugis. bahasa Arab. Sarap. Oke. Sekarang Pak Pasi.
original teks Bible Perjanjian Baru itu A. bahasa Yunani, B. bahasa Inggris. Bahasa silakan. Sayunani lah. Bahasa dulu nih. Dia kalau ini dia nggak bisa jawab berarti ini orang nggak waras, percuma. Iya toh? Coba. Paling mudah lah ini pertanyaan. Paling mudah ini pertanyaan. Banget Bapak ini ya. Iya. Masa kita baca terjemahan yang udah ada? Kita kan membedakan. Di Inggris tuh nggak ada kata-kata Allah. Tiba-tiba di Indonesia ada. Banyak lagi hal-hal tertentu yang ada di sini. Toh katanya mengajukan ke original konteks. Oke lah asli. Kalau asli itu biar gimana pun sama. Nggak mungkin berbeda-beda. Tuhan jadi Tuhan. Itu nyesat. Gimana sih? Biasanya kalau Kalian jamnya disesatkan gitu diam aja. Bunda Mila, biasanya kalau jamnya segini gua beli kunci dongkrak. Ampun deh ya Allah. Justru belajarlah Bang, belajar dari beneran. original teks biar dapat kebenarannya. Kalau cuma percaya aja disesatin, ya tetap aja jadi sesat. Terus mau masuk neraka gitu. Makanya di Islam itu punya Al-Quran berbahasa Arab. Jadi kalau ada penyelewengan, penyimpangan tata bahasa, penerjemahan segala macam, kita bisa mengajukan kembali. Milianan manusia yang mengerti Al-Quran yang bisa membahas. Nah, kita sebagai pembaca, umpamanya kita tahu ada kejanggalan, kita mengajukan ke original konteksnya bagaimana. Nah, begitupun Bible. Kan ada bahasa Yunani. Bahasa Yunani juga dibalikin ke original, ke Aramaik, ke apa itu. Dicocokin. Masa cuma mengimanin saja? Nggak bisa begitu. Sekolah aja harus belajar. Kita harus Lagi-lagi nih pertanyaannya. Ulangi lagi pertanyaannya. Bukan. Original teks. Jangan menjadi orang, jangan menjadi pembangkang lah intinya. Apa bahasa asli original teks Perjanjian Baru? A. Yunani, B. bahasa Burundi. Jawab Pak. Gak usah lari ke sana deh, itu pertanyaan TK semua itu. Terus kenapa nggak dijawab? Nggak perlu, nggak penting. Oke. Nggak penting buat saya bahas itu. Terus pertanyaan yang sulit mau? Silakan. Oke, silakan baca silakan baca teks yang ada di layar. Udah saya bilang, hal-hal yang seperti ini nggak usah lah dibahas. Tinggal baca Tidak ada aja, gunanya. Pak. Udah disediain, tinggal baca. Ya, saya nggak mau, saya nggak. Kenapa nggak mau? Nggak bisa. Dikasih yang gampang. Katanya mau yang susah. Dikasih yang gampang karena pertanyaan TK. Disuruh baca di atas. Kamu ini maunya apa sih? Lama-lama juga nih gua ambil kunci dongkrak beneran nih. Gak mau atau nggak bisa? Terus maunya apa? Nah di sini gua turunin juga nih. Sebelum saya turunin lu turun sendiri Ki. 20 kali ke gereja cuma dikasih terjemahan. Oh, jadi Semaunya apa sih? Itulah. Pak, saya ini kalau marah Pak, saya banting-banting HP pertama, kedua saya transferin orang loh. Kalau saya langsung marah. Deng. Mau nomor Alfi Deng. Ya itu dia, jangan bikin marah saya Pak, bangkrut nantinya. Gitu loh. Ini udah banyak rekening masuk nih. Habis deh duit gue nih malam. Kalau gue marah, nggak jadi gue mau ketawa aja nggak mau marah. Mau disamain Alkitab dengan Quran nggak bisa. Kok Alkitab bisa diterjemahkan? Nggak ada yang mau nyamain tuh, nggak ada. Bisa diterjemahkan. Iya, disamain sama itu. Iya. Enggak. Ada ahlinya di sana. Ahlinya ada di sana udah. Yang ada sekarang Terus Anda naik ke sini mau ngapain coba? Anda naik ke sini mau ngapain? Katanya mau diskusi. Jangan dimut dong. Nggak, saya tanya Anda naik ke sini mau ngapain? Saya ke sini tadi karena kan yang dibahas tadi bukan soal bahasa Ibrani kan. Nah, terus mau bahas apa? Ya kan tadi bahas soal yang ada sekarang kan, soal Alkitab, soal ketuhanan tadi kan. Apa arti Tuhan? Sesembahan. Apa? Sesembahan. Sesembahan. Siapa nama sesembahan kamu? Sesembahan Tuhan juga bisa dibilang. Siapa nama sesembahan kamu? Ya, masa saya harus kasih tahu lagi? Anda sudah tahu kan siapa kan? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Islam. Katanya udah baca Bible, gimana sih? Ya baca. Sekarang, pengen tahu dari Anda. Sekarang bangunkan semua keluargamu, ajak dia berembuk. Setelah ada keputusan lu naik lagi jawab, siapa nama sesembahan kamu?
bangunkan istrimu, anak-anakmu berembuk dulu ya, saya tunggu. Setelah ada jawaban baru naik. Naik lagi, bukannya tadi kata Buya itu terakhir ya? Udah turun. Siapa yang naikin? Turunin aja. Kata Buya tadi terakhir itu. Ya udah turunin aja ya. Mau rehat apa-apa lah. Mau rehat, ya udah mau rehat. Masak lagi apa ya? Rehat. Lagi seru-seru. Masa rehat? Gimana mau lanjutin kayak tadi? Ini saya tanya, apa itu Tuhan sesembahan? Siapa nama sesembahanmu? Jawabannya apa? Kan kamu sudah tahu, kamu sudah baca. Ini orang normal apa gila nih, kayak yang tadi nih? Benar. Kayak si Pipo ditanya, Pak Pipo udah makan? Jawabannya apa? Apa itu makan? Lama-lama juga nih kau marah. Ya langsung astagfirullah, saya nggak mau marah. Kalau saya marah saya transferin orang loh. Duh, habis dari rekening gua nih. Mel, aku ganti account Mel, warning Mel. Iya, silakan. Ini mau diakhirin nggak, host? Ya lo akhiri aja lah, coba tes dulu satu nih. Iya, tes yang dulu satu, silakan. Tes. Immanuel, silakan. Selamat sore. Indonesia jam berapa ya? Jam 2:13. Burundi baru setengah berapa nih? Setengah 4 sore. Dibuka Bentar. mic Immanuel. Bang Immanuel. Ada di bawah, Roni minta ditransfer kok. Kan gue nggak jadi marah. Gimana sih lo? Dibuka mic-nya Bang Immanuel. Oke. Pertanyaannya apa Bang? Tuhan. Ya. Kalau Tuhan itu, kalau bahasa Arabnya Rob. Nama Tuhanmu siapa? Kalau Tuhan itu yang dipatuhi. Nama Tuhanmu siapa? Kalau nama Tuhan saya Yahweh. Yahweh ya. Cakwe. Enggak, jangan Yahweh. Kalau Yesus itu ya, kalau Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu Yahweh yang menyelamatkan. Berarti nama Tuhanmu Yesus apa Yahweh? Ya, Yahweh dan Yahweh yang menyelamatkan sama. Nama Tuhanmu A Yahweh, B Yesus. Kau pakai otakmu yang benar dulu. Gimana sih? Yahweh itu Bapa. Yahweh yang menyelamatkan itu Yahshua HaMashiach. Terus Yahweh Yesus siapa? yang memelihara, Yahweh yang memberi pengetahuan, Yahweh yang mengajar adalah Roh Kudus. Terus Yesus siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu Yahweh yang menyelamatkan. Kau ada otak tidak? Berarti Yesus sama Yahweh sama. Sama. Oke, ya sama ya. Sama dengan rohmu dan pikiranmu. Sama. Berarti Yahweh ini jenis kelaminnya laki-laki, anaknya Maria, betul? Yahweh sama Yesus sama. Artinya Yahweh ini anaknya Maria. Jenis kelamin laki-laki. Betul apa betul? Kena kepalamu ini Melo. Yahweh lu sama ini Yesus. Sedangkan Yesus anaknya Maria. Berarti Yahweh ini pernah disunat umur 8 hari. Anaknya Maria, betul? Kena kepalamu nih. Langsung kena kepalanya. Diskusi. Makan antimo. Diskusi menyerang personal. Kena kepalamu di sini. Lebih baik kau turun. Yahweh disamain Yesus. Kalau begitu Yahweh anaknya Maria. Yahweh laki-laki. Pernah jadi bayi. Kena kepalamu ya. 1. Tuhanmu diusir dari sorga karena sombong. Ingin menyamai Bapak Yahweh. Udah turun. Oke. Ini kan terakhir nih. Apa penghujat begitu? Yahweh sama dengan Yesus. Artinya anaknya Maria adalah Yahweh. Yahweh pernah dikandung 9 bulan. Anaknya Maria, Yahweh pernah jadi bayi. Selesai. Oke. Yaudah penutupan ya Bang Handi. Oke. Alpi. Alpi yang tutup, Dok. Oke, silakan Kepada Bang Alfi. majelis. Iya, silakan Bang Alfi. Sebelum doa, Alfi mau menyampaikan apa tadi? Lupa Alfi. Oh iya teman-teman, gini. Jangan lupa di follow narasumber muslim kita biar teman-teman tidak Baru ketombak nih barusan. Bukan ketombak sih, peringatan. Jadi nggak bisa naik. Seputar perdiskusian narasumber Dulu muslim ya, Pi. kita. Saya mau ngomong terakhir ya sebelum ditutup ya. Ya gimana Anda? Ya, saya ngomong terakhir.
inilah imbasnya. Nah, inilah apa yang kita saksikan beberapa jam setelah bom kalah debat sama Bang Joma. Bermunculanlah orang-orang yang sulit untuk dikendalikan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak puas atas perlakuan wasit mengatakan bom kalah. Tapi saya langsung cross check kepada yang bersangkutan, saya telepon. Bom merasa traumatik. Terus habis dia kalah sama Banyuma, dia makan banyak, habis itu tertidur panjang. Gitu kira-kira. Jadi inilah resikonya kalau diskusi tanpa pakai akal, hanya iman seperti yang tadi ini. Sekali lagi teman-teman, kembalilah pergunakan akal sehatmu. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menang melawan Muslim kalau diskusi, karena Muslim itu pakai akal, pakai data, iman masuk akal. Ya, iman tidak mengganggu akal. Karena masuk akal baru diimani. Berbeda dengan si bom sama yang tadi. Yang penting imani saja, belakang persoalan. Kira-kira begitu dari saya. Makasih. Ayo digas Ivan Villa sebelum closing nih. Enggak, ini mau closing karena Ustadz udah capek Udah katanya. tired. Oke. Gitu sekarang. Oke. Iya. Oke. Alfi silakan. Iya baik Iwan Villa, jangan lupa Buya Strong Live di aplikasi YouTube. Teman-teman ikuti, dan sekalian Alfi karena utusan dari DPW Riau ada channel YouTube Apologet Islam Indonesia DPW Riau juga. Teman-teman barangkali pengen mampir ke sana, silahkan teman-teman subscribe. Itu dari DPW Alfi langsung ya teman-teman ya. Kalau YouTube Alfi nggak apa-apa, nggak usah. Dan setelah bubar dari room ini, Alfi harapkan teman-teman itu menyebar ke room-room Muslim. Jangan teman-teman main-main ke room Kristen, karena nggak ada gunanya juga untuk meramaikan room-room mereka. Mudorot semua, nggak ada faedahnya. Teman-teman tahu kan, An-Nisa 140 kita itu dilarang untuk satu majelis dengan penghujat ayat-ayat Allah. Lalu hadirnya kami sebagai tokoh-tokoh yang sering melakukan critical text di ranah debat untuk membuktikan salah satu dalil Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Allah tuh, ini dari Allah. Ya teman-teman ya, bahwa pembuktian yang kami lakukan dalam ranah tekstual kritisisme itu melakukan pembuktian bahwa benar adanya validasi dari Al-Quran tentang mereka itu mengotak-atik kitab-kitab mereka tuh. Mereka itu merubah-rubah isi kitab mereka. Jadi nantikan informasi kami selanjutnya di esok hari dengan segala keterbatasan ilmu yang kami punya. Insya Allah itu berkah untuk antum-antum sekalian. Alfi tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin turunkan semuanya ya. Mohon maaf. Siap.
Huh?